memang sebetulnya tuh nggak layak untuk dituhankan. Tapi ya begitu, karena doktrin dan setiap ajaran gereja memang sudah mengajarkannya begitu, harus mengimaninya seperti itu, ya mau nggak mau ya mereka harus mengimani, begitu. Memang seperti itu, karena dulu juga saya kan seperti itu. Dulu saat saya Katolik juga kan memang ada keraguan juga saat teman-teman Islam tuh kadang mereka kan tanya gitu ke saya, kok masa manusia dituhankan? Jadi Tuhan kamu yang benar tuh yang mana? Yesus, Allah, Bapa, atau yang mana? Atau Roh Kudus yang mana? Nah saya pun sebagai seorang Katolik sebetulnya bingung juga. Iya ya gitu dalam hati kan. Iya ya yang mana ya? Gitu. Sebetulnya ada juga keraguan seperti itu sebetulnya. Nggak tahu kalau saya dulu sih seperti itu ya, nggak tahu kalau yang lain. Tapi menurut saya mereka tuh sebetulnya tahu. Terus tadi seperti kata Kak Derma, kenapa ya mereka bawa-bawa hadis? Nah, kalau menurut saya itu kayaknya mereka itu sengaja. Karena kalau untuk Al-Quran seperti yang mereka tahu dan kita tahu sendiri kan, kita sebagai umat muslim udah jelas ya, sangat paham kalau kita sebagai umat muslim itu tahu kalau dalam Al-Quran itu tidak mungkin ada kesalahan walau satu huruf pun ya, walau satu huruf pun, bahkan untuk mereka katakan satu ayat, satu surat, satu Al-Quran untuk salah itu kayaknya nggak mungkin umat muslim itu percaya gitu. Kenapa mereka bawa hadis? Kalau menurut saya ya itu cara mereka supaya teman-teman muslim mungkin yang awam atau teman-teman Kristen mungkin ada yang udah pengen istilahnya udah kebuka hatinya, mungkin pengen masuk Islam atau mungkin ya udah tertarik pada Islam dengan adanya mereka membawa hadis-hadis palsu itu, atau mungkin hadis-hadis yang nggak dipakai atau yang nggak diakui gitu, mereka sengaja dengan cara seperti itu gitu. Jadi sekalian ya istilahnya sekalian supaya supaya mungkin ada yang tadinya mau tertarik masuk Islam jadi nggak tertarik gitu, karena mungkin kalau dengan hadis yang begitu kan orang kadang yang nggak paham atau yang nggak terlalu terlalu belum memahami banyak tentang hadis atau mungkin tentang pernyataan-pernyataan yang mereka sampaikan, itu mungkin mereka akan dalam hati, oh iya ya gitu. Oh iya ya berarti di Islam seperti ini ya. Nah mungkin cara mereka seperti itu mungkin menurut saya, makanya kenapa mereka membawa hadis-hadis yang tidak kepakai atau mungkin hadis-hadis palsu gitu. Jadi memang salah satu trik juga sih kalau menurut saya. Silakan dipahami atau ditambahkan. Ya, Kak Nur, halo. Oh, sorry. Suara saya nggak kedengaran ternyata. Jadi gini, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu hanya merupakan sebuah pewahyuan. Kenapa? Agama apapun di luar Islam tidak ada kemudian yang bisa menunjukkan satu titik di mana Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan penyelidikan. Contoh misalnya ya, kita ngambil contoh nih. Misalnya di dalam surah apa ya baiknya kita ambil? An-Nisa misalnya. Surah An-Nisa atau An-Nisa itu secara umum ya. Kita ambil saja Ali Imran ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurah wal Injil. Nah, orang yang tidak suka dengan Islam sederhana sebenarnya. Kalau ingin kemudian menghancurkan atau melululantahkan Islam itu bukan sebuah agama pewahyuan dari Allah. Caranya gimana? Ambil Al-Quran, lalu kemudian tunjukkan data ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Allah menurunkan kitab kepadamu yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil itu kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah ini kalau mau dikaji,
kaji aja di mana sebenarnya Rasulullah Muhammad SAW ini mendapatkan informasi ini. Adakah kemudian informasi yang mengatakan bahwasanya sebelum Rasulullah memproklamirkan dirinya sebagai utusan Allah, beliau ternyata diam-diam habiskan usianya kurang lebih sekian tahun belajar Bible misalnya, atau belajar Injil, atau belajar Torah. Buktinya ini, buktinya ini, buktinya ini. Tapi sampai hari ini 1400 tahun silam, pembenci-pembenci Islam tidak ada satupun yang bisa membuktikan itu. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwasanya Allah dulu telah mewahyukan kepada para nabi ajaran tentang syariat seperti ini dan seperti itu nggak ada bukti bahwa Rasulullah pernah belajar. Lalu dari mana Rasulullah tahu? Walamma ja'a Isa bil bayyinati qala qad ji'tukum bil hikmah wa li ubayyina lakum ba'dal latina takhtalifuna fi wattaqullaha wa atiun. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu bahwa sosok yang datang kepada Bani Israel, Nabi tanpa ayah itu pernah menyerukan kepada Bani Israel, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah dan taatlah kepada aku. Ini Rasulullah tahu dari mana ilmu ini ya? Nah ini yang harusnya dihadapi oleh teman-teman yang benci terhadap Islam. Tapi rupa-rupanya mereka nggak sanggup menghadapi Al-Quran itu. Sehingga apa? Dia lari ke informasi-informasi yang konon ceritanya hadits. Padahal kalau dikatakan hadits, pemberitaan, siapapun bisa nulis. Contoh saya nih misalnya, haddatsana min Abu Bakar min Umar ila Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada kemilau seindah sangsil. Hadis riwayat Bukhari. Siapapun bisa membuat itu, dan orang awam akan mengatakan, oh ternyata Rasulullah Muhammad SAW pernah mengatakan kepada Abu Bakar, tiada kemilau seindah sangsil. Nah orang-orang awam yang tidak ngerti ulumul hadits akan percaya. Masa sih? Iya, kayak mana caranya orang bisa mengatakan bahwa itu sahih atau tidak? Sementara hadis tulisan-tulisan berselebaran ke sana kemari yang mengatakan ini hadis, ini hadis, ini hadis, tinggal dibumbui. Riwayat Ahmad, riwayat riwayat Bukhari, ini Muslim dan seterusnya. Tinggal itu. Lantas kemudian ini ada hadisnya kayak begini. Sedangkan para ulama hadis memang menuliskan semua hadis-hadis, informasi-informasi yang mereka terima. Mau itu dhaif, mau itu yang sahih, mau itu yang maudhu, semua model-model hadis itu dituliskan oleh para ulama hadis. Oh ini hadisnya hasan, jangan dituliskan, jangan dibukukan. Oh ini hadisnya mursal, ini dibuang, jangan ditampilkan. Tidak begitu. Semua pemberitaan yang diterima oleh para ulama hadis terkait dengan penelitian mereka itu semua dibukukan. Nah, yang hadis-hadis mu'allaqah, mujra, dhaif dan seterusnya, inilah yang kemudian dipungut, kemudian dijadikan sebagai alat untuk menyerang agama Islam. Tapi umat Islam tidak goyah. Kenapa? Karena ada Al-Quranul Karim sebagai panduan. Kalau ada pemberitaan mengatasnamakan hadits tapi bertolak belakang dengan Al-Quran, maka umat Islam lebih percaya kepada Al-Quranul Karim daripada pemberitaan yang muncul yang mengatasnamakan hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikian sementara dari saya. Silakan yang lain. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Calvin. Ya. Ah, tadi gua mau jawab tadi, hostnya udah live akhir tadi. Gini Bang Calvin, ini ayatnya di 171. Di situ sungguh Al-Masih Isa Putra Maryam itu adalah utusan Allah. Itu Bang, di ayat 171. Mumpung ada Bang Zuma di sini. Di surat apa Bang? Di surat apa Bang? An-Nisa 171. Waduh. Tanya aja sama Bang Zuma di sini. Itu Isa Enggak, Bang, itu tadi putra, bukan aku itu nanyanya utusan. ke Bible, ke Alkitab, Bang, bukan ke Quran. Aku kan gak sebut Al-Quran tadi. Tadi kan kamu Gitu nyebut di dalam Al-Quran tadi. Bukan Iya kan? Al-Quran di dalam kitab, Bang.
Ini udah gua cari ini. Itu di surat An-Nisa 171 itu. Ntar Isa dulu putra Maryam yang itu hanya utusan Allah. Itu ada Bang Zuma sini. Coba kamu tanyakan. yang suruh tadi kamu nyari di Al-Quran siapa? Tadi kita tadi live tadi bareng di komalnya Gini, penginjil gini TikTok. maksud saya gini, Bib. Kan dia Tanya awal aja tadi sama Bang kita- Zuma, mumpung ada di sini. Ya, Gini loh, gua turun ya, kan terima sering- kasih. Tanya aja sama Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya kan sering kan Muslim bertanya kayak gini, di mana ayat yang nggak ambigu yang menyatakan Yesus mengatakan dirinya aku adalah Tuhan sembahlah aku, iya kan? Kayak gitu tadi Bang. Aku ngomong kayak gitu tadi. Karena kalau kita menjelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 1 ayat 14 itu kalian nggak bisa menerima. Kalian kan nggak paham tentang konsep Trinitas yang ada di dalam kekristenan kayak gitu. Makanya aku Ya. tanyakan balik ke Abang, di mana kira-kira Yesus juga mengatakan akulah nabi, jangan sembah aku. Di mana dikatakan di dalam Alkitab seperti itu. Tapi ayatnya nggak ambigu, kalimatnya nggak ambigu kayak gitu maksudnya. Iya. Bukan di Oke. Al-Quran yang aku suruh tanya tadi kayak gitu, di Alkitab. Iya, baik. Jadi kalau saya ditanya di mana ayatnya Yesus itu sebagai nabi. Mengatakan akulah nabi kayak gitu. Iya. Tapi pernyataannya nggak ambigu, Bang. Ada nggak kira-kira ayatnya? Oke. Saya katakan kepada saudara bahwasanya kalau saya ditanya sebagai seorang muslim, maka jawaban saya sebelum saya masuk ke Bible adalah wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan batil, dan jangan kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Itu satu. Kedua, Bible itu bukan kumpulan firman yang Yesus terima dari Allah. Itu dulu. Bukan kumpulan firman yang diterima oleh Yesus dari pencipta langit dan bumi. Tetapi Bible itu adalah kesaksian orang-orang yang ada di sekitar Yesus, baik yang sesama Yesus maupun yang ada setelah Yesus itu terangkat ke langit. Jadi kedudukannya seperti yang saya katakan tadi, dia adalah hadits. Nanti tinggal dikaji tuh, dia hadisnya apa? Apakah dia sahih, hasan, dhaif, atau bahkan maudhu? Loh, kok Bang semua bilang kayak gitu? Ya, kenapa? Menurut kesaksian penulis yang bernama Yohanes, di dalam kitab saudara dikatakan begini. Yohanes bab 8 nomor 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Satu. Kedua, Yohanes 8 nomor 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Saya ulang, apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Berarti corong Tuhan pada Bani Israel zaman itu adalah mulutnya Yesus. Mulut Yesus yang menjadi corong, penyampai firman Tuhan. Oleh karena itulah kemudian Berarti satu ayat lagi. tadi adalah firmannya itu firman yang mana yang dimaksud, Bang? Karena Yesus juga mengatakan firman itu sendiri. Ya kan, berarti kita harus nanti kita mengingatkan dia, karena dia adalah firman. Terus Baik. Ini pertanyaan yang bagus ini. Firman ketika dikatakan pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos, dan firman dan logos itu adalah theos. Lalu kemudian dikatakan theos itu atau logos itu telah menjadi manusia. Ini bukan firman Tuhan, satu, dan ini juga bukan sabda Yesus, tapi pernyataan penulis Yohanes. Itu dulu.
yang perlu dipahami. Sehingga ketika dikatakan di dalam dalilnya, firman itu telah menjadi daging, logos itu telah menjadi daging, ini bukan firman Tuhan. Berarti apa, Bang? Dan ketika dikatakan firman itu, sabar. Firman itu telah menjadi daging, itu juga bukan sabda Yesus. Yang sabda Yesus itu adalah apa yang ada di dalam Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, sekarang ada dua firman. Firman yang diterima oleh Yesus, yang bukan berasal dari Yesus, dan pernyataan Yohanes yang mengatakan firman telah menjadi daging. Analoginya, analisanya, lalu kemudian pertanyaan yang sederhana adalah, ketika Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia, berarti sang firman Tuhan ini sendiri yang menjadi manusia. Lalu dari mana Yesus menerima firman? Dan firman yang mana lagi yang dia terima? Sedangkan dia adalah firman itu sendiri. Nah, inilah rancunya kalau kita menganggap bahwa Yohanes 1 itu adalah firman Tuhan. Yohanes 1 adalah sabda Yesus. Sedangkan sabda Yesusnya adalah, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau mereka, gini. Aku telah memberikan firman-Ku kepada dunia. Mereka itu siapa dimaksud di situ? Murid-murid Yesus, angkatan Yesus pertama. yang mengatakan itu. Dia mengatakan, aku memberikan firman-Mu kepada mereka. Oke. Berarti Yesus menerima firman, kan? Dalam Yohanes 1 firman itu adalah dia itu sendiri, Bang. Nah, kalau firman itu dia itu sendiri, kenapa dia masih menerima firman? Dia memberikan kepada mereka. Di situ kan makanya ada kata mereka, Bang. Iya, firman yang Yesus berikan kepada Yang mereka dia itu terima. firman dari dia terima dari mana? Dari Allah Bapa. Bukankah dia sudah menjadi daging? Betul. Lalu? Terus masalahnya di mana ketika dia menyampaikan itu dari Tuhan itu sendiri? Karena dia kan firman itu adalah dia sendiri, Bang. Dia menyampaikan kepada mereka. Oke, kalau firman itu dia sendiri, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Dia tidak bisa berkata-kata dalam artian seperti apa, Bang? Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. 1. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. 2. Betul. Untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti Yesus ini adalah pesuruh. Iya betul, enggak bukan pesuruh, Bang. Betul, itu dari dia sendiri. Sekarang itu karena abang berkata demikian karena abang nggak paham tentang konteks Trinitas, iya kan? Trinitas tunggu dulu. Itu buatan gereja, Bang. Sabar. Iya, aku paham, Bang. Sekarang gini, Bang ya. Abang kan tahu kita sebagai manusia, aku setuju, Bang. Yang namanya Tuhan itu nggak bisa dilihat. Abang setuju nggak sampai di sini? Setuju banget. Setuju. Bukankah memang kita sebagai manusia tidak bisa melampaui dia karena kita punya keterbatasan, betul kan? Tetapi Betul, tetapi Tuhan, ini Bang, tetapi iya. Tuhan Iya. mengerti apa yang harus apa yang bisa dimengerti umatnya, apa yang tidak bisa dimengerti umatnya, gitu kan? Oke, terus? Maka dari itu dialah yang harus menghampiri kita, Bang, karena keterbatasan kita yang tidak bisa melampaui dia, makanya dia yang harus turun. Itulah konsepnya, Bang. Betul ketika Om tadi ngatain bilang bahwa itu konsep gereja, memang betul. Dan aku itu setuju. Yes. Itulah pahamnya kita sebagai orang Kristen yang namanya Trinitas. Sekarang gini, Bang. Iya. Jadi konsepnya itu kayak gini. Aku jelasin sedikit ya, Bang. Boleh. Boleh kan? Sangat boleh. Jadi gini, Bang. Abang kan punya pikiran. Iya. Oke. Dan pikiran itu abang tuangkan ke dalam sebuah kertas. Dan Yes. mengambil rupa menjadi sebuah buku. Dan buku itu berjudul. Sekarang pertanyaannya gini. Ketika pikiran abang dituangkan ke dalam sebuah buku, apakah pikiran abang hilang? Atau menjadi kosong sekarang? Nah, oke, pertanyaan bagus. Enggak. Pertanyaan sangat bagus. Iya. Kira-kira menjadi kosong apa enggak? Pikiran saya telah menjadi buku.
Iya, pikiran abang kan dituangkan ke dalam buku, ke dalam sebuah kertas. Kira-kira Iya. yang dituangkan ke dalam Iya. sebuah kertas itu yang di dalam pikiran abang sekarang masih ada apa enggak? Ada? Ada, oke. Sekarang yang Iya. kita sebut di situ adalah firman yang ini kita ibaratkan ya analogi doang ya bang ya. Iya. Jadi hasil dari pikiran abang dituangkan ke dalam sebuah kertas dan mengambil Bukan hasilnya. dan mengambil Dengarkan rupa Adinda. dengarkan dan adik. mengambil bentuk bukan menjadi sebuah buku. Buku itu adalah Yesus itu Bukan sendiri kalau has- kita analogikan seperti itu. Dan Oke, judul bukunya baik, itu adalah baik. Yesus Son of God. Kan seperti itu, Bang. Oke. Jadi di mana baik. Roh Kudusnya? Saya Pertanyaannya kan kayak gitu. Gini, pertanyaannya di mana Roh Kudusnya? Ketika apa yang Oh, Abang nggak bisa baca di dalam dipotong firman ternyata itu. dia. Apa yang Abang baca Iya, di dalam firman silakan. itu? Abang dengar nggak? Hmm. Dampak Iya, dari apa saya yang Abang dengar. baca di dalam Kamu firman aja yang nggak dengarkan saya. itu dia sendiri, yaitu Yesus itu sendiri. Iya. Itu yang membenarkan. Iya. Oke, yang menjadi Gitu. tulisan tadi itu apa? Yang menjadi tulisan tadi itu apa? Buah pikiran Menjadi atau tulisan pikiran saya yang jatuh? Enggak. Enggak. Itu hasil pikiran Abang. Hasil. Nah, hasil. Berarti hasil Oke, pikiran itu pikiran saya Abang. yang Itu tertuang pikiran di Abang buku. itu pikiran Abang yang dituangkan ke dalam sebuah Yang kertas. dituangkan. Nah, Dan belum bisa alat disebut buku. untuk Gini. Oh, Dan belum bisa susah. disebut buku. Anda nggak bisa dipotong ternyata. Anda hanya bisa Kan aku lagi memotong. ngomong, Saya tanya Bang. dulu. Iya, tapi kan saya harus membantah juga karena saya bukan muridmu, kan gitu, Dek. Iya gitu kan. Kan gitu. Makanya Nah, Abang juga sekarang kan begini. guruku. Makanya gimana sih? Oh, jadi kita mau ribut ini. Enggak ribut Bang. Jadi Gitu. gini, dengar Nah, dulu. makanya saya tanya, Adik, saya tanya. Jadi kepala saya yang saya gunakan sebagai alat mikir ini yang menjadi tulisan gitu. Bukan alat. Itu kepala bukan alat. Gini Bang, maksudnya itu yang ada Enggak, di dalam kitab. tunggu dulu. Anda mengatakan tulisan itu adalah hasil pikiran, kan begitu? Oke. Nah, Yesus ini hasil pikiran atau bukan? Atau pikiran itu sendiri yang lepas dari esensinya menjadi Nggak daging, lepas. sehingga dia Nggak dituhankan. Nggak lepas. Makanya aku tanya ke Abang tadi. Enggak Nggak lepas. Pertanyaannya, Oh, pertanyaannya kosong nggak di pikiran Abang? Kan Abang jawab tadi enggak. Makanya aku bilang enggak Iya. lepas dari esensinya. nah sekarang Yesus ini ketika dia menjadi manusia, apakah Sang Firman masih ada pada diri Allah atau sudah jadi manusia? Allah siapa Bang? Bapak. Iya. Masih tetap. Berarti Yesus ini ciptaan. Abang tahu nggak ciptaan itu apa? Ada pada diri Allah. Sebentar. Jangan dulu kita lari ke ciptaan, Bang. Sekarang gini. Sekarang saya tanya, sekarang begini, Anda mengambil analogi buah pikiran saya dilepaskan di kertas. Nah, sekarang kertas itu pikiran saya atau cipta dari hasil pikiran? Dari pikiran dia sendiri. Oke, berarti Yesus itu adalah ciptaan dari hasil pikiran Allah Bapa. Iya, Betul? Maka dari itu ketika buku itu Anda mau hina, mau buang, mau bakar, mau robek, dia bakalan abadi, Bang. Karena sumbernya dari atas. Dia satu. Iya, Satu esensi dan sama nggak bisa- seperti jadi ciptaan abang yang berpikir secara lain. objektif di sini kan. Abang berpikir secara objektif di sini kan. Bang Betul Kelvin nggak? ini udah blunder loh ini loh. Gak sadar ya. Anda menuangkan pikiran Anda dalam sebuah tulisan. Oke. Apakah tulisan itu adalah Anda? Itu dulu. Iya, Betul? betul. Jadi ketika buku itu dibakar, Anda terbakar. Enggak. Iya kan? Berarti buku yang tadi yang ada tinta dan pulpen Jadi dan gini, kertas itu bukan Gini, Anda. bukunya kan aku analogikan sebagai tubuh Yesus itu tadi. Makanya dia bisa mati, dia bisa makan, dia bisa minum. Gitu. Nah, Tapi firman tadi itu Yes. tetap esensinya. nah satu. sekarang Dari atas. apa Dia bedanya? mati. Apa bedanya Yesus dengan alam ini? Maksudnya beda secara apa, Bang? Lah, pikirkan aja sendiri. Yesus manusia, alam semesta ini sudah miliaran tahun usianya. Apakah alam semesta ini buah pikiran dari Allah Bapa atau bukan? Sekarang gini, Yesus diciptakan atau dilahirkan? Diciptakan, dilahirkan sama aja. Nggak ada Samanya bedanya. gimana? Itu Sama-sama dari tidak ada menjadi ada. Loh, Hah, dilahirkan sama diciptakan sama enggak? sama. Dia manusia sebenarnya sudah ada, Bang.
Tapi ini kan Di mana? dilahirkan. Di ma- Dia dilahirkan. Di mana? Kalau ada- Di mana Gini, Yesus gini, itu ini aku ada? jelaskan ke Abang ya. Kalau kita bicara tentang diciptakan Bagus. dari Iya. sesuatu yang nggak ada menjadi ada. Adam Iya. pada dasarnya belum ada. Iya kan, manusia belum ada, makanya diciptakanlah dia. Disebut ada sudah. Itulah penciptaan. Tapi kalau Yesus dilahirkan, Bang, bukan diciptakan lagi. Berarti 2 kali penciptaan dong. Gimana? Enggak, 2 kali penciptaan dong kalau gitu. 2 kali penciptaan gimana? Kan Abang bilang tadi dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu kan ciptaan. Sekarang Ya itu memang ciptaannya- Yesus sekarang itu gini, sekarang gini, Yesus ciptaannya itu sudah ada. dari tidak Ciptaannya sudah ada menjadi ada. Betul nggak? Enggak, kita konteks. Saya tanya dulu, konteks saya Yesus tanya dulu. itu Adek sebagai ini saya manusia, tanya Bang. dulu. Kita konteks Adek saya tanya Yesus sebagai dulu. manusia Nih, dulu. adik saya ini saya tanya dulu. Yesus sebelum ada apakah sudah ada? Gimana? Sebelum Yesus ada apakah dia sudah ada? Makanya dia dilahirkan, Bang. Berarti dari tidak ada menjadi ada kan? Tapi kalau manusia udah ada nggak sebelum Yesus? Kalau Ada. konteks penciptaannya. Ada lebih duluan Maria daripada Yesus. Sekarang gini, definisinya Yesus dari juga mana lahir Abang sebagai dapat manusia. dilahirkan dan diciptakan itu sama? Definisinya dari mana? Coba gue lihat. Dilahirkan itu Sekarang sebentar, Abang pakai definisi yang mana? dari tidak ada menjadi Abang ada. pakai definisi yang mana? Astagfirullahalazim ya Menciptakan dan Allah ya dilahirkan itu Allah ya Karim. Sama dong. Ya udah, mana definisinya mana? Itu menurut siapa? Menciptakan itu adalah pekerjaan Tuhan terhadap makhluknya dari sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan. Betul gak? Melahirkan itu adalah pekerjaan Tuhan dari kepada makhluknya yang tidak ada menjadi ada melalui proses kelahiran. Benar gak? Anda mau menyalahkan itu? Kalau Anda mengatakan Yesus ada sebelum Yesus ada, itu dari mana ilmunya? Yesus itu ciptaan baru. Sebelum ibunya ngeden, Yesus itu nggak ada. Lalu apa yang Anda ingin jual sekarang? Efesus 1 nomor 4 nomor 1. Dengarkan saya bacakan kitab saudara. Sebab di dalam Dia, ya, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia ada, kita ini sudah dipilih oleh Allah Bapa menurut kitab saudara. Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang sekarang ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Berarti kita semua ini sebelum dicipta ada preeksistensi di alam roh. Itu juga dialami oleh Yesus. Lalu istimewanya di mana? Iya, silakan. Gini, Om, manusia Silakan. pada dasarnya udah ada apa belum? Aku tanya loh. Preeksistensinya ada. Di alam roh manusia itu ada sebagai makhluk roh. Sebagai makhluk roh. Iya. Enggak, aku berbicara tentang fisik. Sesuatu yang Fisik nggak ada. Sama seperti Yesus. Yesus juga nggak ada. Sebentar, nggak ada kan? Sekarang Iya. diciptakanlah manusia lalu disebutkan ada. Makanya kita disebut ciptaan. Perkara dia lahir lagi nanti lahir itu bukan penciptaan, Bang. Sekarang Lalu ketika apa? Abang bilang penciptaan dan Bang kelahiran itu izin sama. Bang Zuma sebentar. Abang Iya, ambil silakan, definisi dari silakan. mana? Mafri, tolong dibuka Wahyu 3 nomor 14. Ketiga nomor 14. Iya, Baca Kolose juga ada, Kolose, permulaan ciptaan, betul. Biar tahu dia. Tunggu sebentar dulu. Berarti Enggak, definisi yang sabar, Abang sabar. pakai ini Biar dari dibacakan mana? Mafri dulu, biar Definisi dibacakan yang Abang hostnya pakai dulu. menciptakan Calvin. dengan dilahirkan dari mana? Calvin, biar dibaca hostnya dulu. Maka tidak, Wahyu 3 sebentar nomor biar nggak 14. blunder, Bang. Biar nggak kacau cara pemikirannya. Oke. Kalau definisi ciptaan menurut Anda apa? Kan saya sudah tadi. Ciptaan itu jangan apa? nanya balik. Aku nanya Abang. Ciptaan dan Loh, kelahiran itu sama nggak? tadi sudah ku jawab. Oke, Abang Kelahiran sudah jawab, itu Abang pakai definisi yang mana? adalah pekerjaan manusia disebabkan karena kehendak Tuhan. Manusia kemudian Bapak bilang tadi ciptaan itu dari sesuatu yang nggak ada menjadi ada kan gitu. Sekarang pertanyaannya Ya. manusia udah ada apa belum? Udah kan? Terus Yesus lahir Ya. diciptakan lagi atau dilahirkan? dilahirkan kan dia. Ya udah, terus kenapa disebut diciptakan? Makanya dia bukan Karena ciptaan. karena Seperti yang Bapak dia pikiran secara dengar dulu. Yesus itu praeksistensinya itu adalah dicipta. objektif. Mau dia roh,
Gimana sih? Kitab Anda sendiri mengatakan itu. Belum lagi kalau kita masuk di Wahyu, dikatakan dia adalah permulaan penciptaan. Belum lagi kalau kita masuk lagi ke dalam Kolose, Yesus permulaan penciptaan. Gimana itu? Amsal 8, nomor 22, nomor 18, permulaan penciptaan. Ya betul. Berarti Dari mana? Ya, memang Yesus itu memang ciptaan, memang valid. Siapa bilang tidak? Maka salahlah mereka yang menuhankan ciptaan. Kan gitu poinnya. Tidak, Bang gini, manusia yang menjadi Tuhan dengan Tuhan yang menjadi manusia itu dua hal yang berbeda. Makanya Oh, nggak bisa. Dari mana? Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya Tuhan menjadi manusia? Dengar dulu, doktrinisasi dari Muslim itu kan sudah jelas bahwa Tuhan tidak diperanak dan tidak perlu beranak, kan kayak gitu. Makanya ketika kalian paham tentang konteks Trinitas, itu dibentengi sama pikiran kalian yang sudah menjadi dogma di dalam pikiran kalian. Itu nggak masuk. Bagaimana kalau data di dalam kitabnya orang yang kamu gunakan itu mengatakan seperti itu, sesuai dengan Al-Quran? Gimana tuh? Gimana? Apa? Gimana tadi, Bang? Bagaimana kalau kitab yang Anda ambil dari agama lain yang mengatakan bahwa itu sesuai dengan konsep Islam, bahwa Tuhan tidak akan mungkin. Kitab yang mana yang saya ambil dari agama lain? Perjanjian Lama, Bung. Itu bukan kitab kalian. Kalau bukan kitab kalian, ini nggak disatukan dan nggak akan direstui. Siapa yang menyatukan? Siapa yang menyatukan? Ya para bapak-bapak gereja. Nah, itu pintar, cerdas. Sekarang gini. Ya. Kalau nggak disatukan, Pak. Kalau memang ini saling bertentangan dan nggak diterima, nggak bakalan mungkin ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan Al-Quran datang untuk menyempurnakan para kitab-kitab ini. Seharusnya disatukan dong dengan kitab-kitab tiga ini, karena sama-sama nggak bisa karena kitab-kitab itu bukan kayak begitu. Oh enggak, salah. Kamu salah. Siapa yang nggak setuju? Kamu salah. Kamu salah. Kamu salah. Kitabmu ada sesuatu yang salah di situ. Kan kayak gitu. Memang salah karena kitabmu bukan firman Tuhan. Ini orang Yahudi pada saat itu juga kan menentang Yesus, iya kan? Tapi ketika dijelaskan, sekali lagi saya katakan kitabmu bukan firman Tuhan. Kan tadi sudah saya katakan, kitabmu itu duduk sebagai hadis sahih saja nggak bisa. Apalagi duduk selevel Al-Quran, nggak bisa. Berarti Allahmu salah menciptakan ya? Kok salah menciptakan? Yang ciptakan, yang ciptakan yang ngasih ke kita manusia siapa? Taurat, Zabur dan Injil. Allah. Itu siapa? Iya, betul. Gini. Allah Subhanahu wa taala, betul. Oke, terus? Nah. Terus. Iya, kenapa rupanya? Terusnya kenapa? Yaudah, Terusnya di mana? Sekarang kitabnya sendiri salah. Gitu maksudnya. Makanya harus disempurnakan. Kayak gitu ya? Enggak. Al-Quran PL itu bukan Taurat itu. Salah kamu. PL ya, itu makanya aku bilang. Aja. Kitab Anda itu bukan bukan firman Tuhan gitu loh. Jadi kitab Anda itu tidak duduk sebagai hadis sahih, apalagi Quran. Levelnya enggak. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati semua makhluk yang melaknat. Oke, Pak. Nah, sekarang gini ya. Iya, silakan. Kembali ke topik awal di mana aku menanyakan di mana Yesus mengatakan dirinya akulah nabi, kan nggak ada di dalam Alkitab kan? Ada. Nggak ada. Pernyataan yang gini, pernyataan yang nggak ambigu ada nggak? Seperti yang lu tanya. Oke. Sekarang begini. Anda akui nggak? Anda akui? Susah ini anak muda tapi nggak bisa dikalah mulutnya. Dia mengatakan sendiri dari dalam bibirnya, akulah nabi, bukan penyampaian tentang kesaksian ataupun dari murid-muridnya. Pengakuannya sendiri ada nggak? Coba dibalik ke akulah Tuhan. Nabi itu apa, Mas? Menurut kamu nabi apa, Mas?
Sekarang gini ya, lu mau bahas utusan mungkin ya di situ. Konteksnya kita ketika berbicara tentang utusan. Nabi itu apa? Menurutnya Nabi itu apa? Ya itu ditanya dulu. Biar kita sama Nabi itu dulu. orang yang diberikan kitab. Dengarkan Sedangkan dulu. Nabi itu orang yang Nggak semua. diberikan kitab. Sedangkan sedangkan utusan orang yang disuruh. Kayak gitu aja. Coba Bang Jadi Unitarian jadi jelaskan. gini, ketika kita berbicara tentang utusan, apakah selalu tentang Nabi? Iya apa enggak? Di Kejadian Ya, 12 nomor 3 kalau- apa? Ya silakan. Silakan Bang. Kalau yang ngutus itu tuh Allah, berarti nggak salah kalau disebut Nabi. Sekarang kalau Yesus bukan Nabi, yang artinya adalah penyambung lidah Allah, nggak mungkin Yesus berkata Yohanes 17 ayat 8, segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka. Gitu loh. Sedangkan Yesus sendiri berkata bahwa Musa menulis tentang aku, tunjukkan saya tulisan Musa tentang Yesus kalau nggak Ulangan 8 ayat 18. Gitu loh. Silakan. Oke, sekarang gini, Bapak sendiri diutus nggak di dunia ini? Punya tujuan nggak? Ada arah nggak? Ada yang harus disampaikan nggak ke dalam dunia ini? Bapak sendiri. Aku nggak berbicara Nabi loh. Bapak sendiri Maksudnya secara pribadi saya. diutus. Semua orang. Makanya gini, Ya udah, kalau makanya Yesus sekarang gini, diutus kalau lu dan ngomong selalu utusan itu dia adalah Nabi, makanya aku tanya di mana ayatnya yang nggak ambigu Yesus mengatakan dia adalah Nabi. Kalau bicara tentang Dibalik utusan, ke kurir juga dimana- utusan loh. dimana Yesus berkata dia adalah Tuhan? Coba dibalik. nah, betul. Di mana? Kalau nanya kayak gitu, dibalik juga dong. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Kalau tidak ada Yesus mengaku Tuhan dengan mulutnya sendiri, berarti bukan Tuhan, begitu kan? Gini deh, adek, dengar ya, ada yang cantik. Kan kalian nggak paham tentang konteksnya Trinitas, maka dari itu ketika kita menjelaskan ada ayat di dalam Yohanes 10:30, Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 14, dia Kan tidak akan tidak bisa menerima tekstual, kalian karena tidak itu tidak tekstual pernah aduh, anak berkata muda. bahwa akulah Tuhan. Yesus kan tidak berkata demikian. Tadi kan Bang Kelvin Kan aku nanya di bilang, mana kan aku Yesus bilang. berkata Makanya- dari mulutnya makanya- sendiri aku adalah nabi. Ya ditanya Gini, balik, di mana Yesus berkata dari sebentar, mulutnya sendiri aku sebentar, adalah Bu. Tuhan. Adek, dengar dulu. Makanya aku bilang tadi, aku berkata dengan jujur, itu nggak ada persis Ya sudah, pernyataannya seperti sama itu. kan? Sudah. Gitu. Kalau makanya kamu kita bilang memahami Yohanes dia dengan 10:30 Ini aku dan apple to Bapak apple, adalah Pak. memahami Yesus dengan muridnya juga satu. Apakah Yesus adalah murid-murid atau murid-murid adalah Yesus? Sebentar dulu Bang, jangan lari ke situ dulu. Gini, Oh, nggak bisa kayak menjawab gitu. Kamu tadi kan pertanyaannya, bawa gini, Yohanes 10 ayat 30. dengar dulu gini. Karena pernyataan dari pertanyaan setiap muslim kayak gini, di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Makanya ada timbul lagi pertanyaan, di mana Yesus mengatakan Oke, dirinya Nabi? gini. Yang tidak ambigu Sekarang itu kalau- maksudnya. Tapi Yesus Sekarang Usah kalau kau muter-muter. bantah itu, tabe. Sekarang kalau kau bantah itu, berarti menurutmu itu kalau Yesus itu Tuhan, berarti dia nggak boleh nyembah Tuhan yang lain dong? Setuju nggak? Gimana? Kalau Yesus itu kau Tuhan kan, kau anggap dia Allah, berarti dia tidak menyembah Allah dong? Benar nggak? Enggak, dengar. Dia datang ke dunia dengan dia berdoa. Berarti dia tidak menunjukkan menyembah kepada Allah. Tuhan. Oke. Dengar, sebentar, Berarti sebentar. kita buktikan saja. Tidak, dengan cara dia berdoa, dia sedang No. Ini ada ayat, ada ayat. menunjukkan ke murid-muridnya. Sabar dulu, Le. Beginilah seperti itu. jelaskan Sabar dulu. Bang Unitarian. Yohanes 4 ayat 22 ya dikatakan, engkau menyembah apa yang engkau tidak kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus berkata dalam bahasa Yunani proskunomen, artinya Yesus sendiri ikut menyembah, bro. Yesus sendiri ikut di situ. Kalau itu salah kau bilang, berarti kau katakan Yesus berbohong. Sedangkan di Yohanes 20 ayat 17 juga berkata bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan juga Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yesus nggak bohong kalau dia punya Allah, bro. Bahkan diperkuat di surat-suratnya Itu Paulus. harus diajarkan Tunggu, kepada aku murid belum selesai. dan orang sekitarnya. Emang itu harus diajarkan. Oh, nggak bisa. Kalau Yesus mengajarkan dia punya Allah, artinya Yesus mau berkata bahwa dia benar-benar adalah Rasul atau utusan Allah. Kalau dia Bang mengajarkan, Unitarian, jelaskan dong tentang Yohanes 10:30 itu yang selalu dibawa-bawa terkait konsep Trinitas. loh, itu mudah aja bagi orang yang mau berpikir ya. Kalau nggak mau terdoktrin ya. Jadi aku dan Bapak adalah satu. Sekarang kalau yang terdoktrin itu sabar kalian. dulu, nggak mau dikalah orang ini, nggak ada sopannya. Bukan nggak mau dikalah Pak, gini ya, memang kita nggak akan sepemahaman dan nggak akan masuk, makanya nggak ada namanya diskusi kalau kita Kalau nggak sepemahaman. ya, Kita debat. namanya juga kita kan Itu loh. ya gini, kesempatanku loh. Gini ya, aku mau kasih tahu sama kau ya, aku dan Bapak adalah satu. Itu
satu hubungan yang amat sangat dekat, bro. Bukan berarti Yesus itu sejajar dengan Allah, bukan. Kalau Yesus sejajar dengan Allah, nggak mungkin Yesus berkata bahwa akulah yang engkau utus. Tapi Makanya kalau digambarkan, kalau Yesus dengan Bapaknya adalah satu, itu wajar. Masuk akal karena Yesus dengan murid-muridnya juga satu. Kesatuan Yesus dengan murid-muridnya sama dengan Yesus dengan Bapa satunya. Kayak gini udah terlalu sering ditanyakan. dan sudah terlalu sering untuk susah dipahami kan? Karena nggak Bukan masuk. dipahami, Yang kalian yang pahami paling gini, susah dipahami. karena yang kalian paling pahami, susah itu Allah adalah lebih menyadarkan parah. orang Kayak gitu. yang paham dan doktrinnya tidak alkitabiah seperti yang Anda yakini. Jadi gini, doktrinnya ke kalian ketika Tuhan itu menjadi manusia itu hina. Padahal nggak kayak gitu, nggak seperti itu terus menerus loh, nggak kayak Kalau gitu loh. sekarang Itu kalau penilaian yang kalian Anda sebagai bilang manusia, itu nggak apa-apa. Yesus Aku adalah terima aja. Mesias yang Kalau sama itu dengan penilaian Tuhan kalian menjadi sebagai manusia, bahwa gini. artinya Sebentar, nggak bisa Kalau gini-gini. Kalau menurut kalian, ketika Tuhan itu menjadi manusia, Aduh, Loh, ini nggak menurut kami, menurut Alkitab, ini bro. Bang Calvin nih. Iya, aku adalah duri dalam dagingmu, bro. Ya, jadi jangan kaget. Gini, Yesaya 11 ayat 2 ya mengatakan bahwa Mesias itu ciri-cirinya adalah roh Tuhan ada padanya dan punya roh takut akan Tuhan, bro. Kesukaannya adalah takut akan Tuhan. Kalau Mesias engkau tuhankan, berarti itu Mesias palsu. Sorry, aku potong. Gitu Udah, loh. aku nggak nemu jawabannya di sini, Bang. Berarti kalian nggak bisa jawab itu doang. Bukan kami nggak bisa jawab, kau yang ngeyel karena kau terdoktrin. Aku kasih tahu Calvin. Nggak paham ini penjelasan. Iya, 27 tahun saya terdoktrin dengan doktrin yang sama dengan kamu, bro. 27 tahun, bro, nggak sedikit waktu. Waduh, turun. Nggak apa-apa. Di sini saya satu dengan, mungkin kita beda ya. Tapi kalau soal tauhid saya setuju sekali, gitu loh. Saya setuju sekali dan saya menentang sekali itu doktrin-doktrin yang tidak alkitabiah yang menuhankan selain daripada Allah yang Esa. Itu aja. Oke, udah jelas ya teman-teman sekalian. Kalau kita berbicara mengenai data, mereka minta data gitu. Mana buktinya Yesus itu mengaku nabi? Kita sih bisa memberikan gambaran jelas gitu ya. Sebenarnya bukan ambigu. Contoh misalnya Matius 13 nomor 57, Markus 6 nomor 4. Apa yang dikatakan di sana? Ya. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Kan gitu. Maka Yesus berkata kepada mereka. Coba didengarkan baik-baik. Lalu mereka kecewa dan menolak Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Nah, ya, nabi yang dimaksud Yesus di sini siapa? Ya, dirinya. Jadi kasar-kasarnya kalau kita mau menafsirkan, lalu mereka kecewa dan menolak Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka, aku dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalku. Karena seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Artinya Yesus mengaku sebagai seorang nabi. Kan gitu. Yohanes 4 nomor 44, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Sekarang apakah Yesus itu dihormati di tempat dia diutus? Tidak. Berarti nabi yang dimaksud Yesus itu adalah dirinya sendiri. Ya, inilah kemudian teman-teman Kristen, dia katakan tadi, kita umat Islam itu enggak ngerti gitu loh tentang Trinitas. Kita paham kok tentang Trinitas, satu konsep yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu aja. Contoh misalnya 2 Raja-Raja 19 nomor 19. Maka sekarang ya Tuhan, maka sekarang ya Allah Tuhan kami,
Selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerjaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah. Ya Tuhan, sendiri, bukan bertiga. Yesaya 37 nomor 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Tuhan segala kerjaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ayub 9 nomor 8. Yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Mazmur 72 nomor 18. Terpujilah Allah Tuhan Israel yang melakukan perbuatannya yang ajaib seorang diri. Mazmur 136 nomor 4. Kepada Dia seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit dan menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Jadi Yesus itu Allah itu, Tuhan itu seorang diri. Dia berdiri sendiri, tidak ada yang menemani dirinya. Inilah yang dibantah oleh Trinitas. Kita tahu kok Trinitas itu adalah 3 pribadi Tuhan. Tahu. Siapa bilang kita nggak ngerti Trinitas? Tahu. Trinitas, Trimurti, apalagi itu sama itu. Ya cuman trik kwek yang agak beda sedikit. Lanjut teman-teman yang lain. Ada Kristen yang request naik nggak? Kasih naik. Ini belum ada nih. Kristen-kristennya cuma mau dijambak dari tadi. Izin sedikit menambahkan. Silahkan. Iya, kalau tadi lucu ya sama si Ade Kelvin tadi itu, dia bawa konsep Trinitas. Padahal konsep Trinitas itu kan betul-betul doktrin dari gereja ya, dari bapak-bapak gereja, dari mungkin sebelum turun ke pastor itu mungkin dari Santo, mungkin dari sebelum-sebelum mereka. Terus kalau dia membawa konsep kepada Trinitas, sedangkan di Bible atau di kitab mereka banyak yang mengatakan bahwa Allah itu adalah orang yang berbeda dengan Yesus. Itu sebetulnya benar banyak banget yang yang mengatakan di ayat-ayat mereka itu, seperti tadi Bang Juma udah jelaskan juga. Sedikit saya tambahkan juga, ini ada di Lukas 23 ayat 34, di mana saat Yesus itu ya, saat disalib tuh Yesus berdoa kepada Bapa ya. Di situ Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah mungkin Yesus berdoa kepada dirinya sendiri jika Yesus itu adalah Bapa? Tidak mungkin. Itu salah satunya ya Kelvin ya. Kalau kamu masih nyimak ya Kelvin ya. Semoga hati kamu terbuka. Kemudian ada lagi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuh di situ Yesus juga berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jelas di situ dikatakan bahwa Yesus dan Allah adalah orang yang berbeda. Bahkan di situ Yesus juga berdoa, kenapa Allah meninggalkan dia? Gitu. Itu Matius 27 ayat 46, kemudian Markus 15:34, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Berarti dia itu makhluk ciptaan. Gitu Kelvin. Kamu kalau memahami Alkitab dengan benar-benar hatimu terbuka, kamu kayaknya bisa mualaf seperti saya dulu. Banyak sekali ayat-ayat yang lain juga yang mengatakan Yesus berdoa itu ya. Ya silakan. Yang lain dulu. Mungkin bahasa Indonesianya kurang ya. Assalamualaikum. Itu ada kalimat menyerahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya mau bertanya ini kepada kaum Bang muslimin. MJ Kristen kah? Kenapa? Kristen Bang MJ? Muslim. Muslim. Dari tadi kenapa ngetiknya begitu? Saya mau bertanya nih Bang. Kak, Silakan. boleh nggak? Silakan Abang.
Oh, tentang dua kalimat syahadat. Di situ Ada apa kan, dengan dua kalimat syahadat? di situ kan bersaksi. Kita bersaksi itu kan harus melihat. Gimana mau bersaksi baru kita tidak melihat? Itu yang saya pertanyakan. Yakin abang ini muslim? Bang MJ, Iya ya Kak, ya. yakin abang ini muslim? Iya, saya muslim Kak. Kenapa ragu dengan dua kalimat syahadat? Itu yang saya pertanyakan Kak. Ada yang bisa menjelaskan tentang bersaksi? Kan bersaksi harus melihat. Iya, baik. Dari Ahmadiyah atau dari Syiah? Syiah ya, teman-teman. MG antum dari Syiah ya? Sepertinya Ustadz, Bang, mungkin dia nyamar tuh Kristen, mungkin saja ya. Malu Iya. mungkin Ya, mengaku jadi Kristen. oke, nggak apa-apa. MG dibuka mic-nya, kita dialog pelan-pelan. MG, kalau hari Bang. ini, kalau malam ini Anda bersaksi bahwa Anda punya akal, apakah kamu yakin akalmu ada? Padahal kamu nggak melihatnya. Aku ingin tahu. Coba kamu katakan, aku bersaksi, aku punya akal. Lalu habis itu kamu tunjukkan kepada saya akalnya. Bisa nggak? Coba, pingin dengar aku. Tapi kalau kamu ragu kamu punya akal, oh saya nggak bisa bedakan. Mohon maaf, berarti kamu nggak bisa membedakan antara dirimu dengan, mohon maaf, ayam. Kan gitu ya. Nah sekarang coba kamu bersaksi di hadapan saya bahwa aku MG bersaksi benar-benar punya akal. Coba, pingin tahu aku. Please, ngomong dulu kayak gitu. Saya bersaksi saya punya akal Bang. Tolong tunjukkan akal Anda kepada saya. Nggak bisa terlihat Bang. Oke, berarti Anda telah mempersaksikan sesuatu yang Anda tidak lihat, tetapi Anda yakin itu ada, betul? Betul. Oke, udah selesai. Jadi kalau misalnya Anda itu seorang Muslim bertanya tentang hal-hal yang seperti ini, kayaknya tempatnya beda, bukan di sini kayaknya. Iya kan teman-teman? Ya boleh ditanyakan di luar angkasa, mungkin dapat jawabannya. Oh, Ya, maaf. jadi umat Itu yang Islam saya itu, jadi kita itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, karena kita yakin seperti yakinnya kita melihat bara api itu panas, melihat bahwa kita itu berakal, meskipun akal kita itu tidak terlihat, tapi kita yakin akal itu pasti ada, kan Iya, gitu. Bang. Nah, Ya, oke. betul. Nah, sekarang analoginya itu sangat sederhana, sama seperti ketika ada pembunuhan terjadi. Tidak ada saksi yang melihat pembunuhan itu, tapi pembunuhan itu betul-betul terjadi. Nah, apakah kemudian pembunuhan itu batal terjadi padahal sudah nyata-nyata ada yang dikubur? Oh, kalau nggak ada yang melihat pembunuhan itu nggak ada, nggak benar. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diperuntukkan bagi mereka yang berakal. Makanya dikatakan laisa kamitslihi syai'. Bagi siapa yang meyakini sepenuh hati bahwa alam semesta ini dicipta hanya oleh Allah yang esensi yang maha suci, maha tinggi, maka dia adalah seorang muslim. Apapun dia, mau dia Syiah, mau dia Ahmadiyah, kalau dia meyakini itu dengan dibantu dengan dipenuhi dengan syariat-syariat yang dituntun oleh Rasulullah, maka apapun mereknya dia adalah seorang muslim. Demikian, silakan dilanjut yang lain. Masya Allah. Makasih Bang atas pencerahannya Bang. Sama-sama saudaraku MG, antum luar biasa. Karena kalau terlahir Islam kan kita juga harus mencari kan kebenaran Islam kan Bang. Kalau kita terlahir Islam. Betul. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang 1000 rakaat tanpa ilmu. Iya. Masya Allah. Itulah saya lagi bertanya-tanya Bang. Walaupun saya lahir Muslim, saya tetap harus cari kebenarannya dulu dong.
Iya, Iya, iya. Masya Allah. Ya. Berarti Bang MJ Lanjutkan sudah teman yang lain. menerima jawabannya ya? Iya, Masya Allah. Oke. Adanya juga pasti udah Oh, benar. oke. Adanya Jadi terkait tadi Yesus ciptaan atau bukan, atau ciptaan atau dilahirkan ya. Ya, coba kita buktikan di Wahyu 3 nomor 14. Di situ dikatakan kepada malaikat jemaat di Laodikia, tulislah begini: inilah pesan dari Sang Amin, saksi yang setia dan benar, sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Wahyu 3 nomor 14. Oke. Jadi pada saat wahyu pertama kali yang Gabriel yang mendatangi Bunda Maria, bahwasannya akan lahir seorang anak laki-laki, seorang anak manusia di tengah-tengah kaummu, di tengah-tengah Bani Israel. Nah, jadi proses pembentukan Yesus di dalam kandungannya Bunda Maria, ya, proses pembentukan itu diciptakan atau tidak? Dalam proses pembentukan itu tadi, tentu diciptakan. Jadi sesuatu tadi yang kalau misalnya kita sebagai manusia hubungan biologis dan Allah alam bisawab, bagaimana proses terjadinya di awal Yesus ya, dengan katanya diniupkan ruh Allah ke situ kan begitu. Nah, jadi proses penciptaan dari ruh Allah tadi menjadi daging, pembentukan itu adalah sebuah ciptaan. Nah, dari ciptaan tadi setelah terbentuk menjadi daging dalam kandungan Bunda Maria, lalu dia dilahirkan gitu. Jadi emang dasarnya Yesus ini diciptakan, baru setelah itu dilahirkan gitu. Mereka ini selalu mempelintir. Nabi Adam katanya diciptakan, bukan dilahirkan. Yesus dilahirkan, tapi awalnya kan dia diciptakan terlebih dahulu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi bentuk menjadi orok kalau bukan diciptakan terlebih dahulu, kan begitu. Masya Allah. Subhanallah, betul. Silakan yang lainnya. Terima kasih. Malah Adam lebih dahsyat ya daripada kelahiran Yesus. Betul Ya, Bang, benar, betul. benar, Bang. Mantap. Silakan yang lain. Iya Bang, sedikit menambahkan, itu sama pernyataan dari Bang John Peter juga. Dia juga begitu. Dia melontarkan pernyataan bahwa Yesus itu tidak diciptakan. Karena bagi mereka manusia yang pertama diciptakan itu hanyalah Nabi Adam. Jadi bagi mereka manusia yang diciptakan itu hanya Nabi Adam. Sedangkan kita sebagai manusia itu hanya dilahirkan, tidak dengan proses diciptakan gitu. Kemudian saya mencoba untuk jelaskan proses penciptaan kita itu berbeda. Penciptaan saya dengan penciptaan Yesus berbeda. Saya bilang begitu. Kalau saya diciptakan dari setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging, saya bilang begitu kan. Nah, kalau Yesus tidak seperti itu, tapi dari ruh, saya bilang begitu. Tetap mereka itu membantah bahwa Yesus itu tidak diciptakan. Jadi akan memang sulit bagi mereka karena karena mereka menganggapnya yang diciptakan itu hanyalah Nabi Adam. Karena Nabi Adam manusia pertama yang mungkin prosesnya dibentuk begitu dengan rupanya, begitu raganya, tangannya, mungkin seperti itu. Jadi sedangkan kita ini manusia kita ini itu bukan ciptaan bagi mereka begitu, termasuk Yesus. Makanya jika kita katakan Yesus itu ciptaan, mereka akan kekeh mengatakan Yesus itu bukan ciptaan, hanya dilahirkan. Oke, Mbak. Jadi yang jadi masalah yang keluar dari rahimnya Maria ini seonggok orok, Kak. Orok ya. Bayi yang keluar, bukan kentut, Kak. Bukan angin, kentut, bukan angin ya. Orok, bayi yang sudah diciptakan, sudah terbentuk di dalam kandungan gitu. Jadi memang benar-benar diciptakan Yesus ini. Betul Bang. Ya pada dasarnya kalau kita memberitahu kepada mereka sebagai iman kita ya, kita sebagai seorang muslim ya, semua yang ada di alam semesta ini ya memang itu semua ciptaan dan kita itu adalah makhluk gitu. Tapi bagi mereka ya karena mereka doktrin dan ajarannya mungkin berbeda seperti itu ya mungkin mereka menolak begitu. Padahal sesungguhnya ya itu dia. Karena bagi mereka kan Tuhan aja jadi manusia gitu kan, manusia jadi Tuhan aja tidak begitu loh.
Ya, halo Bang. Halo. Halo. Bang Jimmy noise nih, Bang Jimmy. Ya. Halo. Selamat Halo malam. juga Bang. Selamat Selamat malam. Abang Jimmy dibesarin lagi volumenya. Volumenya lagi suaranya. Udah habis kayaknya teh. Mbak, Silahkan. boleh ikut ngabung nggak? Ini lagi ngomongin apa ini? Boleh. Halo. Ya. Nggak jelas ya. Suaranya ada suara di belakangnya ini. Nggak jelas ya. Jelas kok, jelas Bang. Jelas, cuma ada suara di background. Oh ya. Ya, Ya, gimana? tadi saya dengar itu apa pembahasannya tentang Yesus ya. Saya Kristen. Oh iya. Iya Bang, silakan. Ya, yang tadi Mbak siapa ya? Mbak Anissa ya, ngomongin soal ciptaan dan kelahiran ya, kalau saya nggak salah. Ya abang langsung saja nggak apa-apa bang. Nah, iya maksud saya apa? Kenapa orang Muslim ini yang beragama Muslim ini sangat kepo sama apa Alkitab gitu? Bukannya Alkitab itu banyak yang omongan dari orang Muslim bahwa itu udah dipalsukan, itu buat tantangan manusia. Kenapa selalu diobok-obok? Waduh. Ini lagi Tanggapannya dialog apa? lintas agama, Bang Jimmy. Ya tahu saya. Makanya saya ini kenapa diangkat lalu diobok-obok? Siapa oke. yang mengobok-obok? Abang Jimmy tolong suaranya dipertegas, kemudian narasinya lebih ditingkatkan volume suaranya. Kemudian maksud daripada kalimat obok-obok di sini keterangannya apa gitu, biar lebih jelas. Halo? Gimana nih, Iya, Bang iya. Jimmy? Ya, iya maksudnya ini ngomong ini tentang apa gitu yang diomongin ini. Ada yang lari ke ciptaan, ada yang lari ke lahiran. Maksudnya ini ngomong tentang apa gitu, temanya apa gitu supaya mungkin kita bisa saling sharing gitu toh. Aduh, kayaknya Bang Jimmy nggak nyimak ya dari tadi ya? Apa tuh? Bang Jimmy tolong tadi udah menjelaskan tentang apa yang diobok-obok. Apa itu yang diobok-obok? Tolong dijelasin karena memang banyak juga yang di bawah mau naik. Abang juga di sini lebih jelas ya. Di sini udah paham apa yang kita bahas di sini. Jadi nggak usah kemana-mana. Abang konsisten sama pertanyaannya abang atau maksud dan tujuannya abang naik di komunitas buat apa? Ya. Gitu. Oke. Ini apa yang maksud saya diobok-obok, maksudnya diangkat Alkitab lalu ini bicarain tentang Alkitab. Saya punya hak juga dong buat ini mengingatkan ngapain diangkatin tentang Alkitab. Ada apa di Alkitab sampai pada diobok-obok gitu loh maksudnya. Boleh. Baik. Mohon izin teman-teman, saya jawab. Jadi gini Bang, di sini rananya kita tidak sedang mengobok-ngobok, tetapi kita umat Islam ini sedang mempertahankan akidah dari serangan agama Anda, gitu Bang. Agama Anda yang menyerang kami gitu loh. Sejak Indonesia merdeka, bahkan sebelum Indonesia merdeka, agama Anda sudah nyerang kita. Nah, mungkin Abang Jimmy nggak paham maksudnya apa. Ya, coba Anda lihat salah satunya dalam Matius 4 nomor 3. Lalu datanglah iblis itu dan berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti."
Padahal original teksnya itu tidak ada kata Allah, Bang. Yang ada adalah theos. Theos kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka jatuhnya Tuhan. Kenapa harus ada kata Allah? Sementara umat Islam, umat Kristen itu tahu Tuhannya umat Islam mayoritas itu bernama Allah. Ejaan dalam Latin A-L-L-A-H. Kenapa teman-teman Kristen menggunakan kata anak Allah, sementara tahu bahwa agama Islam itu Tuhannya tidak punya anak? Ini yang kami pertahankan. Kenapa, Pak? Kenapa, Bang? Karena kata Allah itu sebenarnya digunakan oleh agama Anda di Indonesia ini sebagai alat untuk kristenisasi. Bukan tanpa alasan gitu ya. Nah, coba kita balik sekarang. Kalau terjemahan Al-Quran itu semua kata Allah kami ganti menjadi Yahweh, bagaimana perasaan saudara? Atau anak manusia kami sebut sebagai anak Yesus, ya kan? Pasti juga Anda akan marah. Kenapa? Karena Yesus tidak punya anak. Tapi di terjemahan kitab kami, semua yang disebut sebagai anak manusia kami sebut dengan sebutan anak Yesus. Atau anak umat Islam itu disebut sebagai anak Yesus. Bagaimana perasaan kira-kira? Itulah yang kami rasakan selama bertahun-tahun, berpuluh tahun. Serangan yang sengaja dibuat untuk kemudian menyerang akidah kami sebagai umat Islam. Makanya kami tidak pernah membahas kitabnya orang Buddha, Hindu. Tidak pernah. Kenapa? Karena kitab orang Hindu dan Buddha itu percaya diri dengan identitas mereka. Tidak seperti kitab Bapak, cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Ketika dia di Yahudi, ke Yahudi-Yahudian. Ketika dia di Indonesia, di Islam, ke Islam-Islaman. Jadi kitab saudara itu tidak punya jati diri gitu. Selalu ingin nyamar seperti ular yang cerdik gitu. Nah ini makanya kami membahas itu. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran itu datang memang mengkaji kitab-kitab terdahulu. Contoh misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Kitab kami memang mengkaji kitab-kitab Anda. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Celaka orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian dia mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Gitu. Jadi kalau kitab kami sekarang ini duduk di sini membahas tentang agama di luar daripada ajaran agama Islam, khususnya agama Anda, itu karena Bang Suma. Iya, Saya gimana? ingin tanya, Anda membahas tentang kata Allah di dalam Alkitab. Iya betul. Tadi saya ditanya kenapa kami seakan-akan ngobok-ngobok di konfirmasi aja ya. Konfirmasi sama Bang Suma. Sebetulnya yang mengambil kata sebetulnya gimana? Yang mengambil kata Allah itu siapa sih Bang Suma? Oke, sekarang gini. Induk kitab Anda itu bahasa apa? Itu dulu. Kamu mau tanya induknya? Kalau induknya ada bahasa Ibrani dan sama Yunani. Oke, Ibrani dan Yunani. Di dalam bahasa Ibrani dan Yunani ada kata Allah? Tidak ada. Tidak ada. Tanya dong Al-Quran. Al-Quran dapat kata Allah dari mana? Dari Allah itu sendiri. Innani anallah la ilaha illa ana. Berarti nama Abdullah ayah Muhammad dapat nama Allah itu Abdullah api Allah itu dari Allah. Itu tidak ada urusan. Ini kita berbicara mengenai kitab suci. Kamu gimana sih Bang Suma? Saya nanya aja. Berarti kalau memang Allah itu asli buatan dari itu, dari Allah ya, dari Muhammad dan itu wahyu. Kenapa masih ada nama? Kenapa larinya? Sebelum Muhammad
Bung, kenapa menciptakan Al-Quran. kenapa Sebelum Al-Quran larinya ada, larinya kenapa larinya ke ayah baginda Rasulullah Muhammad SAW? iya saya tanya, kalau memang kamu klaim kita itu ngambil nama Allah dari Al-Quran, ya. Ya kalau saya mengatakan dari ayah dari baginda Rasulullah itu nabi kami, apa masalahnya dengan kitab Anda mengambil kata Allah? Anda sudah mengakui. Ya, makanya Anda saya sudah tanya. Saya mau tanya. nggak usah marah, nggak usah marah, karena jangan nggak marah. belum tentu ada berhadapan langsung dengan saya. Nada Anda bisa tinggi kayak begini. Santai aja napa. Iya, saya Nah tanya sekarang sudah. begini, kira-kira umat Islam ini kalau dikatakan nyolong, umat Islam ini nyolong kata Allah dari mana? Saya tanya dulu. Kakek Muhammad kasih nama anaknya Abdi Allah itu dia ngambil dari mana? Saya tanya dulu kepada Anda, saya tanya dulu. Allah Subhanahu wa taala itu mewahyukan Al-Qur'an bukan kepada ayahanda dari Nabi Rasulullah Muhammad Ya SAW. berarti sebelum Muhammad menerima wahyu, nama Allah sudah Enggak, ada. bukan begitu caranya. Sekarang begini, kitab Anda di Indonesia ini ngambil kata Allah itu dari mana? Anda mengatakan induk kitab Anda tidak ada kata Allah. Jadi dari mana ambil kata Allah itu? Allah itu kan transit dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia. Bahasa Yunaninya apa kalau Allah? Elohim. Elohim itu apa kalau bahasa Indonesianya? Kalau diartikan ke bahasa Indonesia biasa dipakai dengan Allah. Loh, Allah itu bukan bahasa Indonesia, Mong. Oh, Elohim dulu. Mereka sudah menggunakan begitu. Waktu Enak kali abang ini bicara. Sekarang Anda mengatakan Elohim. Elohim itu artinya apa? Itu dulu. Ya, maunya Anda apa? Kalau di Indonesia. Loh kok maunya saya, Bung? Kok maunya saya? Dirikan agama Anda dengan kaidah-kaidah prinsip yang apa itu punya jati diri gitu loh. Sekarang kata Allah itu ambal dari sebelum Al-Quran ada, Allah itu sudah ada dipakai. Kenapa larinya ke situ? Yang saya tanya, kitab Anda memangnya kitab Anda itu dari bahasa Arab? Kitab Anda itu dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau dari bahasa penjajah ke bahasa Indonesia, Bang? Banyak bahasa yang ditransitkan dari bahasa Arab ke Indonesia. Banyak. Enggak, yang saya tanya kitab Anda yang kitab Spanyol itu loh yang saya tanya. Kitab Spanyol ya enggak. Kitab onta gitu dah. Kitab Spanyol, Spanyolong kan gitu. Iya, enggak bukan kitab onta, gitu loh. Ngomong enggak jelas. Menghujat. Udah, kita ganti topik ya, Cuma kita ganti topik. Saya tanya. Enggak. Yang tadi aja. Kamu nggak perlu ganti topik. Kamu nggak perlu ganti topik. Kamu sudah malu. Agamamu itu agama Spanyol. Kitabmu itu kitab Spanyol. Curi kitab dari agama lain. Saya mau tanya sama Muslimah juga. Akui dulu kata Allah itu ambil dari Al-Quran. Baru kita lanjut. Kalau sudah ngaku baru kita lanjut. Jangan kalian biarkan gitu loh, sok-sok hebat, tapi kitab kalian itu hasil nyolong, kan gitu Bang. Akui dulu. Assalamualaikum, malam. Ya, semangat malam. Malam. Ya malam. Sebentar, Bang. Jadi begini, Nabi Isa alaihissalam di zamannya itu sudah memperkenalkan nama Allah kepada Bani Israel. Betul. Ya, kepada Bani Israel. Maka dari itu adalah nama kakeknya Nabi Muhammad, ayahnya Nabi Muhammad Ismail. SAW itu Abdullah. Abdullah itu adalah hamba Allah. Sudah diperkenalkan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya, dari Bang. Abraham udah perkenalkan. Iya benar, itu. dari Abraham juga, dari Nabi Musa juga sudah diperkenalkan nama Allah itu. Nah, kenapa tiba-tiba yang tadinya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus yang berada di Bani Israel, yang berada di tengah-tengah kaum Yahudi, lalu kitabnya datang dari Yunani yang sama sekali tidak ada hubungannya dan berubah menjadi bahasa Yunani. Nah,
Itu bagaimana bisa terjadi seperti itu, Bang? Seharusnya memakai dengan bahasa Aramaik. Aramaik itu ada dikatakan Allah di situ, Bang. Bukan bahasa Yunani. Yunani dari mana asalnya ini? Kristen dari mana asalnya, Bang? Injil ini dari mana asalnya? Perkataan Yesus dari mana asalnya? Dari Bani Israel, dari Yahudi, Bang. Kenapa bisa berbahasa Yunani? Hah? Coba Abang jawab pertanyaan saya. Silakan. Karena kitab itu ditujukan kepada orang-orang non-Yahudi, bukan kitab Yahudi itu. Itu dia benar, Hadiah. Bang. Hadiah itu, benar. Hadiah untuk penjajah waktu itu. Jadi Apa tadi yang diartikan? Ya, Jadi tadi yang tadi mengatakan kata Allah itu diambil dari kata Elohim itu adalah dusta ya, itu kebohongan itu. Elohim itu tidak sepadan dengan kata Allah. Elohim itu kalau diarabkan dia jadinya ilahun, artinya sembahan, itu baru benar. Jadi kata Allah itu sekali lagi tolong dicatat, kata Allah masuk ke dalam Bible, kitabnya orang Kristen, itu adalah alat untuk kristenisasi. Jadi jangan Anda mengatakan, kenapa kami ngobok-ngobok kitab Anda? Enggak, kitab kalianlah yang mengobok-ngobok Al-Quran. Itu kabur dia, Bang, kabur. Kabur dia, Bang. Malam. Halo, Oke, malam. silakan yang lain dilanjut. Ya, silakan, Bang, silakan, Bang. Malam, saya gabung sebentar aja saya. Ini mau ngecek soal sebentar lagi saya. Cuma tanya beberapa pertanyaan aja. Iya, silakan. Halo. Kok dari Saya tadi mau halo tanya ya? ke Bang. Iya ya, sorry, putus-putus ya suaranya. Jelas ya suaranya. Jelas ya. Iya, jelas, Bang. Halo. Oke. Saya mau tanya ke Bang Zuma. Bang Zuma ini saya lihat di beberapa postingan itu kan selalu bawa Alkitab. Iya kan, beberapa ayat-ayat Injil Alkitab. Iya kan. Menurut Bang Zuma Iya. itu ayat Alkitab yang kita pegang itu asli, satu. Jawaban A, asli. B, palsu. Atau C, separuh gantian separuh asli. Menurut Bang Zuma itu yang mana? Saya tidak pernah mengatakan palsu, Bang. Enggak apa-apa. Saya juga Dijawab aja. Saya juga tidak pernah mengatakan separuh asli, tapi kitab Anda itu adalah catatan orang-orang yang tidak dikenal yang menceritakan tentang Yesus, Tuhannya Yesus dan murid-murid Yesus. Jadi kedudukannya Jadi Alkitab itu apa posisinya? bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Berarti palsu. Secara tidak Bukan langsung palsu. kalau lah ya apa? Bukan palsu Berarti itu. apa? Nggak, berarti gini. Di spesifik saja jawabannya. Berarti apa? Kalau Anda mengatakan arahnya kan berarti kan palsu. Kalau Anda mengatakan bukan firman Yesus, bukan sabda, bukan dari rasul, berarti kan palsu secara tidak langsung. Sedangkan kita mengakui kan seperti itu. Gitu loh. Palsu apa ini palsu? Palsu apa maksudnya? Saya Anda cukup jelas kok. Asli, palsu atau separuh asli atau separuh palsu. Anda kan sering kali mengutip ayat-ayat Alkitab. Menurut Anda kitab yang kita pegang itu apa? Keasliannya, otentiknya sejauh mana? Bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus. Nah, berarti Udah palsu jelas dong. kan? Nah, berarti palsu. Yang mengatakan palsu kan Anda, bukan Saya saya. mau tanya, semangatnya gini loh. Mohon maaf ya, jangan jadi pengecut. Mending dijawab asli atau palsu. Langsung kita gentleman. Loh, gitu loh. Jangan kitab memutar. Anda itu, Lah, iya, kenapa makanya, mulut Anda itu ada 3? Mulut Anda kayaknya ada 3 ya. Lah, Nggak makanya, bisa membiarkan dijawab orang aja. ngomong gitu A, B, loh. atau C. Makanya kurangi makanan guguk, Bang. Guguk itu dikurangi kalau makan gitu loh. Jangan terlalu sering makan guguk. Bertanya tapi nggak ada henti-hentinya. Saya bilang saya tidak pernah mengatakan kitab Anda itu palsu. Kitab Anda itu asli. Puas, tapi asli karangan. Gitu loh. Bukan sabda Yesus, bukan juga firman Tuhan. Asli kitab Anda itu, asli karangan. Masih ada kurang sambungannya ternyata. Oh iya dong, saya bertanggung jawab untuk itu. Silakan bantah kalau ada yang mau bantah saya. Asli memang kitab Anda. Makanya saya tidak mengatakan kitab Anda palsu. Kitab Anda asli, asli karangan, kan gitu. Ya maaf teman-teman yang di komen, saya nggak ada nge-kick ya dari tadi. Ya dia kabur sendiri tuh. Naik emosi dia. Harusnya jangan emosi, santai aja napa. Saya
ketika saya berdebat, udah puluhan tahun saya jadi kristolog, saya nggak pernah mengatakan kitab teman Kristen itu palsu. Tidak. Saya mengatakan asli, tapi saya tidak katakan Alkitab, Bible. Karena yang dikatakan Alkitab itu adalah firman Allah, sementara Bible itu bukan firman Allah. Sabda Yesus juga bukan. Tapi kitab Anda itu adalah catatan orang-orang yang tidak dikenal, yang kemudian muatannya ada sebagian dari kesaksian orang-orang yang ada pada masa itu, yang menceritakan tentang Yesus, kaitannya hubungannya Yesus kepada muridnya, Yesus dengan ajarannya, Yesus dan juga Tuhannya. Saya nggak bisa mengatakan palsu, karena itu asli. Asli hasil tulisan orang-orang yang tidak dikenal. Nah, kenapa saya menggunakan itu? Logikanya sederhana. Bagaimana caranya membuktikan sesuatu itu bukan emas asli? Ya, ambil benda itu untuk diuji. Kalau di dalamnya mampu membuktikan bahwa di dalamnya ada setitik pasir, berarti yang kita uji itu bukan emas asli, ada campurannya. Kan gitu cara mengujinya. Bagaimana caranya membuktikan bahwa suatu benda itu bukan emas asli? Ambil benda itu, gunakan, tidak usah dibandingkan dengan yang asli. Ambil, uji, ketika di dalamnya itu ada yang bukan emas, maka itu sudah pasti bukan firman Tuhan, bukan emas asli maksudnya. Gitu. Seperti keadaan konsep ketuhanan, 100% Tuhan. Oke, aman di situ. Tahu-taunya 100% manusia. Biar semua hancur. Ngomong apa sih? Zuma. Iya. Zuma, jangan banyak ngomong kamu. Zuma, jangan banyak emosi, Bang. ngomong kamu. Saya tanya kamu, nyata nggak Allahmu itu? Nyata. Apa fakta dan nyatanya dia? Ya, pertanyaan saya belum dijawab tadi, Pak. Loh ya, apa dan siapa faktanya? Kenapa Yesus tadi yang berada di tengah-tengah Bani Israel bisa berubah kitabnya menjadi berbahasa Yunani? Saya tanya sama Zuma itu. Dia aja nyapu dari bertanya kepada Anda tadi mengenai kata Allah. Saya bertanya kepada Anda mengenai kata Allah. Aduh, terjeda dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Janu nih habis marah-marah malah di pause live-nya, gimana nih? Ada apa sih kawan? Sudahilah triteismu, mari touring bersamaku. Asik. Zuma. Apalagi? Pujangga baru. Saya tanya sama kamu, nyata nggak Allah dalam dongeng Muhammadmu itu? Ya, kamu Allah aja, nama Allahmu aja nyatur dari Al-Muqaddas. Kamu sampai bilang di sana, Bang. Sampai segitunya, Bang. Kita ini saudara loh. Aduh. Santai aja napa? Oh, usah kayak gitu ceritanya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, sekarang wujud Bapa menurut Yesus itu seperti apa, Bang Janu? Wujudnya Bapa itu seperti apa wujudnya? Tunjukkan dong, saya penasaran saya. Kalau nggak salah itu saya pernah baca ya. Karena orang-orang cerdas kan ya. Kalau mu'alaf kan bilang bodoh itu Bang Zuma. Nah, mana ada? Mu'alaf itu orang cerdas. Enggak. Jadi gini, kalau di dalam Kristen, orang-orang yang cerdas itu dipaksa untuk mengimani Tuhan meminjam pisau cukur untuk mengkerok bulu paha. Nah, karena saya bodoh, ya saya keluar aja gitu. Hanya orang-orang pintar dan cerdas lah di Kristen itu yang mampu mengimani Tuhan meminjam pisau cukur dari seberang sungai Efrat dari Raja Asyur. Itu IQ-nya di atas 200, Bang Zuma. Satu kebenaran gitu sih. Ya? Iya benar. Jadi kita ya bodoh-bodoh aja lah gitu. Iya. Oh gitu ya. Iya. Begitupun kalau halo, selamat malam semua. Iya, malam. Halo, ini selamat malam semua.
Salam sehat semua ya. Ya, selamat malam Bang. Apa kabar Bang Suma? Baik. Bang Yosi santai nih, santai. Apa Ini enak nih kabar Bang. ini host yang cantik kayak ini. Semalam saya ditendang ya host. Ditendang apa keluar sendiri ya? Kemarin malam atau semalam ya? Malam. Tapi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Saya semalam Saya nggak nanti ini, dulu. Saya nggak kadang buka debat. putus nih jaringan. Saya semalam nggak buka Kemarin malam debat. kalau salah. Berarti kemarin malam. Pak Janu, Ini Bang kalau Suma. mau naik tolong kondisikan sinyal. Gimana kabar Bang Suma? Baik, selalu sehat. Alhamdulillah. Suara saya kedengaran nggak Bang? Alamu itu. Muncul lagi Suara saudara saya saya. putus-putus nggak ya? Bro Janu, coba ngobrol sama saya bang. Gimana maunya? Enggak, aku ngetes cuma aja itu. Saya tanya, nyata enggak arahnya. Kamu udah baca Yohanes 1 ayat 18 enggak cuma? Setahu saya bang, saya sebagai mantan orten itu Allah itu gunung batu bang. Jadi sebenarnya abang ini Kamu Yesaya 26 ayat 4 itu Allah itu gunung batu. Nah, aku debat apa, kamu ngomong apa? Kamu ngalur, kamu kemana? iya, nggak kan jelas abang juga. tanya, bener
Mereka menjadi satu, aku dan Bapa adalah satu. Ngapain kamu? Oke, Terus kamu di Lukas Tuhanmu 11 ayat 27 dijelaskan bahasanya ketika Yesus netek ke dalam Bunda Maria, apakah Allah Bapa dan Roh Kudus juga ikut ke Bunda Maria? Coba tolong dijelaskan itu Bang Janu. Terima kasih. Kan satu kesatuan katanya. Nggak Tuhan kamu dipisahkan. siapa? Iya, Tuhan kamu saya siapa? tanya. Tuhan Tuhan kamu siapa? Lukas 11 Tuhan ayat saya 27. itu adalah Tuhan yang disembah Yesus, Bu. Yesus itu. Yesus kan menyembah. Yesus kan bukan ateis. Bisa nggak dengar sedikit? Ya, tuh. Apa dan siapa faktanya dia? Iya, saya kan tanya. Tadi Apa kata dan abang kan siapa Tuhannya faktanya dia? satu. Woi. Allah Bapa itu masuk ke dalam satu, katanya kan gitu. Nah, saya tanya berdasarkan dalil di Lukas 11 ayat 27, lah hilang orangnya. Belum dijelaskan itu, yang netek siapa aja gitu loh. Jangan kemana-mana dulu. Tergila. Iya, jadi ada yang ya, lucu memang teman-teman Kristen ini karena Tuhan yang dianggap Tuhan mereka itu yang mereka bisa Nggak, soalnya lihat. begini, dia mau mencari ibaratnya begini, Bang Suma. Ibaratnya begini. Itu dia cuma pakai antena UHF mau tangkap siarannya Arab Saudi. Jadi dia menganggap bahwa siaran Arab Saudi itu tidak ada karena antenanya UHF. Disitulah umat Islam senantiasa berhubungan dengan Sang Maha Pencipta karena dia punya hati untuk menangkap signal-signal Sang Maha Pencipta. Jadi segala sesuatu kebenaran yang kita lakukan datangnya dari Sang Maha Pencipta. Itu maksudnya apa? Gelombang, signal atau apapun bentuknya itu dari Allah itu kita inilah adalah radarnya. Jadi konsep di sekeliling kita kan ada SCTV, ada RCTI, ada berbagai macam gelombang. Gelombang itu siapa? Ya, gelombang itu mampu ditangkap tergantung signalnya orang. Keluar sendiri. Oh, Pak Janu barusan saya kick. Enggak keluar sendiri dia itu. Barusan saya iya. kick soalnya connecting terus Kalau dari memang tadi. seperti itu gambarannya Allah itu. Kalau kita mau bandingkan dengan sekarang ini di sekeliling kita ini, Anda mau pilih film blue ada, Anda mau pilih mengaji ada, tergantung radar Anda menangkap. Jadi kalau misalnya seorang yang memiliki hanya antena UHF mau menangkap signalnya Arab Saudi, pasti berkata tidak ada itu signal Arab Saudi. Karena ketidakmampuannya untuk memahami. Jadi kita bisa pahami Oten itu kalau mengatakan Allah itu tidak ada karena ketidaktahuannya. Sampai disitulah saja pemahamannya. Padahal kalau kita berbicara gelombang nur ilahi yang ada di dalam dada ini yang sering kita ucapkan dalam Islam, segala kebenaran datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Artinya apa? Selama ini kita senantiasa berinteraksi dengan Sang Maha Pencipta. Itu tidak tersambung dengan signalnya Sang Maha Pencipta. Seperti itulah hakikatnya Islam. Bahwa tidak mungkin kan bahwa itulah bukti bahwa Allah itu ada. Coba buktikan SCTV di sekeliling Anda tanpa menggunakan televisi. Mabuk kan? SCTV pun Anda mampu tangkap hanya kalau menggunakan antena. Tetapi kalau hanya antena UHF Anda mau menangkap Arab Saudi, tidak mungkin mampu. Harus pakai IndiHome atau Indovision. Seperti itu. Nah, bagaimana kekuatan antena yang ada di dalam dada setiap umat Islam, begitulah menangkap nurnya ilahi. Seperti itu gambarannya kalau kita mau analogikan gitu. Seperti itu barangkali. Mohon pandangan.
Oke, mantap Bang, Ya, mantap. ya malam. Oh, ini maaf, saya mau bertanya ini. Malam Justin. Halo, mungkin Bang Suma bisa Boleh bertanya sedikit. menjawabkan. Oh itu dulu deh, Justin dulu deh. Mafri, ini saya masih ada di sini Tadi ya, makasih. Nyangkut, Bang. Nyangkut ya. Suara saya kedengaran nggak Bang? Kedengeran. Berarti 7 orang ini. Kedengaran ya? Bang Erik nyangkut. 7 orang ini. 7 orang ini. Keren. Nggak apa-apa Bang. Gaskeun. Ya, gaskan ya. Ini saya mau bertanya ini. Mohon maaf kalau salah. Malam semua. Malam Bro Justin. Sehat Bang. Malam. Ya, tadi abang ya mau bertanya dulu. Tadi Bang Satu bertanya bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada berapa dan siapa Tuhannya. Betul, Ya kan? saya yang tanya gimana Makanya Pak? saya mau jawab. Iya. Saya lupa. Gini. Ya Tuhannya orang Kristen itu Bapa itu sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan ya Bang? Kenapa? Dengar. Ya makanya kalau saya dengar saya jelaskan dulu baru disangka. Oke. Selesai saya bicara dulu baru disangka. Iya. Kenapa sampai Yesus itu kita katakan bahwa dia itu inkarnasi dan setiap doanya orang Kristen, awal pembukaan doa dia orang Kristen selalu mengatakan bahwa Bapa pencipta langit dan bumi yang kami kenal lewat anakmu Yesus Kristus, yang kami menyembah. Kami menyembah lewat anakmu Yesus Kristus. Berarti sudah otomatis dan sudah pasti bahwa kami menyembah itu Sang Bapa itu sendiri. Tetapi kita orang Kristen mengenal wujud dari Allah itu menginkarnasi sebagai manusia yang dinamakan Yesus yang kita kenal. Jadi saudara-saudara dari Muslim memang cuma salah paham bahwa kita menyembah Yesus itu mengenal Allah lewat Yesus. Tapi memang dia itu Allah sendiri yang menginkarnasi. Nah, jadi mereka bertanya berarti Tuhan yang orang Kristen itu 3, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, tidak seperti begitu. Setiap kita naikkan doa kepada Sang Bapa itu sendiri, kita tidak pernah menyampaikan seperti begitu kepada Sang Bapa, doa kita tidak seperti begitu. Itu harus dipahami ke situ. Setiap doa yang kita waktu Allah Bapa saudara-saudara Muslim waktu Allah Bapa menciptakan langit dan bumi, apakah Yesus juga ikut menciptakan Bang Justin? Anak Bapa maksudnya Allah Bapa. Kan tadi Abang bilang ketika orang Kristen itu berdoa, ya kan, kita berdoa kepada Allah Bapa yang menciptakan bumi dan langit, alam semesta ini. Nah, sekarang saya tanya, ketika Allah Bapa menciptakan langit dan bumi, apakah Yesus juga ikut menciptakan, ikut membantu menciptakan, atau bagaimana? Ini yang perlu diluruskan. Nah, itu Abang silakan jawab. Yesus itu kenapa sampai Yesus itu kan kita semua sudah tahu bahwa itu inkarnasi khusus untuk kita orang yang percaya bahwa inkarnasi. Karena waktu penciptaan inkarnasinya belum ada. Berarti Yesus nggak ikut menciptakan. Konsep bukan nggak ikut menciptakan, Bang. Bukan. Tinggal dijawab aja, Bang. Mau Yesus itu ikut menciptakan bumi dan langit ketika Allah Bapa menciptakan atau enggak? Jawab aja. Gini, nanti ketemu jawabannya. Untuk inkarnasi atau berteofani nanti kita ketemu di belakang. Yang penting dijawab dulu. Kalau ikut narasi Abang itu nanti gagal paham. Karena saya cuman saya ini mualaf loh Bang, itu mantan Kristen juga saya gitu loh. Jadi saya cuma tanya keresahan saya dulu ya kan. Mula-mulanya adalah firman. Nah, firman ini kan berinkarnasi kan katanya menjadi Yesus kan. Bener kan? Ini menurut sekolah minggu yang saya terima dulu kan, ya kan? Bener Kak? Betul. Oke, sekarang gini, ketika Allah Bapa menciptakan manusia, apakah Yesus juga ikut menciptakan?
Yesus belum ada. Waktu itu ada hanya firman yang ada. Ya, tapi ikut menciptakan juga kan? Yesus belum ada, firman-Nya yang menciptakan, karena waktu penciptaan Yesus belum ada. Betul. Betul. Tapi Yesus ikut menciptakan atau tidak manusia sama alam semesta? Bapak mau menggiring untuk menjawab iya dan tidak, itu nanti lari dari Saya ini mau mencari tahu Tuhan yang sebenarnya, Bang. Itu keresahan saya dari dulu gitu loh. Nah, mungkin Abang Justin ini yang lebih baik keimanannya bisa membantu saya, kesalahpahaman saya dulu gitu. Nah, sekarang saya tanya, ketika Allah Bapa menciptakan alam semesta dan manusia, apakah Yesus juga ikut? Jawab aja iya atau tidak. Saya tidak bisa bilang bahwa Yesus mengikut untuk ikut sertakan untuk menciptakan langit dan bumi. Tetapi pada saat penciptaan, Allah Kan ada itu ayatnya, dia baru Bang. menginkarnasi. Yesus itu jauh ada sebelum Abraham. Berarti gimana? Di Bible kan ada itu ayatnya. Ayatnya itu pemahamannya memang seperti begitu karena Ada, Bang. dikatakan bahwa Berarti ada ikut. firman itu adalah Yesus. Halo, Firman itu Bang. adalah Yesus. Sebelum Iya, ada firman saya mau tidak tanya. ada. Berarti Yesus ikut menciptakan manusia atau tidak? Ya, kalau Ikut. Yesus firman itu adalah Yesus, kalau Iya. firman itu adalah Yesus, berarti kan Yesus juga turut untuk menciptakan karena Yesus itu adalah firman itu sendiri. Siap. Kita deal ya di sini. Berarti anak kandung Yesus kan Yesus menciptakan ibu kandung Ibunda Maria. Jadi kesimpulannya Iya, adalah dia netek. anak kandung Iya, tetap menciptakan netek. Iya, ibu Bang, netek kandung. dia. Setelah ibu kandungnya jadi anak kandung numpang lahir dia di netek. ibu kandung. Gitu ya. Iya, netek dia memang menciptakan, betul. dia ciptakan dan abang dia benar. netek lagi. Iya. Abang Tetap benar. dia betul itu, Abang Bang. benar. Tetap dia Abang netek, benar. Bang. Ya. Ikut aja Abang benar. narasi abang Abang itu. benar Dia bahwa netek gini, tetap kan dia gini. ciptakan. Nah, Abang benar ketika bahwa memang netek, ketika Yesus netek, ya, apakah Allah Bapa dan Roh Kudus juga ikut netek, Bang? Iya. Ya, bentar, Ikut juga. saya jawab Sama karena dulu. itu ciptaan. Ya, jangan. Berarti Iya, Allah Bapa sama Roh kita Kudus kan- juga ikut netek kita kepada Bunda jawab Maria satu. ya. Abang yang jawab ya. Pokoknya Kalau mau Iya, jawab, Bang. pokoknya itu ciptaan dia. Abang mau jawab Apa yang dia mana mau ini buat nanti? itu terserah dia. Oke, Bukan Tuhan. berarti Dia mau buat apa, abang nggak bisa. Ini banyak pertanyaan bertubi-tubi. ya Jawabnya kesimpulan adalah Bapak nih bertanya, Bapak sendiri yang buat kesimpulan. Kalau kita begini, enggak, kita mau kesimpulannya jawab. adalah anak kandung menciptakan ibu kandung. Setelah ibu kandungnya jadi, ibu kandung Ini kesimpulan- melahirkan anak kandung yang menciptakan ibu kandung. Gitu. Abang, salah narasi abang kayak gitu. Ini Bang, Dia kan Tuhan Maha Kuasa. Sendiri yang menjawab. Aneh. Tuhan Maha Kuasa, dia bisa buat apa aja. Dia mau. Kalau bertanya, Halo, Bang. dia bertanya nanti Iya, kalau kita yang jawab ya boleh. Mas Abang bertanya baru Abang yang jawab. Lucu pertanyaan ini abang satu ini nih. Yang siapa nih, Vincent ya? Lucu banget loh, bener. Loh, saya cuma tanya aja di Lukas 11 ayat 27 itu kan dijelaskan bahwasannya apa tuh, baca aja kan gitu. Tapi lucu bang, bener. Saya sih rasa lucu gitu. Coba jawab aja tuh. Abang bertanya malah Abang yang menjawab sendiri membuat kesimpulan. Kan Saya nggak membuat kesimpulan, Bang. Saya ini hanya berdasarkan dari keresahan saya gitu loh. makanya nanti kita yang buat kesimpulan, nanti Abang sangga gitu. Karena Abang yang bertanya. Kita belum Nggak menjelaskan, membuat Abang sudah kasih kesimpulan. kesimpulan. Dari jawabannya Abang itu berarti kan benar kesimpulannya bahwasannya Yesus jawaban mana? ikut Jawaban menciptakan mana? manusia beserta Allah Bapa. Nah, berarti Ibunda Maria kan manusia. Berarti anak kandung menciptakan ibu kandung. Setelah ibu kandungnya jadi, melahirkan anak kandung yang menciptakan ibu kandung. Kan gitu ya konsepnya, meledak. Ya, bisa saya jelaskan? Atau Abang yang jelaskan? Silakan. Kan sudah tadi saya bilang, Abang bertanya sudah saya jawab bahwa sebelum Yesus ada, firman itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu dia kemudian firman dia menjadi daging, menjadi manusia. Karena Allah itu sendiri dia datangkan Yesus ke dunia lewat kelahirannya dari rahim Bunda Maria. Berarti dagingnya Yesus ikut Tuhan ya, Bang? Kedagingannya Yesus itu termasuk Tuhan ya?
Lalu kenapa kita orang Kristen mengimani Yesus itu adalah 100% inkarnasi dari Allah itu sendiri, berarti dia 100% ilahi dan 100% dia itu daging. Berarti Kan begitu. kedagingannya Yesus kan termasuk Tuhan ya. Oke, lanjut. Namanya daging itu tidak seperti dengan roh, Bang. Iya, saya tahu. Abang, saya contoh paham. saya kasih pandangan saya kasih analogi di abangnya. Ya, gimana? Ketika abang mati, apakah daging bapak itu ikut sama-sama dengan roh, atau dia akan kembali ke tanah? Coba abang baca 1 Korintus ayat 55 itu. Bahwasannya kedagingan itu diserahkan kepada iblis. Ya memang dagingnya diserahkan kepada iblis, karena daging ini yang berdosa tidak bisa. Gitu. Jadi ketika Yesus bersunat dan sebelum Yesus diangkat makan ikan goreng ke atas langit, nah itu kulupnya ada ketinggalan, Bang. Berarti ada Tuhan kecil itu. Kan kedagingan, termasuk kedagingan kan? Iya. Kan dagingnya termasuk Tuhan, kata Abang Justin. Kenapa sampai Yesus itu? Bang. Kenapa kita orang Kristen mengimani Yesus? Kulup itu yang terpotong. Dia itu sebagai nabi, dia itu sebagai utusan, sebagai guru, sebagai juru selamat. Saya mengimaninya seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa ketika kita mengimani dia 100% Allah, kan tidak mungkin bahwa dia di dunia, Yesus di dunia, terus kealahannya itu tidak ada di mana-mana. Dia di Israel, di Yahudi sana, tidak mungkin dia ada di Indonesia. Namanya Allah itu maha segala-galanya. Kalau iman Bapak mengatakan bahwa Yesus Allah itu adalah maha segala-galanya, berarti tidak menutup ruang dan waktu. Termasuk ini ya, Bang. Kita tidak bisa mau menguji untuk kemampuan nalar berpikir kita untuk tidak bisa mengukur sampai ke situ, Bang. Ya, kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kan karena Tuhan juga bisa meminjam pisau cukur dari seberang sungai Efrat dari Raja Asyur untuk mencukur bulu paha ya, Bang. Tidak ada yang mustahil kan? Sebagaimana kesaksian Nabi Yesaya di kitab Yesaya. Iya. Banyak mustahil bagi Tuhan, Bang. Dari Tuhan. Mustahil Tuhan itu mati. Kan gitu. Iya, Nah, sekarang begini, sederhananya gini, Bang. Abang punya abang pemahaman abang bahwa manusia Tuhan kan membatasi beda-beda. diri untuk menjadi Tuhan. Maksudnya gimana? Sederhananya gini. Oke, sederhananya gini. Bapak itu punya sisi kemanusiaan, atau menurut Anda tidak? Itu dulu. Apakah ilahi sang Bapa itu memiliki sisi kemanusiaan? Bapak itu tidak punya sisi Bapak punya sisi kemanusiaan, berarti Bapak punya ada. Nah, kalau Bapak tidak punya sisi kemanusiaan, bahwa Bapak itu tidak punya sisi kemanusiaan. Kalau Bapak ini Bang Suma, kalau Bapak punya sisi kemanusiaan, belum tentu dia punya sisi kemanusiaan. Salah. Kalau Bapak punya sisi kemanusiaan, dia kan apa? Dia kan berkuasa loh. Bang Suma, dia kan berkuasa. Loh, dia kalau sisi kemanusiaan kalau dia Bang, kalau dia mau kalau yang narasi Abang bilang itu narasi Abang sendiri yang bilang berarti dia punya sisi apa? Pada sisi Bapak, apakah pada sisi Bapak apakah ada sisi kemanusiaan? Ya pasti ada lah, dia kan berkuasa. Saya jawab, pada diri Yesus apakah ada sisi keilahian?
sisi kemanusiaan Yesus, ada sisi keilahian kan? Betul kan? Sementara Bapa tidak punya Keilahian, sisi kan? kemanusiaan. Betul kan? Nyambung nggak tuh? Sementara Bapa tidak punya sisi kemanusiaan. Nyambung nggak tuh? Nyambung nggak tuh? Antara hakikat Yesus dengan hakikat Bapa. Kagak. Ya. Terus kenapa dia ciptakan Bapak nggak manusia? punya sisi kemanusiaan. Yesus punya sisi Kenapa keilahian. diciptakan manusia? Nyambung nggak tuh dia? Kalau enggak, agar dia dikenal sebagai pencipta, agar dia dikenal sebagai pencipta. Iya, terus Gimana? Iya, Terus gimana? Tuhan menciptakan kita. Jangankan kita manusia biasa, Bang. Yesus aja mengatakan di dalam kitab Abang sendiri, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Iya, betul. Berarti Yesus itu bukan Bapa yang inkarnasi. Kalau Bapa yang punya kehendak berinkarnasi, berarti Yesus mengatakan, "Aku datang atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mau jadi manusia." Tapi ternyata Yesus mengatakan, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Berarti Yesus itu adalah ciptaan Sang Maha Berkehendak. Gitu loh, Bang, sederhananya. Tapi ya betul, Bang. Tapi di dalam Alkitab itu Yesus itu bukan ciptaan. Nah, ada di dalam Alkitab ada Yesus itu ciptaan kan? Abang kan juga belajar Alkitab kan? Tidak ada kan dia Yesus itu ciptaan kan? Ada nggak, Bang? Kalau Abang ada coba kasih saya dalil. Dia bukan ciptaan, Bang. Bang? Tetapi dia bukan pencipta. Iya, kan tadi maksud saya tadi kan Wahyu nggak ada 3 kan di nomor dalam 14. Alkitab itu bahwa Wahyu Yesus 3 diciptakan, nomor kan? 14. Gimana, Bang Zuma? Bang Zuma Ya, kan Wahyu 3 nomor 14. Kita lihat Kemudian kemarin. Amsal. Kalau dikatakan langsung sebagai ciptaan, kalau permulaan ciptaan itu dalilnya banyak. Nah, sekarang Yesus itu tidak dikatakan ciptaan, tapi Yesus dikatakan makhluk, kan sama aja, Bang. Makhluk itu kan ciptaan. Kalau makhluk sudah pasti bukan khalik. Sementara Yesus itu dikatakan sebagai makhluk, berarti Yesus itu ciptaan. Makhluk ciptaan. Mau dikatakan dia ciptaan ataupun bukan ciptaan, tetapi karena dia dikatakan sebagai makhluk, maka dia sama dengan ciptaan. Gitu loh. Oh, gitu, Bang. Di mana dalil itu makhluk itu, Bang? Dapat Yesus adalah makhluk. 1 Korintus Boleh nggak saya minta 1 Korintus 15 no 1 Korintus 15:48. 1 Korintus Coba Anda buka. 15 ayat 48 gitu. Aduh, saya nggak dengar kitab lagi. Iya, betul. betul. Saya lihat coba. Ntar, Bang. Silakan. Tapi udahlah, Bang. Kembalilah ke jalan yang benar, Bang. Pesan saya ini. Waktu masih ada loh. Asyhadu. Ya, itu dia. Ikuti saya, Bang Handi. Asyhadu. Asyhadu. Ayo, Bang. Di mana tadi, Soalnya Bang? begini ya, Bang ya. Tadi Ayo, saya ayo. dengar lo dari awal ya, kan mustahil, Ayo. Bang. Kalau Anda tetap, ayo. Bang, kalau Anda tetap ya bahwa berpegang teguh ya bahwa anak kandung menciptakan ibu kandung, kemudian ibu kandung mengandung anak kandung, kemudian ibu kandung melahirkan anak yang menciptakan dia. Berbahaya loh, Bang, statement begitu saya dengar dari awal ya. Nggak masuk akal loh itu, Bang. Akal itu, Bang, perlu dipakai. Jangan imani saja, Bang. Gitu loh. Ini saran saya saja. Gitu loh, Bang. Kenapa? Tidak mungkinlah sang pencipta itu berbentuk jenis kelamin laki-laki, Bang. Gitu loh, Bang. Abang bicara sama saya atau sama siapa, Bang? Ya sama diri saya sendiri, Bang. Ya sama Anda lah, Bang. Oh, sama saya. Saya kan kan sini masih ada normal. Ada Bang Zuma. Oh. Jadi Abang meragukan kekuasaan yang maha kuasa gitu loh, Bang. Boleh maha Berarti Abang kuasa. Yang meragukan itu sendiri. Abang. Iya, Abang gini loh. Bang Yosi yang meragukan Abang kekuasaan Allah itu. Enggak. Ya, gimana? Abang Ya. tadi berarti meragukan dia mau jadi apa? Dia kan maha kuasa. Dia mau suka-suka dia
Iya. Berarti mau ikut nalar abang sendiri gitu maksudnya. Oke, bolehlah kita bang percaya bahwa Iya kan? Tuhan itu. Dengerin dulu bang. Iya kan, Bolehlah maksudnya kita- itu kan perkataan Iya, abang. Salah iya. jadi loh bang, gini loh. Ini loh bang. Silakan, Selalu silakan, kan bilang, Bang. oh kok Tuhan bisa mau jadi 5. Kok dia mau jadi 10? Nah, itu kan dia maha kuasa. Dia mau jadi 100 pun dia maha kuasa. Iya, Dia baik, kehendak Bang. dia. Oh, itu bukan maha Kenapa kuasa kita namanya. manusia? Itu dikuasai. Begini Bang, ya, Bang, itu ya. bukan maha kuasa namanya, itu namanya maha pencipta. Begini, Coba, Bang. maha kuasa itu maksudnya apa menurut Anda? Maha kuasa itu artinya berkuasa atas segala sesuatu. Kalau maha pencipta, berkuasa maha, semua. maha menciptakan segala sesuatu. Anda harus membedakan Lah. maha kuasa Lah, Bang- dengan maha Bang- pencipta. Bang Suma. Maha kuasa itu Loh, dia kok berkuasa menciptakan semuanya. dirinya kok Mencipta Anda katakan apapun. itu maha kuasa? Lah, dia Kalau kan berkuasa. Tuhan, Ngapain kalau kita Tuhan harus maha bingung? kuasa, berarti dia berkuasa atas segala sesuatu, kan gitu? Iya Ya kan? Kalau dia menciptakan, berarti dia maha pencipta. Nah, sekarang Yesus itu Iya, maha dia kuasa atau jadi- maha jadi ciptaan? gini, Bang. Oh, Dia iya. maha Thank kuasa, you. maha pencipta, dan maha segala-galanya. Oke, baik. Giliran saya dulu, Bang. Kita mau Biar saya berpikir mainkan dulu secara bentar. pemikiran kita tidak bisa melampaui batas, Bang. Oke, gini Secara Bang. kita Izin. manusia. Iya, izinkan dulu ya, Kita Bang, mau ya. bicara tentang logika kita nggak bisa, Bang. Oke Bang, baik. Kalau Anda- Tapi sayangnya Yesus itu bisa dilogikakan sehingga logika kita mengajak kita Yesus itu manusia bukan Tuhan. Ya. Begini Kecuali aja, Bang. kita ingin membuang logika, kita harus maka tahu. Yesus Kita menjadi harus Tuhan. ini, Bang. Silakan. Bang. Iya. Makanya kita harus tahu Yesus itu datang sebagai apa? Oke, Manusia, baik. kan? Baik. Ya, Bang, Begini berarti ya Bang Josi, ah. Bang Josi izin Tapi sebentar ya sebelum Bang dia Josi. datang, Ya. sebelum dia Iya. datang pun dia sudah ada kan? Iya baik. Nah, makanya. Oke lah, Terus Abang kenapa kita harus mengatakan ragukan dia mau jadi abang itu anaknya, dia menjadi abang itu Iya, bapaknya. di mana? Itu Di kan mana? kata dia yang berkuasa. Di mana dikatakan sebelum Yesus datang dia ada di mana itu? Alfa Omega Abang nih. katanya sudah belajar. Alfa Omega. Katanya abang ini sudah. Aku ada sebelum kemarin Abraham ada. Yohanes Iya. berapa? 14 berapa? Ya begini aja Bang ya, Bang Josi izin dulu sebentar aja Bang. Itu kan udah tahu Iya kan, iya iya. berapa, nggak perlu Iya lagi gini saya ya Bang. jelaskan. Berarti udah Iya paham dengerin lah dulu ya. Bang. Apa Iya. kok izin saya ngomong sih Abang ini? Itulah kalau Anda mengatakan itu Yesus itu maha kuasa, Yesus itu maha pencipta. Silakan saja Abang. Aduh. Ya, silakan saja. Silakan saja Abang mengatakan Yesus maha pencipta. Ikan kering tadi itu, ikan kering. Ya memang Gimana lawa. suaranya loh bang? Kok Memang lawa. ada lumba-lumba hilang. Udah kayak Malawa lure po. Mantap bang. Kayak alhamdulillah malawa lure. Luar biasa. Bentar malawa lure ya. Ama koko jauh ikut apa koko. Nak malawa jolo. Ama koko jauh lagi komo. Siapkan jeruk nipis. Loka batu. Siapkan jeruk nipis, lombok, tomat. Loka batu. Bikin mudah kamu gitu bang. Iya, iya, Asalkan iya, pakai iya, ikan bakar iya. gitu ya Kita bang. bikin papeda malam ini. Alhamdulillah. Oh betul. Papeda. Ya oke Pak Pakai Yosi. ikan bakar ya bang. Ya kembali ke Pak Yosi Pokoknya dulu gue yang sebentar. Ya Iya, izin dulu Pak betul. Yosi. Oke, Saya belum kelar. Lanjut. Oke, sip. Pak Oke Yosi, siap. oke lah. Saya dengar bang. Saya dengar. Ya oke lah Pak Yosi mengatakan Yesus maha kuasa, Yesus maha pencipta. Oke aja bang, itu kan iman bapak, iman Pak Yosi gitu ya. Tapi mari kita pakai Betul, akal betul, kita betul. bang, mari kita pakai akal kita. Iya. Tadi kan Mas Bisa udah ngomong, masuk akal gak sih bang? Kalau anak kandung itu Ya. menciptakan ibu kandung, Iya. Aduh. menurut abang Aduh, masuk Bang, akal atau gara-gara tidak bang? ada lumba-lumba. Ya, masuk Masuk akal akal. nggak bang? Anak kandung menciptakan ibu Masuk kandung, akal. Bang? Masuk akal. Iya masuk akal. Oke, terus Ya. kemudian ya ibu kandung ini mengandung yang menciptakan dia, masuk akal ya bang? Iya masuk akal ya. Masuk akal. Karena kan yang Terus cip- masuk akal juga, ya benar loh bang. Yang berperan Iya, itu kan iya. yang berkuasa bang. Oke, waktu yang maha Ya. kuasa ini dikandung oleh Bunda Maria, siapa yang Ya. menguasai atau mengendalikan alam semesta bang? Sedangkan dia di dalam kandungan bang. Ya pas. Lah dia kan berkuasa. Dia bisa menjadi berapa bagian bang? Kenapa kita Maksudnya? harus bingung bang? Yang berkuasa. Enggak, dia kan di dalam kandungan bang, 9 bu. Bang, dia di dalam kandungan loh. Iya. Iya. Abang percaya nggak dia bisa jadi berapa? Bisa jadi Enggak. berapa bagian? Jadi percaya dia- nggak? Abang jadi percaya dia nggak dia bukan berkuasa? Abang, Apa ini? dia kan berkuasa. Bang Yosi, Berarti yang abang aku mau- Bang Yosi.
Jadi gini ya Pak Yosi. Iya, ya, Jadi siap. jadi di dalam kandungan dia bisa berkuasa ya Bang ya. Ya. Baik, saya bertanya ke Abang. Ya. Apa yang Oke. dikuasai Yesus waktu ada di dalam kandungan Bang? Apa yang dikuasai Bang? Oh enggak ada tertulis dia apa yang dikuasai dalam kandungan. Pertanyaan apa sih? Katanya kan maha kuasa Bang. Kan Iya, maha tapi kuasa tidak Bang. dijelaskan secara detail Alhamdulillah, dia ngapain melawat. di dalam perut dia. Gini Ya kan loh, dia Bang, maha dia kuasa. mau ngapain Ya. di dalam perut? Habis Apa ikan yang di dia harus laut ini lakukan? habis. Dia masih dalam perut. Justru saya yang Nah, nanya makanya ini. saya yang nanya ke Abang. Apa ini kayak ini aja kayak gimana? Enggak berbobot sih menurut saya. Maksud saya begini Bang. Daripada nanti ke balik atau kamu tuh balik. Tanya enggak berbobot, Bang. Coba lain aja lah pertanyaannya. Enggak usah Begini, bertanya Bang. kayak gitu. yang memasukkan yang maha kuasa Coba dalam saya kandungan tanya, siapa Bang. Bang? Kosong ikan di laut ini. Kosong ikan di laut. Bang Yosi gimana? Masya Allah. Berarti Bang Yosi kalau lagi masih di dalam perut juga bisa kayak gitu ya? Kan mengikuti ajarannya. Gimana? Iya. Ya gimana? Aduh, Cak. Bang, yang memasukkan yang maha kuasa dalam Dia sendiri lah. dia sendiri. Dia kan berkuasa. Alamak. Jadi apa balik? Tunggu. Ini peternak ikan bukannya istirahat. Bukan sini, Masya Allah. Aduh, saya mau menjala ikan di sini. Ya Allah, ya. Aduh. Siapa sih namanya? Parah ini kayak. Saya nggak kebagian ini, saya nggak kebagian. Luar biasa ini. Berkah. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya dua kali lagi. Disuruh istirahat malah main-main ikan di sini. Saya 2 kali lagi jadi 10 itu Berarti begini saya aja Bang. di sini ya. Disuruh Siapkan tidur. pancing Bang Yosi, ada pancing nggak? Pancing. Iya ini. Oh, kalau udah panik Bang Yosi. Pendeta Terosoki mana ya? Coba Terosoki diajak ke sini dong. Tak bawa nih Kapang. Pendeta Terosoki aja ke sini dong. Tak bawa nih Kapang. Wah, terus Tak bawa nih. kita bawa jalan lu. Bawa jalan. Pendeta Terosoki aja ke sini dong. Iya. Dari mana dia? Bahasa Indonesianya nggak lurus. Dia lagi nyiri. Pendeta Torsogi lagi nyiri, nggak bisa dia ngomong kalau malam nyiri dia. Ikan Bang Indonesia Yosi. banyak banget ya. Bang Yosi, sudahlah Bang. Iya Bang, iya Sudah, Bang. Silakan Bang. Menurut Abang, Ini saya juga ribut ini di WA saya. Bang Handi tunggu dulu Bang Handi. Iya gitu. Ini di WA saya nih kencang kayak mesin ketik, macam mesin ketik di WA saya ini, 2 HP. Wah gila banyak ikan katanya. Wah gimana ini? Orang capek saya balas WA lagi nanti. Orang mau bikin lawar. Kalau bahasa Indonesianya itu mau bikin lawar. Bang Suma. Saya tunggu Suma, saya tunggu berarti ada japriannya sesi Pak banyak Torosoki. Ada HP-nya di saya. Iya betul. Allah. Tanda-tanda mualaf ini Bang. Pak Yosi ini bagus suaranya. Dia ngomong jujur loh. Iya, Pak Yosi. bisa aja nih Bang Suma ini loh. Pak Yosi. Kita ngobrol Oke, santai lanjut. aja, Bang. Lanjut. Yang enak. Pak Yosi. Waktu Iya, Yesus siap. Siap. bayi dia juga maha kuasa Bang waktu dia bayi. Ya iyalah dia berkuasa, maha kuasa juga. Menurut Anda ya waktu Yesus jadi bayi apa yang dia kuasai Bang? Neneknya Bunda Maria. Kenapa sih dia jawab? Kan dia menguasai. Nggak boleh orang lain. Iya betul itu. Bayi lain nggak Itu kan boleh. dia ciptaannya. Oh, jadi dia menguasai ciptaannya ya Bang? Kan dia berkuasa gimana? Astagfirullahaladzim. Jadi waktu bayi apa yang dia kuasai Bang? Aduh, Abang heran. Ini pertanyaan sih, aduh lucu banget Bang. Dia kan maha kuasa Bang, gimana sih Bang? Kak lucu loh, sederhana loh Bang. Iya, tapi kan pertanyaan kita yang wajar-wajar aja lah. Ya itu Pertanyaan wajar kayak Bang, gitu. gimana sih kan Tuhan Anda bertumbuh kembang mulai dari bayi sampai dewasa Iya, Bang. betul. Dia kan sudah dinubuatkan datang sebagai manusia. Terus dia Tuhan. Terus dia mau ngapain kan dia yang kehendak dia Bang. Dia Tapi mau kan jadi waktu apa? bayi dia nggak bisa Kita ngapa-ngapain bisa. Bang. Melarang Waktu dia mau gini loh Bang. Abang tahu dia nggak bisa ngapa-ngapain tuh ngapa-ngapain. Iya. Abang tahu nggak ceritanya? Iya, Sama apa kayak ceritanya abang. Bang? Coba ceritain Abang Bang. tahu nggak? Nggak tahu Bang. Makanya katanya abang tahu nggak? Oh nggak tahu. Saya juga nggak tahu dia ngapa-ngapain waktu bayi. Ya, Abang kalau tahu nggak begitu waktu abang masih bayi? Abang saya tahu Bang. Saya tahu. Gimana abang waktu bayi? Ya menurut kisahnya yang Abang ada di ngapain bayi. waktu bayi? Dengerin dulu Bang. Tuhan Anda waktu Oke, bayi itu. saya dengar ini. Ya.
Lukas ngomong nih, Bunda Maria itu melahirkan Tuhan di kota Daud. Lukas yang ngomong satu. Di Matius juga di sana tertulis apa di Lukas ya, bahwa berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Artinya memang Tuhan Anda ini disusui waktu bayi, Bang. Iya, nggak salah, betul. Iya. Dia kan datang sebagai manusia. Masa nggak menyusui Pertanyaan manusia sekarang, orang ini? pantaskah yang Maha Kuasa itu tergantung kepada ciptaannya? Nah, dia nggak tergantung, Bang. Cuma dia harus mengikuti bagaimana khususnya manusia lahir dari kecil sampai besar seperti itu, Bang. Ya kan tergantung, Bang. juga. Kira-kira Tuhanmu kalau nggak disusui hidup atau Itu tidak? abang yang bikin narasi dia tergantung. Itu kan memang menurut harus ikut bagaimana manusia kita lahir begitu kan. Gimana kalau dia datang langsung besar kan beda kan? Dia kan datang dari maksud bayi. saya dulu. begini, Bang. Kira-kira kalau Sampai Bunda dia Maria bertumbuh itu kan semua dinubuatkan, Bang. Jadi Ya, jangan maksud saya- heran lah kita. Ngapain kita heran? Ngapain Maksud saya begini, Bang. Mau gimana? Maksud saya gini, Bang. Kalau sekiranya Bunda Maria ini air susunya tidak ada, apakah Tuhan Anda masih Ya. bisa hidup? Ya bisa lah, dia kan Tuhan. Ngapain Terus lah? dia konsumsi Pertanyaan apa, kayak Bang? Gitu sih dia apa? Waktu itu belum ada Lah, susu dia instan Tuhan loh. bisa aja dia abang. Abang. Dia kan berkuasa, bisa aja dia dari mana kan berkuasa, Bang. Oh iya, artinya bayi. Abang heran ya? Jadi artinya- Abang heran ya kalau dia bisa dari mana aja datang susu itu, Bang. Bukan lagi saya heran, Abang tapi saya percaya kan yang kuasa kan, Bang? Bisa Bukan lagi kun saya- fayakun kan? Wih, buset. Gitu kan? Bukan lagi saya heran, Bang. Bukan lagi saya heran. Cuma saya salut, Bang. Ya gimana? Salut saya, Salut. Bang. Oh, mantap, Iya, Bang. salut, Bang. Berarti Salut atas argumentasi Oke, Anda terima kasih. itu. Thank you. Luar biasa. Saya juga Terus salut sama abang ini. Ya, terus kemudian, Bang, itu Yesus itu Ya. sebenarnya yang Tuhan fisiknya atau rohnya, Bang? Nah, dia fisik sama rohnya semualah satu di situ. Oh, badannya juga Tuhan ya, Bang? Ya Iya, Allah, datangkanlah ikan hiu untuk saudaraku Yosi, ya Allah. Masa badannya juga? Amin. Jadi Kan dia termasuk- berkuasa, abang kok heran banget dia berkuasa. Dia Jangan-jangan mau dia terus saya tanya Yosi dulu nih, jangan-jangan dia mau apanya bukan kan? Kristen nih. Nanti kita menghujat loh, disangka menghujat, menista. Abang Enggak. Kristen beneran, Pak Bang, Yosi? saya yang ini. Iya, Anda saya Kristen pengikut beneran, Pak? Yesus. Beliau Kristen, Bang. Oh, Kristen beneran, beliau. ya. Iya. Tapi Ini Bang Suma insya udah Allah kenal saya bentar kok. lagi Bang Suma syahadat. Asyhadu. Bang Suma kenal saya ini. Kita Bentar ngobrol lagi sama dia Suma. syahadat. Saya juga kadang kalau Insya Allah. saya juga kalau kurang paham, saya kurang mengerti, saya bertanya yang lebih mengerti. Saya belajar gitu. Oh, Saya Anda nggak malu kalau saya nggak begitu mengerti, saya tanya. Oh, Pak Saya Yosi nggak dari bukan Indonesia sok Timur pintar ya, gitu. Pak Yosi ya? Dan mereka Dari kita Indonesia- sini sharing, belajar. Pak Yosi dari Indonesia Timur ya? Iya, saya dari Minahasa, Bang. Oh, Minahasa. Sobaku sedu ngana sama. Siapa ngana dang sobaku sedu pak kita? Sama. Minahasa di mana itu, Bang Andi? Di Sulawesi Bang Andi tahu. Utara lah. Ada di peta. Iya. Ada. Ya masa nggak ada sih, aduh. Baju mah pak. Ini baju mah baku sedu terus ngana ini Pak Yosi ya. Baku sedu dia. Aduh. Masa nggak ada katanya. Gimana? Tapi dari Nah, caranya saya juga suka, Bang. Bang Yosi tertawa ini kok kelihatannya kayak mau jadi jemaah masjid ya. Suara-suaranya gitu. Gimana itu, Bang? Seperti Kayak mau jadi tukang azan gitu loh. Itu kan semua Allahu kalau Akbar, ada Marbot dulu, Bang. Marbot belajar. Allahu Akbar. Allah. Kedengarannya suaranya cocok jadi tukang azan. Itu marbot dulu, Bang, belajar dulu. Itulah dia. Jadi mau asik dia boleh. Bang, saya harus banyak belajar dulu, Bang. Banyak Pak Yosi, belajar Pak dulu, Yosi. Bang. Iya. Pak Yosi, Iya, gimana, Bang? begini ya Bang Ya. ya, saya mau serius ini. Begini Bang, Yesus itu ngomong Iya. sendiri loh. Banyak datanya di Bible, Yesus sendiri ngomong dia hanya diutus kepada domba Iya. yang hilang di Israel. Satu. Yesus mengatakan iya. hanya ada satu Allah yang benar. Dia adalah Allah yang benar dan Yesus mengakui dirinya utusan. Dulu. Terus Itu siapa sih yang kentut? lu tahu tuh. Jangan apa Terus enggak?
Terus waktu Yesus hidup di dunia gitu abang, dia tidak pernah berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia. Gitu loh bang. Jadi dia bukan Tuhan bang, dia utusan. Terus ketiga, dia dibawa oleh iblis ke gunung yang tinggi gitu loh, sampai di sana bersoal jawab sama iblis. Dia itu di sana. Ayo teman-teman, koinnya buat Bang Yosi biar semangat beliau. Kasih Pak Yosi 1, saya 1000. Haleluya. Jadi sebenarnya gini loh Bang Andi. Enggak apa-apa. Satu aja. Kalau seandainya dua aja Tuhan, enggak Tuhan apa-apa. Nah, Masya Allah, loncat tuh loncat. Maha kuasa, maha berkuasa. Seharusnya luar biasa. Insya Allah. Manusia diciptakan itu kalau bisa kita melihat instruksikan, nah itu bertambah tuh, kan? Ayo, sahabat-sahabat. Biasa ini. Lumayan kan 112 itu, lumayan bisa beli pepes ikan. Oh, boleh. Nah, kan? Aku bilang kan, beri beliau. Insya Allah berkah, Insya Allah berkah. Hidayah semakin dekat, kan? Wih, 247 3 angka loh, jangan dipasang ya. Wah, Bang Amir juga ikut, Masya Allah. Bang Amir juga ikut, ya Allah ya Karim. Masya Kasih Allah. koinnya nih, waduh luar biasa ini. Pendeta Terosoki kesini dong. Ini sama-sama saya yang Pendeta baik semua Terosoki. ini. Nanti kalau Torosogi Pendeta Terosogi harusnya kesini. Coba nanti kalau Torosogi kesini cemburu lihat koin. Bang. Cemburu dia lihat koin. Allahu Akbar. Dulu kan begini, Masya ntar dulu ya. Allah. Sebentar dulu. Dulu. Iya, gimana? Dulu Bang Juma. Orang semua itu bersaudara. Sudah coba diam dulu kan, apa main kan? Iya. Oke, siap Bang, kita badiam. Badiam Jo. Jadi gini dulu ya Bang Joma dulu waktu pertama. Masya Allah, umat Islam luar biasa antum, umat Islam. Jadi Bang Joma dulu. Lanjut. Ya Bang Joma dulu itu waktu pertama ke TikTok itu dibodoh-bodohi sama orang, saya nggak usah sebutin namanya ya. Bang Juma kalau mau masuk TikTok itu, Bang Juma harus beli koin dulu karena harus menyumbang dulu baru boleh masuk. Kan kurang asam. 2K katanya kan. 2K. Terpaksa admin disuruh beli koin dulu. Masya Allah, orang bohongnya minta ampun. Kan paus. ini saudara Muslim loh yang mayoritas kasih ke Bang Yosi, Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Luar biasa. Oke, lanjut. Dialognya dilanjut Bang Andi. Mantap ini. Terima kasih banyak nih saudara-saudara Muslim saya yang baik hati. Semoga berlimpah berkah-berkahnya, lebih banyak berkahnya yang dikasih sama Yang Maha Kuasa. Amin. Semoga dia begini, doanya begini Pak Yosi. Semoga semoga dosanya diampuni oleh Tuhannya Yesus. Amin dong. Amin. Amin dia. Semoga dosa kita semua diampuni. Amin dia. Semoga saya cepat bersyahadat gitu. Diampuni semua. Masa abang nggak mau diampuni dosanya? Iya. Suka bagus Amin dong. Iya toh? Sudah jangan anak. Sudah biasa. Orang ini orang timur suka bagus sedu, apalagi orang Minahasa bang. Toleransinya tinggi banget. Bagus sedu itu artinya bagus sikut ya? Enggak bercanda. Bercanda. Oh bercanda. Kirain bagus sikut tadi. Aduh. Bagus sedu. Waduh, gua kenapa ini? Koin-koin gua kayak ini, aduh. Dulu koinnya hilang ya bang? Hilang. Lari koinnya ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau di mana Minahasa itu semua itu orang kaya di sana. Semua orang pakai taksi, Iya. pakai angkot. Jadi sahabat-sahabat ini bukan settingan ya, ini murni teman-teman kita yang ada di bawah ini yang benar-benar ikhlas memberikan kita loh. Betul. Ini bukan settingan, nanti di framing lagi, wah settingan Bang Suma kayak ini, bukan. Masya Allah. Masya Allah. Tidak ada settingan. Ini semua sini, berkat ya, dari teman-teman. Luar biasa. Iyalah. Tapi yang jelas gini ya teman-teman ya. Koin, terlalu saya luruskan dulu ya. Koin yang ada sama kita ini itu kita pakai berdakwah loh ya. Bang Juma pakai koin banyak itu tidak pernah pakai pribadi loh ya. Ya itu untuk kemaslahatan umat loh, dipakai untuk bagaimana membina mualaf. Perlu diluruskan bang, perlu. Ya bagaimana? Perlu diluruskan bang. Ya ini saya luruskan bagaimana membina mualaf, bagaimana membangun masjid, bagaimana membangun yayasan dan seterusnya ya. Bang Juma gajinya udah cukup loh ya.
koin nggak seberapa loh hasilnya. Tapi besok ini Bang Handi, iya, kerja bakti loh, anak-anak mualaf semua kumpul kerja bakti bersihkan masjid di Nah, gunung. itu. Di gunung ya? Iya. 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 Masjid Insya kita Allah gimana? saya videokan nantinya. Masjid Maulida perkembangannya gimana? Masjid ya 85% lah. Alhamdulillah. Insya Allah Bang. Insya Allah. Kita Kita dari ini- netizen juga yang kita harapkan Iya. untuk bisa membantu untuk menyelesaikan masjid. Insya Allah dipantau oleh beliau. Oke Bang Handi, dilanjut. Tinggal Bang Ya, Juma ngomong amin, aja. amin. Saya sampaikan ke beliau berapa mintanya. Selesai kok. Beliau yang ngomong kok. Oh iya kah? Iya kan? Pastilah. Masya Allah. Masya Allah. Termasuk Blora kan? beliau Oke itu? Bang, lanjutkan Bang. Iya, oke, baik. Ini ngomong apa kita dong ini Pak Yasin? gitu. Iya Blora ya. Buset, hampir setengahnya beliau. Apa kita ini bang? Masa sih? Iya. Yang ini. Ngobrol Yang apa? video call itu. Iya, video call itu. Hampir setengahnya beliau itu. Masya Allah. Ya udah disampaikan aja. Masih 15% lagi bilangnya. Insya Allah. Kalau saya dipanggil beliau. Iya Bang saya- ya. Ya kalau saya dipanggil saya akan ngomong. Siap. Tapi beliau nggak dengar kok kita ngomong Baik. ini. Dengar dia pasti apa ya? Iya, dengar dia. Sekecil Baik, ya. apapun dia pantau terus. Allahu Akbar. Dia ada istirahat dia. Oh, itu Oke, lanjut lagi dialognya Bang Yosi. Ya Allah, masih ada loh, masih ada. Ya Pak Yosi sekali-kali dong yang nanya. Bisa nggak nanya Pak Yosi? Boleh dah kasih nanya nih bang. Iya. Tapi kalau saya salah jangan dihujat ya bang. Saya kan Ya masa bertanya salah. Iya, koinnya juga nanti di setitik embun dibagi juga sama beliau dari tadi dia memantau kita di sini. Siapkan kopi, bersihkan meja gitu. Beliau dari tadi sibuk. Iya ya, setitik Ya, embun. Ya itu dikasih tuh setitik embun tuh. Iya iya iya. Aduh. Allah Akbar. Wah, luar biasa ini. Luar biasa ini. Ayo lanjut lagi dialognya. Makasih Ya, Pak Yosi, banyak nanya. semua nih bang. Nanya-nanya Pak Yosi. Ah, ini bang saya mau tanya nih yang saya. Apa Bang? Tanya Bang. Ya Allah. Sorry, tadi Jangan ada terlalu berat bicara. nanya karena kan udah dikasih Loh, Bang, koin. Pelan-pelan aja nanyanya. Oh ya, jadi yang ringan-ringan aja ya. Iya kan udah dikasih kembang bunga. Siapa sih yang kentut? Tip apa ya? Dapat koin, dapat kembang bunga, dapat Ayo, Pak Yosi. love. Wah, Allah Akbar. Pak Yosi nanya-nanya. Muslim saya. Ntar lagi dapat harimau sama kucing. Harimau lapar. Wow, gitu ya. Wow. Ayo lanjut lagi dialog. Ayo Pak Yosi. Bukan. Sambil Oke sama bang, ngecas abang ini. dulu bertanya deh, yang saya bisa jawab. Saya mau. Bang Handi yang saya mau bertanya, Bang bergembira Handi. dulu nih, Bang. Bang Handi lah yang bertanya. Tanya ke Ukti setitik embun. Silakan. Kan kalau mau tanya-tanya. Nah tuh Bang Handi tuh. Pak Yosi lah yang nanya dulu. Kan kasihan ditanya terus dia. Gak apa-apa, kan Ayo sih. tinggal jawab bang. Tapi jawaban Anda menyakitkan yang lain loh. Janganlah, kasihan lo. Nggak enak gua. Bukan menyakitkan bang. Kan tinggal jawab aja. Ya tapi nggak boleh, nanti orang lain teman Kristen tak tersinggung, nanti jawaban lu nggak bener. Nanti dikira kita rekayasa gitu loh. Mending kamu yang nanya deh. Jangan nggak menghina bang. Kalau begitu saya injilin saja. Begini ya bang ya. Yesus itu nama Romawinya. Nama aslinya sebenarnya itu di panggilan dia itu Yeshua Mesias. Ya. Itu Yeshua Mesias ini ya dilahirkan itu memang tanpa ayah biologis. Kan begitu. Ya. Apa sih tujuan yang ingin kita pelajari di zaman sekarang? Ada seorang manusia dilahirkan tanpa ayah biologis. Artinya itu kita sebagai manusia sekarang disitulah bahwa Allah itu atau Sang Pencipta itu Maha Kuasa. Dia bisa menciptakan Adam tanpa ada ayah ibu. Dia bisa menciptakan Yesus tanpa ada ayah gitu. Itu yang bisa kita petik kemahakuasaan Sang Pencipta. Gitu ya. Kan tadi saya sudah bilang bang,
Tuhan itu kan maha kuasa. Iya. Dia bisa menciptakan apa aja, dia bisa jadi apa aja, kan dia hak-hak dia gitu kan. Iya, iya, kucing. Iya, terus kedua, nah Yesus meow, meow. Allah. Meow. Nah, terus begitu Pak Yosi. Tapi Jadi ada Yesus ini, dinosaurus di sini ya. jadi Yesus ini, Abang, ya murni dia adalah utusan. Kenapa? Yesus itu paling tinggi loh pangkatnya di zaman itu. Kenapa dia satu-satunya orang yang diutus oleh Sang Pencipta loh, yang lain nggak ada loh. Hormati dong. Iya nggak? Percaya nggak Pak Yosi? Saya percaya dia, kalau saya Bang, saya percaya dia, boleh Abang bilang dia utusan, dia Tuhan, dia guru, dia apa semua. Bukan Itu saya yang kan ngomong juga- Bang, juga bukan boleh. saya yang ngomong, Yesus sendiri yang ngomong kayak gitu. Iya. Iya. Kenapa? seperti Abang Yesus bilang tadi, saya diutus itu ya kepada domba-dombaku ya gitu kan. Saya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Iya. Gitu loh. Jadi nggak pernah Yesus Ayatnya diutus. juga. Jadi nggak pernah Yesus diutus kepada seluruh dunia. Cuma ada penambahan di tempat lain berkata bahwa pergilah ke seluruh dunia, jadi gini, Bang. baptislah mereka, gitu. Mana Bang? Ayo Bang. Oh, itu betul. Itu kata Yesus setelah dia bangkit, dan dia kan pas naik ke surga itu, murid-muridnya kan memandang dia. Dia lagi angkat ke surga, keluarlah ayat ini Bang, dari kata-kata Yesus sendiri. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, Aku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di sorga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala perintah yang telah kukatakan kepadamu, yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu dia berikan itu kepada murid-murid dia pada waktu itu di situ. Makanya murid-murid Yesus itulah yang mengabarkan Injil. Nah, gitu loh. Murid-murid Yesus bukan cuma 12 murid. Ada itu loh, terosok, Bang. ada terosok gini murid-murid Bang. yang lain. Katanya ada terosok gini Bang, terosok dinaikin loh. Ada nggak? Bener nggak? Terosok mau naik katanya tuh. Jadi ada murid-murid yang lain Bang, bukan cuma 12 murid Yesus. Udah cakar mukanya suruh kasih naik. Apa cakar? Jambak ya? Jambak, dijambak. Dijambak. Jambangi. Jambangi. Rado Pak dia. Rado. Ciraro. Iya. Ciraro. Bikin terabe dia, bikin terabe dia be baju dia. Serabe Pak dia ya. Serabe Pak dia. Kalau bahasa di sana itu kalau nyebrang kali itu apa ya? Potong kuala ngana, kan gitu ya? Ah, betul. Iya. Orang mau nyebrang kali dibilang potong kuala ngana. Artinya nyebrang kali. Bukan potong bebek angsa saya. Iya, potong kuala. Ya, kia pengen ada kuala yang dipotong pemain ngana. Aduh, abang ini udah keluar kata-kata. Abang ini kayaknya menguasai ya. Lama kayaknya di Manado Bang, atau gimana ini? Lama kita di Manado. Nanti malahan kita lama di sana. Sama kita anak-anak pelaut dang, kita teman di sana semua. Oh iya betul. Jadi abang ini gaul juga ini abang kita ini. Ya gitulah Pak Yosi. Jadi apa ya? Jadi Yesus itu ya utusan Bang. Kalau Anda mengatakan waktu dia sudah terangkat ke surga terus dia memberi lagi petunjuk, berarti dia mengeliminasi ajarannya waktu dia hidup Bang. Kan gitu Maksudnya Abang. gimana sih Bang? Waktu dia hidup kan dia ngomong hanya kepada domba yang hilang di Israel. Nah setelah nggak ada dia keluarkan lagi perintah ke seluruh dunia Bang. Iya itu kan perintah Bang kepada murid-muridnya. Berarti tujuan semua bangsa kepada bangsa, bukan cuma bangsa Yahudi, bukan cuma bangsa Israel kan. Makanya kan nanti setelah dia sudah naik di surga adalah Paulus gitu loh Bang kan. Ceritanya menurut Anda perintahnya Yesus di Indonesia itu berhasil atau tidak Bang? Ya perintah itu menginjil Bang. Iya, berhasil nggak di Indonesia Bang? Menurut saya ya lumayan sih Bang. Lumayan. Iya. Belum berhasil Bang, baru berapa persen? Tapi ini Bang,
Iya. Ya berhasil itu yang kayak gimana dulu? Biar Ya kan? minimal Itu ada 90% lah. tahapnya kan. Ya. Tapi kok udah Memang udah 2000 tahun Bang namanya masa. ini loh Bang. Ada tamu Bang Handi. Oh ada tamu ya? Oh iya di Indonesia ya. Pak Tarigan Indonesia ya? mungkin nggak sedikit lah, nggak begitu banyak kan Bang. Tapi kan kalau keluar sana yang kita tahu. Tapi kita tidak memandang berapa banyaknya. Walaupun sebanyak-banyaknya kita mengabarkan Injil, kalau kan nanti ada ayat ini Bang, walaupun banyak yang datang tapi sedikit yang terpilih gimana Bang? Jadi contoh gini Bang, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Jadi banyak yang hanya percaya, tapi percaya aja, tidak mau apa? Menuruti perintah Tuhan gitu loh Bang. Hanya percaya aja Yesus itu berkuasa, itu Bapak itu kan. Dialah Tuhan. Tapi dalam hakikat mereka itu, kehidupan mereka sehari-hari tidak mencontohkan bagaimana teladannya Yesus yang harus dilakukan setiap hari, gitu kan Bang? Jadi Apa sih percuma. apa teladannya Yesus Bang? Ya, sewaktu dia di dunia bagaimana sih teladan Yesus? Kalau kita mau baca di Matius, teladan Yesus bagaimana? Dia waktu datang hidup untuk melayani, bukan untuk Tuhan Waktu Yesus itu kan datang dia melayani, bukan untuk dilayani. Waktu Yesus Jadi dia di dunia datang untuk menjadi hamba, artinya dia melayani. Bukan, jadi kalau pendeta itu harus melayani, bukan dilayani gitu loh. Pendeta itu harus melayani, bagaimana Yesus melayani, tapi bukan rata-rata dilayani. Gitu. Tapi rata-rata saya lihat pendeta dilayani Bang. Nah makanya kan saya sudah bilang tadi Bang, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Makanya banyak pendeta-pendeta juga akan jatuh kan, banyak bintang-bintang yang berguguran. Nanti pada akhir zaman nanti keluarlah ini loh Bang. Tuhan, bukankah saya sudah melakukan mujizat atas nama Tuhan Yesus? Menyembuhkan apa semua? Apa Tuhan bilang? Dari hadapanku, hai semua yang pembuat kejahatan. Matius 5:27 kan. Yang kamu, nah, karena apa yang kamu perbuat apa? Adalah hukum manusia, bukan perintah Tuhan, hukum manusia. Nah, itulah Bang maksud saya. Tapi kan nanti yang mengambil Yesus Jadi Tuhan kan. jangan heran kalau kita nanti ya seperti itu. Itulah keluar ayat seperti itu kan. Iya, tapi nanti kan sebelum di situ sebelum terjadi nanti sudah ada nih firman Tuhan yang keluar. Jadi nggak heran lagi nanti, wah udah ada nih ayatnya, begitu loh Bang. Ya, tapi kan di situ Jadi Bang ya, saya juga nggak heran. Tapi kan di situ diusir oleh Yesus Bang. Hanyalah kau di hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan. Diusir. Yang diusir siapa yang diusir Bang? Siapa yang diusir? Ya, orang-orang itu yang berbuat kejahatan, yang memakai perintah manusia. Contoh. Salah Ini Bang. contoh kan Bang. Salah Bang. Yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat atas Iya. nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus. Iya, betul. Jadi yang memanggil itu. begini, yang mengatakan Yesus Tuhan nanti diusir oleh Yesus. Yang mengusir setan atas nama Yesus diusir oleh Yesus. Bukan. Iya, Bukan Bang. begitu. Gimana Bukan begitu, sih? Baca dong. Gimana? Abang ini iya saya baca Bang. Bukan begitu maksudnya Bang. Yang maksudnya ini orang-orang yang mereka hanya melakukan atau apa? Kayak mereka mengabarkan Injil. Tapi tidak dengan apa? Perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya pakai doktrin-doktrin mereka sendiri, umpamanya pakai gaya-gaya duniawi lah di luar Alkitab. Seakan-akan anak pendeta atau apapun itu harus ikut dia. Makanya kan sekarang banyak pendeta-pendeta lah yang kaya gitu kan. Terus ada anak buah gitu, dijaga ketat di mana-mana. Sedangkan itu di dalam Alkitab kalau mau ikut Yesus, murid Yesus itu memang harus benar-benar melayani Bang. Melayani itu dengan memang benar-benar Bang, bukan menjadi Ada yang ngorok siapa ya? Aduh. Ada yang ngorok siapa ya? Orang ngorok ditarik naik. Itu lelo ini. KPK ini. Itu lelo KPK ini. Yang ngorok ini. Aduh, udah tidur dia, ketiduran kayaknya. Ngorok tapi kok bisa naik ke atas ya? Iya, gimana tuh? Mimpi kali dia. Oh, dijambak rambutnya. Katului. Enggak, tadi ada di antrian. Oh, dinaikin dia. Ini masih ngorok dia tuh.
Turunin aja Mbak. Yang elo itu lelo itu. Wah, kenapa embun turun ya? Aduh. Embun turun bang. Wah dingin banget dong. Abang daerah mana ini bang? Wih, ada kalung ajaib. Tuh. Ada kalung tuh. Begitu aja Pak Yosi. Jadi kita berteman ya lebih baik lah. Kembalilah Bang sebagai kodrat manusia bahwa ya Tuhan itu tidak mungkin berjenis kelamin laki-laki Bang. Ya. Itu aja. Saya mau bilang apa bang ya? Ya kalau menurut manusia, nalar manusia oke lah. Ya. Kalau menurut Tuhan tuh nggak boleh begini, nggak boleh begini. Itu kan kemauan kita. Tuhan itu nggak boleh begini. Tapi kan saya sudah bilang tadi bang, dia tuh maha kuasa. Kita tidak bisa melampaui isi batas pikiran Bukan kita, masalah dia mau jadi kuasa, apa, bang. Bukan Apapun masalah dia kuasa, melakukan. bang. Bukan masalah kuasa. Faktanya loh bang bahwa kalau Anda menuhankan Yesus, artinya Anda menuhankan laki-laki bang, karena dia laki-laki tuh bang. Benar bang, Tuhan itu datang sebagai tubuh laki-laki, bukan perempuan. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu adalah melambangkan iman, pemimpin bang. Masa Jadi, dia datang sebagai perempuan? Jadi Yesus sekarang di surga itu masih berbentuk begitu. Jadi itu bang. Begitu juga dengan pertama manusia diciptakan yaitu Adam. Dibuat dari debu, dia berbentuk. Dia kan dibuat serupa dengan Allah itu sendiri. Dibuat dari tanah liat, berbentuk laki-laki bang, bukan perempuan. Iya, itu manusia bang. Pemimpin bang. Begini ya bang Jadi ya. kalau Bang. abang bilang dia di surga itu perempuan atau laki-laki, dia punya kelamin atau enggak, saya tidak bisa mengatakan dia itu karena saya takut bang. Tuhan maha kuasa. Bang, saya tidak bisa. Oh dia ada ini, nah, saya takut. Saya nggak takut berbicara itu bang. Yesus di dunia lengkap loh bang. Bisa, bang. Yesus iya. di dunia itu manusia sempurna. Manusia sempurna dia loh. di surga lebih lengkap bang. Iya artinya. Iya betul. Berarti di surga dia lebih lengkap, lebih sempurna lagi. Iya kan? Iya. Di dunia aja udah sempurna. Iya. Salamin dulu yang baru masuk tuh. Salamin dulu yang baru masuk. Iya kan? Bener gak bang? Ini siapa sih ada lagu Wah ini Calvin ini satu kampung. Ini satu kampung sama bang ini, abang ini. Kayaknya ini dekat. Poso. Bang siapa? Tapi dia Bang Handi kan? kawan Noah juga nih bang. Manado. Ini Calvin ini kawan Noah juga ini. Oh kawan Noah ngana. Calvin di mana ngana dang? Bagate jo mari dan om. Betul bagate jo. Oh. Ini bagate apa ini? So boleh kayaknya mau angkat cap tikus ini dia tuh. Oh pemain ngana cap tikus ngana. Sudah jo. Oh no. Keluar kata-kata saya di sini. Aduh. Anda dengar itu Bang Kelvin. Nana harus bang guru pak. Ini Bang Handi ini dulu. Bang guru mau kita. Mau cari hidayah ini. Dia sama banyak Om Han. pengalaman ini Bang Handi ini. Bersama Bang Juma jangan apa Dia kan tanya dong. Baju Mau cari bang guru hidayah sama sama mau cari hidayah sama Om Handi toh. Ya jangan sama saya dong. Sama Bang Suma ini, Bang Suma. Ini pakar-pakar ini, jangan salah-salah lu. Ntar lu kepental. Ayo, lu tanya aja dulu. Pakar ikan hiu. Sama abang kita berdua inilah. Kita sama satu golongan ya. Kawan dua kita dong. Iya, kawan. Kawan dua kita, tapi Om Handi mana dia juga. jauh sana. Sudah poso dia. Di poso kita dong. Poso mana? Ya poso kebun kopi kak kita dong. Kita jaga kopi di sini dong. Wah, Kira poso kota. Soalnya kita juga sekarang di poso. Waduh. Ada di poso. Coba dekat kita. Sudikah poso mana? Makanya saya tanya barangkali di Kaua kah di mana? Di Kaua kayak. Iya kah? Iya. Boleh kayaknya mau di situ mau minum ini. Ya jangan. Tidak boleh begitu lagi dah. Anak ini udah mau minum terus. Sudah coba mabok. Terguna itu dang. Iya, nggak bagus Bang mabuk tuh kawan. Nanti rusak nape mulu, nape badan. Assalamualaikum. Coba takut nanti. Rusak, nggak nape mulut, nggak nape body, nggak nape body rusak. Poco. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Brayam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Plus kami. Gimana pada kata bang? Pendeta Bram kayaknya nih. Bukan pendeta bang.
Aku orang mualaf. Mualaf dia. Kemarin yang saya syahadatkan ya Oh, bukan? kirain teman saya, Bram. Kapan Iya. syahadat? Kapan syahadat Bang? Udah lama? Udah lama bang. Udah lama. Gara-gara aku mimpi ketemu kayak semacam apa ya orang tuh. Ya pokoknya dari mimpi aja gitu bahwa kalau Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Wih. Oke lah Bang. Sering banget. Iya bang. Udah lama. Ada yang ingin disampaikan? Tapi bapak aku Kristen, tapi orang tua aku yang perempuan Muslim. Waduh, masih bareng ya Bang? Iya. Tapi bapak aku udah ini mualaf juga. Oh, alhamdulillah sudah mualaf semua Iya, ya. Bang. Pak Ibrahim di mana ini? Saya asli dari Cirebon bang. Waduh, Cirebon. Sunda teh ya mana Iya. mah? Ha. Muhun. Oh. Terus lah, di Cirebon ya? Non? Di Cirebon ya lahirna? Di Cirebon. Oh ya. Tapi kok bisa ada Iya, Kristen ya di Cirebon ya? Nyasar Ada apa? bang. Iya, kumaha damang euy. Enggak. Kumaha damang. Bang. Asalnya bukan Cirebon sih pindahan. Oh, pindahan. Oh, ayeuna euy, kumaha euy. Cirebon Ka dieu, ya. ka dieu. Cirebon itu campur Jawa ngapak sama Sunda. Cirebon itu. Iya Jawa Bali. sedikit lah, ngerti. Ngapak Sunda dia di sana. Oh gitu ya. Ngapak Sunda. Cirebonnya kemana Cirebon nanti iya. Campuran Sunda Sasak. Iya. Bahasa Indonesia Bukan, beda. aja lah, Beda. Saya Itu tinggal di ini. Tinggal di Cirebon itu kan Jawa Barat. Geser ke sana dikit udah mau masuk Jawa Tengah. Iya, kalau Jawa Tengah mah ke Tegal tak kemana sih? Iya, ya ke Tegal ke Priwe ya. Tegal ya. Tegal. Aja lunga-lunga nang kene bae gitu loh. Cirebon heeh. Ginyong kencot. Ini Bang Handi ini semua bahasa dia tahu ini Bang Handi. Bisa semua ya. Kan saya sudah bilang tadi, Bang Handi ini gaul orangnya. Sampai di Sulawesi sana. Ayolah Bang sampai Yosi, mualaf Bang Yosi. Makanya dia bisa. Kalau Yesus itu bisa bukan Tuhan. bahasa Bang Yosi. apa aja ini abang ini. Ya aku kan Gimana Bang omnipres. pengalaman ini Bang Brian ini? Gimana pengalaman Anda waktu jadi mualaf nih? Saya mau bertanya dulu nih sama ini. Ya Brian tanya-tanya. ini. Ya tanya-tanya dia. Katanya tadi saya dengar tadi mamanya Muslim, bapaknya Kristen lah, gitu ya? Udah mualaf bapaknya Iya. juga. Mualaf. Tapi tinggalnya di Cirebon. Di Indramayu. Pindahan Cirebon. sih. Cirebon. Iya sekarang tinggal di Cirebon. Dulunya dari mana? Saya asli orang ini. Orang Karawang. Indonesia. Karawang. Oh, Karawang, sama aja lah Karawang. Iya. Daerah industri ya, Bang. Karawang Iya, Bang. sekarang ya. Iya. M2000. Ini Mantap, Dinda mantap. Pincen malah bagi-bagi koin di bawah. Oh ya. Iya. Dinda. Jadi gimana Bang? Abang saya tadi dengar Abang mimpi nih. Bang Brian mimpi nih. Mimpinya kayak apa tuh, Bang? Makasih Dinda Pincen. Dia mimpi ketemu Yesus. Abang waktu mimpi itu di saat apa? Mabuk kah atau memang sadar tidur nggak minum gitu? Kok Itu mabuk jangan-jangan sih? ada minum Baygon. Gak bener lah. Coba. Gak kan ada kan yang mabuk, ada yang ini nggak tahu kan. Oplosan tiba-tiba dia tidur. Jangan baku sedu kan. Orang ini baku lain kita kan di YouTube. Enggak kan? Di saat Tapi kita orang ini kita live di YouTube mana pemaingan. Kita live di YouTube ini. Oh ini lagi live di YouTube. Iya. Tapi kan orang-orang Minahasa biasa baku sedu Bang. Ya biasa. Abang tahu sendiri kan? Iya. Iya tuh. Kalau Terus Jalan sudah kan? Bang, Ya, lanjut kalau aja dulu. di Alkitab tuh Bang. Begini. Iya gimana? Kalau di Saya Alkitab mau tanya tuh, sama Bang Brian dulu nih, Bang Brian ini. Oh ya udah Kelvin dulu deh. Bang Andi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ini makhluk misterius dibawa beri salam sama aku. Makasih ya malaikat kayaknya ini. Makasih salam kenal dari kami di sini. Iya. Terima kasih atas dukungannya, perjuangannya.
Masya Allah. Aku heran Yang Bang. kasih harimau, Bang. Yang tadi Bang Handi. Oh, alhamdulillah. Makasih ya, Bang. Kasih harimau. Ya aku heran tuh di Harimau lapar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harimau lapar. Bang Brahim. Iya. Oke, lanjut. Ya, tadi gini kan lu bilang ya aku yang heran ini Bang. Yosin, ya Ah. Bang Brahim kan ngomong kayak gini tadi, Yosin, ayo dong mualaf kayak gitu kan. Pertanyaannya aku gini Bang, Ini, Bang, kenapa kita aku harus mau keluar tanya, dari? Bang. Sebentar Bang. Kenapa? Kenapa? Ya aku yang heran tuh Bang. Ya Kalau dulu di Alkitab tuh. Kelpi mau nanya dulu. Sok. Iya, sok. Ya Pin, nanya Iya, Pin. ini Bang Brahim. Kenapa kira-kira kita harus keluar dari Kristen dan masuk ke? Kenapa kira-kira? Kenapa harus keluar dan kenapa harus masuk ke Islam? Oh. Abang yang jawab, Bang Brahim. Enggak Bang. Soalnya aku yang heran tuh Bang. Kalau setiap Alkitab tuh ya diperbarui mulu gitu tuh Bang. Yang herannya tuh Bang. Masa yalah beda dari yang lama lah gitu tuh. Oke, yang diperbarui yang mana? Yang maksudnya lebih detail mungkin. Ya yang dari misalnya yang dari ini aja nih. Kan tadi kan di Alkitab kan ya tadinya kan bahasnya Tuhan. Nah, kok bisa jadi Tuhan? Kan aneh. Emang bisa. Mungkin di Enggak alami ya. Iya. Berarti yang tadinya Tuhan jadi Tuhan ya? Gitu ya? Itu enggak. Yang tadinya di Iya, ayat iya. apa sih? Yohanes 13:13. Iya. Nah, iya benar. Berarti ayat sebelumnya mengatakan apa, Bang? Tuan, Rabi. Tuhan. Iya. Siapa sebenarnya yang rubah itu, Bang? YLAI. Yang nggak tahu di apa namanya tuh diperbarui mulu gitu tuh. Iya betul. Jadi gini loh, kalau menurut saya mungkin Cok, seperti jelasin aja, zaman Bang. dulu. Kalau dulu Jelasin, saya Bang. pernah, ini Bang, kalau dulu Bang Rian, kalau dulu kita pernah pegang tuh namanya lagu-lagu atau kitab-kitab atau Alkitab dengan pakai bahasa ejaan lama. Kayak dulu. Kalau sekarang kita bilang dulu, kalau dulu itu tulisnya dolo gitu. Terus ada bo gitu kan. Jadi ada gimana ya? Saya pernah dapat kitab itu yang kitab-kitab zaman dulu. Jadi sekarang diperbarui lagi dengan bahasa yang mungkin lebih lebih bagus lagi itu loh Bang. Iya, mudah dimengerti. Jadi nanti mungkin diikut lagi ada namanya revisi lagi, dibikin lebih, karena Indonesia kan bahasa Indonesia itu belum begitu apa ya, masih banyak yang kurang paham lah. Masih Mau banyak nggak dengerin saya serius sejarah LAI? Jadi ada namanya itu diperbarui dengan Nggak, saya mau nggak mau nggak mana mau denger orang serius yang mengenai LAI, mau nggak serius, mau nggak? Kalau serius nih bener nih, kenapa ada perubahan? Yang versi nggak serius dulu, Bang. Iya. Ya nggak enak lah kalau nggak serius, nanti dikira gua menista, nggak mau gua. serius Nggak mau gua. boleh, nggak serius Yang juga, begini nggak boleh saya bercanda Bang, yang nggak begini nggak boleh bercanda. Nanti dipikir kita mempermainkan Oke, lanjut, Bang. gitu, nggak boleh kita. Kenapa ada kata H? Nanti Anda buka siapa itu Leckdekker, orang Belanda, masuk ke Indonesia menerjemahkan Bible. Tadinya itu kamu memanggil aku guru dan junjungan, kamu memanggil aku guru dan rabi, kamu memanggil aku guru dan tuan. Nah ini Leckdekker ini orang Belanda masuk menerjemahkan, karena bahasa Melayu tinggi itu memang tidak ada kata Tuhan, gitu ya. Nah diselipkanlah kata H di sana Leckdekker, kemudian populer menjadi kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu, sebab memang aku guru dan Tuhan. Di tahun 1800-an lah begitu. Nah seiring waktu LAI merevisi terakhir itu setelah LAI Indonesia merdeka nih tahun 1954. LAI berdiri, diserahkanlah LAI dari Lembaga Hindia Belanda, Alkitab Hindia Belanda yang berpusat di Pajajaran Bandung. Nah tahun 1954 LAI sudah mandiri, terbentuk menjadi Lembaga Alkitab Indonesia. Nah seiring waktu dia menerjemahkan, waktu itu dibantu penerjemahnya oleh orang Islam juga, namanya Abdul Qadir Munshi. Nah disitulah banyak istilah-istilah Islam yang ada di sana. Ada kata Ka'bah, ada Assalamualaikum, dan seterusnya. Seiring waktu terakhir 1972 apa 70
itu sudah mulai banyak perubahan ditinggalkan. Yang tersisa adalah namanya Alkitab, Firman, kata Allah, Rasul, dan seterusnya sampai sekarang. Nah, tahun 2023 ini kan mau diganti lagi tuh, direvisi lagi oleh ELA itu. Banyak perubahan lagi di dalam, seperti kata ganja, kata singa. Nah, nanti Anda harus beli lagi Bible yang baru, harganya 450.000 itu. Bible TB2 2023. Nah, kita cemas nih berharap apakah kata Allah udah hilang, apakah kata Rasul sudah hilang. Kita belum tahu karena belum dirilis oleh LAI. Gitu kira-kira Bang. Ini serius loh saya ngomongin ini tadi, serius loh ya. Iya. Jadi direvisi dengan bahasa yang lebih apa? Lebih mudah lagi kayaknya. Ya. Itu nggak masalah sih. Yang penting iya. maknanya itu nggak. Jadi makna yang penting maknanya itu nggak lari Bang. Tapi Anda harus beli yang baru, nggak bisa, soalnya banyak perubahan. Anda harus beli yang baru. TB2 sudah kadaluarsa loh. TB itu harus tidak dipakai lagi. TB2 harus Anda beli. Saya sendiri belum cari nih pas. Nanti saya sudah pesan ya. Begini Bang, kami dari Muslim pesan, pas keluar kami akan beli supaya kalau kami diskusi itu ada bahannya gitu loh, nggak ngarang gitu loh. Nggak bagus itu Bang. Masa Anda kalah sih sama kami, nanti harus beli Anda enggak? Ya, nah, makanya jangan kita kalah, kita harus beli juga. Iya betul. Kumpul doi Bang. Harus dibeli kalau ada yang baru, kalau ada yang lebih DP bahasa lebih bagus lagi ini mudah dimengerti kan, apalagi kaum milenial sekarang kan lebih bagus itu Om. Ya bahasanya lebih orang, jangankan supaya orang-orang tua anak-anak itu lebih mudah lah untuk memahami kan. Jadi lebih gampang lagi kan untuk orang semua mau baca. Bahasa Manado Bang. Bahasa Manado juga ada Alkitab bahasa daerah kita Bang, ada. Ada. Di Poso aja ada bahasa Pamona. Di Poso aja ada bahasa Pamonanya. Bingung lagi kita ini. Opo wana natas. Iya, opo wana natas. Iya. Jadi orang-orang yang tidak paham tentang isi Alkitab itu nanti kan membaca dengan bahasa daerah mereka kan. Jadi lebih bagus sih kalau menurut aku. Dipermudah. Tapi saya akui Sulawesi Utara itu toleransinya sangat tinggi. Tidak pernah memandang lu agama lu apa, bodo amat. Enggak ada urusan itu. Iya betul sekali tuh Bang. Apalagi di tengah-tengah saya itu ada namanya Kampung Jawa. Tidak pernah usil-usil itu kayak gitu-gituan ya. Enggak, kita enggak. Di sana kita teman semua, teman saya juga. Kita enggak ada namanya apa ya? Kalau namanya intimidasi enggak ada. Enggak ada sana, enggak ada kayaknya. Enggak ada kita di sana. Lulu aja, lu punya kepercayaan ya silakan, mau ikut boleh, mau enggak ikut juga enggak boleh, itu kan enggak ada paksaan seperti itu. Tapi bukan pengaruh cap tikus selama yang saya tahu. Bukan pengaruh cap tikus bukan kan? Saya puji Tuhan nggak minum Bang, bukan peminum loh. Benar. Walaupun saya orang Manado Bang, ini saya orang Manado nih. Tapi saya nggak suka dengan minum-minum itu. Ya, janganlah. Nggak suka gaya minum-minum itu Bang. Serius Bang. Dari dulu saya bergaul, walaupun saya bergaul ada orang-orang minum apapun. Mungkin pernah satu kali atau itu dipaksa gitu kan. Untuk abang tahu sendiri kan kalau pergaulan dipaksa untuk menghormati katanya gitu kan. Menghormati kan, ini kalau enggak ikutilah biasa Tuhan. Pergaulan begitu loh Bang. Ikutilah Yesus itu pernah, dulu. Ya maksud saya gini, ikutilah Yesus kan Yesus nggak pernah masa-masa yang lampau loh Bang. Iya maksud saya ikutilah Yesus nggak pernah minum alkohol loh. Masa kalian minum sih? Janganlah. Betul. Iya betul itu Bang. Masa yang Anda kagumi apalagi Anda betul. Anda kagumi apalagi bilang sama Kelvin ini, jangan nih Kelvin ini masih jawab pancing ini. Sudah jawab Kelvin. Ya, krem kan Kelvin? Masih. Bahaya. Kadang-kadang bahaya nggak ada. Kalau saya munafik gitu, cuma memang kadang-kadang memang. Sudah Jo, berhenti Jo Anda. Kadang-kadang. Sudah Jo, ini kita punya pekakan ini bilang sudah Jo, berhenti Jo. Nanti rusak nape mulut yang nape badan. Iya. Bikin rusak otak. Bikin rusak dompet. Rusak dompet nggak ada dong. Sama yang si Bang Cuma. Ya, Ibrahim mau nanya Bang, Ibrahim silakan. Itu Bang Juma ngasih pencerahan ke Yosi.
saya juga senang lihat-lihat kalau live-nya Bang Juma tuh, selalu ngikutin Jay. Tapi kenapa nggak ikuti live saya? Ah, itu nggak benar ini. Nggak benar ini, Bang Juma doang dia ikutin, gua kagak. Padahal gua gurunya Bang Juma. Ah, gimana kamu ini? Waduh, nggak benar ini. Cerdas Bang, kalau Bang Juma sih Bang. Kalau cerahannya tuh masuk akal tuh. Bang Brian, saya mau tanya dulu nih sama si Bang Brian ini yang dari Indramayu, Cirebon ya? Duh, Cirebon apa Indramayu tadi ya? Cirebon. Iya. Cirebon. Oke. Abang Brian ini dari kecil memang udah mualaf nanti atau udah besar? Atau memang dari kecil pun Besar, dibilang Bang. Kristen tapi nggak pernah masuk gereja? Ataupun nggak pernah baca Alkitab? Pernah suka masuk gereja, pernah. Berapa kali? Ya suka-suka jarang sih. Oh, suka-suka jarang. Walah ini. Gimana ini? Berarti Kristen KTP waktu itu ya? Bisa Ya, dibilang Kristen KTP lah ya? Ikut orang tua iya. tadinya tuh. Iya, saya juga dulu begitu loh, Brian. Dulu cuma ikut-ikutan Kristen, tapi nggak mau belajar. Tapi setelah saya suka belajar dan sampai saat ini pun masih belajar terus. Supaya kita lebih banyak pengetahuan kita, dan pengetahuan itu kita bisa terapkan di dalam kita punya kehidupan. Ada yang mau gantian naik, siapa ini yang mau gantian naik? Intinya, melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita, berusaha melakukan hal yang baik. Yang mau naik request aja Bang, itu yang siapa sih yang mau naik request aja, nanti gantian nggak apa-apa. Nah ini siapa yang Bang Handi, berarti kira-kira itu ya tentang perkataannya tadi itu Bang, gimana itu Bang? Apa itu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan perkataanmu itu tepat. Yang benar itu sesuai original teksnya itu kurios, artinya Tuhan. Tuhan itu tuh. Original teksnya kurios. Jangan nama kan Tuhan. Ntar dulu Brian, ntar dulu. Jadi Yohanes 13:13 itu original teksnya kurios, bukan Tuhan tapi Tuhan. Tuhan ya. Ya. Itu Tuhan juga kan, Tuhan itu kan juga tinggi lah maksudnya kan Tuhan. Iya, menjadi Tuhan di dunia barangkali. Memang di zamannya Yesus, dengerin dulu. Di zaman Yesus itu tidak ada yang paling tinggi pangkatnya kecuali Yesus itu, karena dia utusan di muka bumi, diutus oleh Sang Pencipta. Dia paling tinggi pangkatnya di zamannya Yesus itu. Siapa yang paling tinggi pangkatnya di zamannya Yesus? Gak ada, dia yang utusan. Dia melanjutkan ajaran Nabi Musa. Paling tinggi pangkatnya Yesus itu. Makanya dipanggil Tuhan, dipanggil Rabi. Guru dia. Ya, dia terima aja semua. Guru boleh, ya betul. Ngajarin orang-orang apa ajarannya? Apa ajaran Yesus ngajarin orang-orang? Gitu loh. Yang ngajarin orang kembali menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar itu. Sebagaimana Ulangan 6:4 kan ya. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita esa, kata Yesus loh. Tiap hari loh dia ngomong kayak gitu. Oh, kalau di Keluaran bukan kata Yesus. Ulangan 6:4 dia pakai. Belum ada. Ulangan juga bukan kata Yesus. Kan Yesus nanti ada di Perjanjian Baru. Yesus Ya, ngomong. belum nama Yesus keluar. Yesus kan pakai ulangan ngajar. Oh, yang dia bilang tapi bukan di kitab Ulangan. Ya, tapi yang berbicara di kitab Ulangan itu siapa Bang? Yesus atau siapa? Musa. Ya, maksudnya itu. Kalau Musa yang berbicara wajar-wajar saja kan? Belum pakai. Tapi Yesus. ajaran para nabi itu, itu berkesinambungan. Ya betul. Jadi Yesus itu melanjutkan ajaran Nabi Musa. Iya. Berkesinambungan ajaran para nabi itu, tidak ada yang terputus. Yesus kan jadi hukum yang sudah dikasih ke Musa, dia nyambung. Jadi iyalah. Jadi sempurna lah. Kan Yesus datang untuk menyempurnakan, bukan untuk meniadakan kitab para nabi dan hukum Taurat gitu. Iya. Benar gak Bang? Iya, Matius 5:8. Jangan kamu menghilangkan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Tidak satu titik atau satu iota pun akan dihilangkan dari hukum Taurat. Selamat bumi langit dan bumi belum runtuh. Begitu kata Yesus.
Betul sekali itu. Artinya Yesus Mana itu sih nggak- Bang Brian tadi? menurut Sudah Yesus tidak boleh menghilangkan satu titik pun di hukum Taurat. Artinya Yesus itu taat sama hukum Taurat. Kan begitu. Betul Bre. sekali, betul sekali. Nah, apa isi Betul, hukum Bre. Taurat itu? Yaitu tadi Ulangan 4 itu. Kita para nabi. Gitu. Isi hukum Itu, Taurat tuh Bre. kita para nabi. Bang, 10 mau perintah Allah. bertanya-tanya sedikit tentang Islam, Bang. Boleh nggak? Boleh Bang, tanya aja Bang. Kalau Tentang saya mampu saya sebenarnya- jawab, kalau enggak saya bangunin Bang Juma. Oke, Bang. Berarti Betul ya. kira-kira kalau Lagi-lagi di sebelah ini. ayat-ayat di dalam Al-Quran yang selalu berbicara tentang surga itu, Bang, kira-kira orang yang menempati surga itu kira-kira yang bagaimana, Bang? Apakah Orang- ada agama disebutkan atau memang orang beriman doang atau bagaimana, Bang? Kira-kira? Yang menempati surga ya orang yang beriman Bang. Berarti orang yang beriman itu yang mana, Bang? Yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, terus kemudian selalu mengikuti perintah dan menjauhi segala larangan dan mencontohkan nabinya Nabi Muhammad SAW. Itulah Berarti orang yang menempati beriman. surga ya? Ya, kenapa? Itu dikatakan di dalam Quran surah berapa, Bang? Ya banyak. Salah satu aja, Bang. Sebentar saya cari dulu ya. Qad aflahal mu'minun. Ya itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم fiha khalidun, yakni mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal fiha khalidun, kekal di dalamnya. Sesungguh, saya Indonesiain dulu. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang menjaga kemaluannya kecuali dan seterusnya. Panjang ya. Itu kira-kira. Itu ya terjemahannya Bang Juma. Benar Bang. Itu ayat mana, Bang? Di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Oh ya, di situ disebut nggak agama Islam atau dengan nabinya sendiri? Itu mukmin. Diterangkan di sana salat alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Iya. Berarti kesimpulannya, Bang, surga itu untuk orang-orang beriman dan yang melakukan kebajikan ya? Benar sekali. Benar sekali. Terus bagaimana dengan surat Makanya ayat 62 yang apa? Gimana, dengan surat 2 ayat 62, Bang? Gimana dengan surat Al-Baqarah ayat 2 orang-orang yang Iya, 262. Oh, Al-Baqarah 2. Iya. Iya, gimana? Sebentar. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi memang ini
orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Sabi'in, siapapun di antara mereka itu yang kemudian beriman kepada Allah dan juga hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut bagi mereka, kemudian mereka tidak bersedih hati. Iya, Nah, yang tapi jadi di masalah Iya, gimana jadi gimana? di situ kan orang-orang beriman yang disebutkan Yahudi, Nasrani dan Sabi'in. Tapi aku nggak ngelihat Islamnya di situ, Bang. Gimana itu? Tuh ada. Ini. Innalladzina amanu. Orang-orang mukmin. Tuh. Itu Islam tuh. Mukmin. Jadi yang disebut pertama itu Islam seperti Yahudi, orang-orang beriman kan yang disebut di sini Yahudi, Nasrani dan Sabi'in, kan itu jelas. Maksudnya di kata Islam orang-orang beriman. Karena di ayat Orang-orang beriman. Surat 3 ayat 19 kan disebutkan di situ agama di sisi Allah itu Islam, agama yang benar. Di Quran surat 3 ayat 19. Ya kan? Terus jadi lagi orang beriman itu hanya Islam Yahudi, Nasrani, dan itu Sabi'in, nggak disebutkan tentang dengerin dijelaskan dulu, dengerin. Islam itu ajaran. Orang yang menjalankan Islam disebut beriman. Gitu. Oke. Nah, makanya di ayat ini sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tadi kan kita udah baca ayatnya. Sama-sama Al-Mu'minun itu membicarakan tentang orang-orang beriman. Kan jelas dikatakan di ayat pertama apa tadi? Qad aflahal mu'minun. Kan orang beriman tuh. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Mahwa alladzina hum fi salatihim khasyun. Siapa mereka itu yang mendirikan salat? Berarti yang diseru tadi itu siapa? Orang-orang beriman. Berarti orang beriman ini adalah orang-orang yang mendirikan salat. Makanya Yesus ketika datang kepada Bani Israel mempraktekkan salat gitu. Salat itu apa, Bang? Dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan. Sembahyang. Salat itu nah, berarti berdoa. kita juga kan sembahyang juga. Berdoa. Tapi ada tata caranya, ada tata cara. Ada caranya. Ada nggak disebutkan di dalam surahnya itu tata cara, atau hanya orang yang berdoa, atau yang sholat seperti yang Abang bilang? Ada. Salat itu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Dirikanlah, jalankanlah, laksanakanlah salat itu. Kamu melihat aku salat, kan gitu. Nah, sekarang bagaimana baginda Rasulullah SAW itu salat? Berarti sudah berbicara di dua hal yang berbeda ya, tentang cara sholat dan berdoa itu kan ini beda. Sholat itu isinya doa. Iya, maksudnya gini, sholat itu kan dalam bahasa Indonesianya Abang terjemahkan tadi berdoa, ya kan? Orang Yahudi, Nasrani pun juga berdoa, Bang. Terus gimana itu, Bang? Tapi kan tata caranya berbeda. Iya. Kita berbicara tata cara itu doanya, Bang. Berarti kalau berbeda, memang berbeda antara Yahudi, Kristen dan Muslim, tata cara berdoanya memang berbeda, Bang. Tapi kan sama-sama berdoa, cuman yang membedakan itu kan tata cara doang. Gimana tuh, Bang? Ya, bukan gitu. Bukan gini. Kalau doa itu dia disebut tersendiri di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau kita berbicara mengenai doa, gitu ya. Nah, kalau berbicara mengenai sholat, berarti berbicara mengenai prosesi ibadah. Cara beribadah gitu. Cara berdoa gitu. ya. Nah, lain. Ya, iya. Cara kemudian melakukan prosesi ibadah sholat. Sholat itu adalah hal yang diniatkan dalam hati, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Kalau doa itu kan terkait dengan hati aja. Iya. Sama seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang-orang Yahudi, mereka berdoa kan gitu. Begitu juga yang dipraktikkan oleh Yesus, maju ke depan, kemudian mengangkat tangan, lalu kemudian ruku sujud sampai ke lantai, habis itu dia berdoa kepada Bapa. Itu sholat itu. Berarti kan di dalam surah yang disebutkan hanya berdoa doang kan, nggak ada disebutkan tata cara kan? Tata caranya itu dipraktikkan kemudian oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau yang mempraktikkan sholat itu. Makanya dikatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Apakah tata caranya berdoa berbeda, apakah yang lain nggak diterima? Apa gimana? Dalam kaitan kaidah sholat, yang tata caranya berbeda tentu ditolak.
Oh berarti karena tidak pernah dicontohkan kan gitu. Sama seperti Yesus datang memberikan suri toladan. Bagaimana caranya orang menyembah, bagaimana caranya orang kemudian beribadah, kan dicontohkan sama Yesus. Barang siapa yang tidak mengikuti Yesus cara ibadahnya, berarti mereka bukan pengikut, kan gitu. Berarti Yesus itu kan imam. Yesus kan itu imam. Ya. Berarti Allah lebih fokus Yesus ke itu tata imam, cara, maka bukan isi hati. Gitu ya. oh bukan begitu. Begitulah kita surah Al-Mu'min misalnya gini. Gimana? Tapi orang itu tidak bekerja, mimpi untuk mendapatkan upah itu mustahil. Yang ada dipecat dari perusahaan. Nah, tapi kalau ada orang yang kemudian meniatkan bekerja lalu kemudian dia praktekkan pekerjaannya itu, pasti akan mendapatkan upah. Semakin dia indah, cantik dalam bekerja, rutin dia, giat dia, maka jabatannya akan semakin tinggi, melejit dia nantinya. Tapi kalau hanya menghayal, sama seperti pujilah Tuhan, memuji pujilah Tuhan, tapi nggak ada pujian Tuhan yang diucapkan. Kalau kita umat Islam pujilah Tuhan, maka kita maha suci Allah, maha besar Allah, maha perkasa Allah, Allah maha penyayang, itu pujian. Tapi kalau mengatakan pujilah Allah, pujiannya mana? Nggak ada pujiannya, cuman pujilah Allah. Terus pujiannya mana? Pujiannya yang mana? Nah, kecuali kalau dikatakan Allah Bapa Maha Kudus, Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, Allah Maha Suci, Allah Maha Suci, itu baru memuji. Tapi kalau dibilang pujilah Allah, ya sama halnya Anda minum obat 3 kali, dalam mau sembuh dikasih resep sama dokter minum obat pagi, siang, dan malam, cuman disebutkan minum obat pagi, siang, dan malam 3 kali, tapi nggak diperhatikan, ya mana bisa sembuh. Begitulah begitulah dalam ibadah gitu. Betul itu betul. Makanya Bang Yosi, ayo ikuti saya. Asyhadu. Jangan mau. Jangan dulu Bang. Kita kan masih belajar ini Bang. Kok abang gini? Santai. Iya, karena Yesus juga itu asyhadu loh. Yesus juga itu asyhadu dia. Jangan mau Yesus. Lah kan belum ada Bang bahasa. Karena begitu. Kan iya, jangan mau kan, kalau dipaksa Bang, jangan mau. 700 tahunan kemudian baru ada kan bahasanya. Waktu Yesus kan belum ada Bang. Ada. Yesus itu bersaksi loh, syahadat loh dia dalam syariatnya kepada kaumnya, syahadat dia itu. Iya bersaksi, ya betul, ada bersaksi. Nah, kesaksian Yesus itu harus dipercaya kan? Siapa yang menolak kesaksian Yesus, maka dia kufur dari ajaran Yesus, gitu loh Bang. Ya, betul sekali. Turun sekali. Supaya tidak dianggap kufur, kan Yesus mengatakan kehendak Bapa yang harus diikuti tuh. Maka ikuti syahadatnya beliau kan gitu. Asyhadu. Betul itu Bang. coba abang apa namanya artikan dulu itu, apa artinya itu yang tadi itu dari Al-Syed, saya nggak ngerti loh Bang. Ya abang mau sebut lagi. Yang mana sih itu abang tadi mau ngomong apa tadi? Saya nggak tahu artinya tuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesu'a Masya Rasulullah, di zamannya begitu. Itu. Ya ulang aja, ikuti kata-kata saya ya. Tapi kan waktu itu kan belum pakai bahasa Arab. Nah, saya terjemahin ke Arab. Bahasanya Oh iya, itu terjemahan bahasa Arab. Ya, betul. Iya. Sini mana?
Masih Kelvin tuh keluar Kelvin. Takut dia ya syahadat Yohanes Lagi 17:3. bapanci kali dia bang. Lagi bapanci kali itu. Keluar ya udah dingin kan di sana. Pancing setengah gram dulu. Gitu ya. Setengah gram kan? Wah, ada yang ngomong di bawah nih, hostnya takut cuma gua bikin jiper. Siapa sih suara? Emang lu bisa baca Bible-mu, Bro? Dinaikin aja, Naikin host. Gua pengen lihat ilmunya dia ada nggak? Ya, mumpung saya lagi tidur ini. Iya, apalagi kalau bangun. Nanti kalau begadang, ya itu dia suara. Jika Islam itu agama yang benar, kenapa orang tua nabinya bisa masuk neraka? Oh, siapa bilang? Di mana itu, Bang? Di mana? Waduh, jangan ditutupi dong ayat dalilnya. Di mana dalilnya? Banyak Iya, tunjukkan ke kita. Iya, tunjukkan, Bro. Oh, banyak sekali. Coba tunjukkan ke kita. Enggak tahu agamanya sendiri ya. Ya kamu ya kan yang membawa data, Bro. Loh, Bapak yang bawa dalil ke sini. Jadi begini Yosi. Jadi agama Islam tuh ya. Lu bawa data dulu. Lu bawa datanya mana? Yang ntar dulu. Orang tua nabinya saja masuk neraka. Iya, mana datanya? Iya, bagaimana? Dalilnya mana? Di mana dalilnya, Bang? Baru aku dengar itu, Bang. Serius aku mau belajar ini. Banyak sekali sih, tapi gimana kalau ditutupin aja? Iya, kaget betul Jadi memang agama yang gagal sih menurut aku. Orang tua nabinya semua neraka. Gimana sih? Ini Paulus yang ngajarin dia nih. Oh gitu ya. Kalau iya, itu makanya aku bilang ayatnya di mana? Jadi kaget saya loh. Iya, saya juga. Ini saya lagi nggak makan. Pingin keluar makanan saya kaget. Gimana itu, Bang, tertulis? Orang-orang kaget. Iya, maksudnya gini loh, Bang. Abang jangan kayak ini loh, Bang. Gini. Abang jangan kayak Paulus, maksud saya gitu, membawa berita tapi nggak ada buktinya gitu loh. Misalnya Yesus dikatakan bangkit jadi Tuhan. Nah, itu kan harus kasih bukti itu, Bang. Jangan kayak ini Paulus memberi kabar-kabar. Susah memang. Assalamualaikum Zuma, Bang Handi dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, di mana aja saya mau pingin bacakan. Gimana? Iya, saya ingin ngelayani sedikit Mas Suara ini yang bilang orang tua Nabi di neraka. Ayo Mas, kita adu data sekarang, Mas. Lanjut, mantap. Kamu aja yang kasih data, nanti aku bantah. Dor, selamat datang di kebenaran. Artinya begitu Islam, Bang. Bang Suara Islam itu nggak begitu, Bang. Selamat datang di ngaku benar. Islam itu nggak begitu, Bang. Enggak. Jadi saya bacakan dalil satu ya. Dinda Wapi ya. Dinda Wapi saya bacakan ayat 1 ya, Bang. Lanjut abangku. Oh iya sih, orang tua nabinya masuk neraka. Jadi Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yadillu 'alaiha wa la tasiru wazirah wisra ukhra wa ma kunna mu'azzibin hatta tab'atsa rasulah. Barang siapa berbuat sesuai dengan barang siapa berbuat sesuatu atau sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, ini rasul yang diutus kepada kedua orang tua Rasulullah itu namanya siapa ya? Ingin tahu aku. Siapa ya? Iya, siapa? Ya siapa? Ya makanya ini pertanyaan. Kalau ada rasul yang diutus, kepada Bani Quraisy, kemudian mereka menolak rasul itu, berarti ya benar tuduhan Anda. Karena Allah menerangkan kepada Rasul Muhammad SAW, wataqallubaka fisajidin, dan aku melihat perubahan gerakan badanmu wahai Muhammad di antara orang-orang yang sujud. Berarti Rasul Muhammad SAW itu didatangkan dari silsilah keturunan yang
tunduk kepada Allah, tidak pernah melakukan kemusyrikan. Dan memang Abdullah dan juga ibunda Siti Aminah tidak ada sejarahnya menyembah berhala. Oh, Coba. Banyak. Jadi banyak berhala itu. Ngomong doang lu, Kamu kan gitu cuma ya. bisa ngomong Bang Suara. Coba kamu bisa nampilin data ya. Kamu bisa membacakan Pengikut Paulus hadisnya. gitu loh. Kita adu data sekarang. Orang tua kamu atau orang tua Nabi yang masuk neraka? Ayo kita adu data sekarang. Ya orang tua kamu lah. Orang tua kamu kan Hindu. Kalau ini kan Nggak kalian semua jelas kan orang orangnya. tuanya kan orang kafir ini semuanya kan, kamu semua ini dulu kan. Coba ya karena dibaca hadisnya cuma Bang, yang mengatakan orang tua Nabi di neraka. Arab yang membuat agama Islam ya jadi punya agama. Ya kalau nggak ketemu orang Arab ya juga nggak punya agama. doang ini mah gak ada ilmunya. Buang aja ke Iya, kali lah. Udah tinggal ketik aja Kira kok, orang hebat tua loh. Nabi Ahmad Saya Masih. naik ini mau ngelayani sampean loh. Iya, ayo lah. Ayo. Ayo baca hadisnya bro. Yang bilang orang tua Nabi di neraka, dalilnya baca bro. Kenapa enggak? Kabur dia. Aduh, kira suhu ternyata lucu. Ketik-ketik di bawah saya mau lawan Banyuma. Cuma begitu. Ternyata dia lagi mabuk baru naik parah. Ya, Jelaskan itu, aja Dinda Wapi. Jadi gini teman-teman ya, memang ada hadis yang mengungkapkan begini. Inna abi wa abaka finnar. Kata Rasulullah, sesungguhnya ayahku dan ayahmu itu ada di neraka. Itu biasanya dibuat framing oleh orang-orang penghujat. Abun dimaknai bapak Nabi. Padahal tidak ada satupun para ulama yang ahli dalam bahasa Arab dan para sejarawan yang mengartikan itu adalah ayah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalimat abun di dalam dunia literasi Arab itu juga bisa bermakna paman. Itu maksudnya pamanku dan ayahmu itu ada di neraka. Rasulullah kenapa menjawab menggunakan lafal abun? Untuk tidak menyakiti hati orang yang ada di depannya yang sedang bertanya. Ketika ada salah satu sahabat yang orang tuanya kafir, kemudian meninggal dan dia mu'allaf menjadi orang Islam, dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayahku kira-kira di neraka atau di surga?" Agar tidak menyakiti hati sahabat ini, Rasulullah mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Kamu tenang saja. Pamanku maknanya seperti itu, Abu Jahal paman Nabi, begitu. Dan pamanmu itu ada di neraka. Nah, orang yang hanya membaca terjemahan, tidak tahu literasi bahasa Arab, akan memaknai abun itu hanya seorang ayah. Sama seperti tadi sore Edis dan teman-temannya mengartikan yang namanya bapak itu bahasa Arabnya abun. Tidak ada di dalam literasi Arab bapak abun itu bermakna yang lain. Ternyata saya bukakan di dalam Kamus At-Taufik halaman pertama, yaitu huruf hamzah dan alif dan ba ya. Itu abun bisa bermakna bulan Agustus, abun bisa bermakna rumput, abun bisa bermakna paman dan lain sebagainya. Begitu teman-teman. Sekian Bang Zuma dan Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini. Waalaikumsalam. Tidak sia-sia. Ini tidak sia-sia. Gue sekolahin ini Ustaz Naja ini. Masya Allah. Masya Allah. Ya Masya Allah. Masya Allah. Abang-abangku semua, kayaknya baterai gue nih udah pedot ini. Pingin tidur ya ini. Saya pingin mau bahas tentang Kita mau Paulus. bersyahadat ini baru pergi. Seperti abang saya ini yang baik hari ini ngomong tentang Paulus, tapi besok aja kayaknya sudah malam. Baterai saya udah tinggal 10% ini atau berapa persen ya? Maksudnya kalau Mas Yosi ini pendeta tak? Yuk makan hiu dulu. Pemula dia, belajar dia. Oh, saya pembelajar bang. Saya orang yang masih suka belajar. Jadi makanya saya masih kadang suka bertanya. Kadang kalau ditanya saya bisa jawab yang lebih detailnya lagi, saya bertanya lagi. Oh, Sultan Hiu, terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah. Nanti kalau mau masuk Islam, kabari Bang Zuma ya. Insya Allah Bang Zuma mau nyembelih kambing Bang ya. Domba dong.
Nanti Bang kalau masuk Islam saya dapat 4 istri. Mas. Kan gitu Bang Yosi. Jadi kita itu mengikuti hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa salah satunya. Di Imamat 4, kalau penebusan dosa yang dikurbankan itu domba perempuan, bukan Tuhan gitu. Imamat 11 yang dikorbankan domba perempuan. Dari mana Bang? Imamat 4 jenengan buka satu perikop itu ya. Itu kalau penebusan dosa domba perempuan. Jadi kalau jenengan nanti mau masuk Islam, Bang Zuma akan menyembelih domba perempuan Bang ya. Iya kalau domba jantan, masa domba perempuan sih? Loh, kalau domba jantan nanti Yesus dong gimana sih? Enggak, domba itu kenapa dibilang domba jantan? Itu melambangkan Yesus, bukan Yesus itu sendiri, itu domba. Gimana sih Abang? Tapi nanti besok lah Bang, saya pingin masuk lagi di sini di grup ini. Kalau diizinkan sama host kita yang cantik ini. Soalnya ini udah. Wah, belum lagi bincang-bincang dengan saya udah mau turun gimana sih Bang? Enggak, ini baterai saya nih Bang, tinggal 10%. Ya sambil dicas lah. Kalau sambil dicas itu panas banget infonya, kayak mau meledak loh. Kenapa ya? Oh gitu. Iya. Tidak pernah. Bang Yosi tidak pernah lihat anu ya. Tidak pernah lihat Bible berjalan ya. Ini orangnya datang. udah pernah diskusi sama saya kemarin tuh. Udah kok ya. Kita sering. Iya. Belum sering sih, tapi udah pernah kayaknya. Sekali. Terakhir saya jaringan putus ya kalau nggak salah itu. Jadi saya turun itu pas lagi ngomong jaringan putus. Iya betul. Waktu sama Obed tuh, Ya. Oh iya betul, ada si Obed. Ya, Obed. Lucu ya si Obed. Obed. Iya. Iya ingat saya. Ya dia framing. Ya dimintain bukti nggak tahu. Kan gitu. Mungkin dia juga belajar kayak saya ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan cuma model ngeyel gitu loh. Harus ada data gitu. Enak jadinya kita kalau bicara itu. Iya harus pakai data. Kalau nggak data cari dulu kan, atau tanya dulu yang lebih tahu. Betul. Kayak kemarin saya menafik, saya tanya. Saya belum tahu, saya tanya sama Bang Zuma nih. Bang Zuma kayaknya tahu nih, saya tanya. Saya nggak menafik kan? Gimana Bang Zuma? Benar nggak? Saya pernah menanyakan. Akun saya di private. Waduh, nggak tahu ya. Coba nanti saya saya perbaikilah kalau memang ke privat. Oke deh Bang, abang-abang yang baik hati. Besok iya, lagi Bang, iya. Kesempatan saya masuk lagi di sini. Kalau diizinkan sama host kita nih, kayaknya host kita nih tidur ya. Nggak ada suara dari tadi. Nggak tidur, ada tuh lagi main. Oh lagi main. Oke lah. Oke deh, selamat malam semua ya. Lato-lato. Semua. Main lato-lato. Yo Bang, Bang. Oh, dia lagi latihan lato-lato itu ya. Asyhadu. Jangan sampai sekarang. Abang ini bisa aja ini abang ini. Anak ini ngana parlenting ya. Ngana parlenting. Oke bang, sampai besok dah. Sudah jangan paling badaki. Hati-hati di jalan. Jangan lupa berhenti lampu merah. Ya. Oh siap. Udah nggak berhenti bang ini. Ya jangan sampai sen kiri belok kanan. Oke siap. Good night semuanya ya. Salam sehat semua ya. Terima kasih. Ya sama-sama Bang. Oke. Kenapa ya Oten itu penuh kebencian kayak tadi ya, langsung tiba-tiba menuduh begitu, minta diunjukin datanya nggak ngerti. Parah. Itu masih ada si Kelvin kayaknya dibawa. Tadi itu Bang. Iya sering-sering begitu. Termasuk kayak si Obed itu. Yang di atas pojok nama suara itu anu itu Bang, segerombolannya agnostik itu Bang. Oh. Ini juga mau dibimbing sahadat ini Dinda Kelvin ini. Nanya lagi, Kelvin nanya lagi, ada Ustaz Naja itu. Nanya lagi silakan. Mau disahadatkan juga dia katanya. Biar dia puas bertanya dulu. Ya, tadi itu udah sampai di mana Bang? Keputus aku mati HP. Sampai di surat Al-Mu'minun 1 nomor sampai ayat 1 sampai 11 kalau nggak salah. Iya gantian ya Dinda Wafi ya, Ustaz Sugi. Iya. Monggo Akhi. Iya. Saya nyimak sambil mencatat gitu. Loh, kirain saya yang nyimak. Ini muslimnya
Muslimnya 4, muslimahnya 1 ini. Terbalik ini. Surah Al-Mu'minun itu kalau nggak salah berbicara tentang surga ya. Iya. Sampai ayat 11 itu kan bahwa surga itu diwariskan kepada orang-orang yang sholat itu di ayat 11-nya. Ada apa dengan ayat itu, Bang? Iya. Betul. Gini tadi Bang aku kan nanya ini ayat-ayat yang berbicara tentang surga, kira-kira Islam itu masuk nggak ke dalamnya, ke surga itu sendiri dan nabinya kayak gitu Bang. Ya itu ayat 11 tuh. Coba dibaca di ayat 11-nya itu. Makanya yang aku lihat yang selalu berbicara tentang surga, yang konsistennya di situ orang-orang yang beriman dan yang melakukan kebajikan, tapi nggak disebutkan tentang Islamnya kayak gitu loh. Maksudnya tadi. Ya di ayat 11 itu yang sholat siapa Bang? Alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Nah ini akan diwariskan surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Nah ini kan orang-orang yang sholat tuh kalau Anda baca dari ayat sebelumnya tuh. Oke, kalau terus di surah 2 ayat 62 gimana Bang? Orang-orang beriman surah yang disebutkan surah 2 Al-Baqarah ya. Iya. Ayat 2. Iya, orang-orang ayat 62. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Setara dengan surah Al-Mu'minun. Coba dalam surah Al-Mu'minun ya. 62 dia maksud 62. 62 maksudnya. Surah Al-Baqarah ayat 62. Bentar. Innal ladzina Al-Baqarah 62. Ini sebenarnya Ustaz Wafi ini yang harus jawab nih. Bentar. Gini Mas. Ustaz Wafi aja yang jawab untuk Al-Quran. Saya nggak mau melangkai. Betul. Oh, enggak. Sama kok teman-teman. Sama masih belajar. Jadi gini Mas Kelvin. Dulu Nabi Muhammad itu pernah ditertawakan oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ternyata Nabi Muhammad belum tentu selamat gitu loh. Coba jenengan buka di surah Al-Ahqaf ayat nomor 9. Surah 46 ayat 9 ya. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat itu ya, terhadapku dan terhadapmu itu ya. Nah, itu sering dibawakan oleh teman-teman Kristen menunjukkan bahwa Nabi Muhammad pun belum tentu selamat. Ketika ayat itu turun, ayat itu turun kan isinya begini. Wa ma adri ma yuf'alu bi. Jadi Rasulullah mengatakan, aku pun tidak tahu bagaimana keadaanku nanti di akhirat, selamat atau tidak. Lalu orang Yahudi tertawa waktu itu. Ada 3 kelompok yang tertawa. Orang Yahudi, kemudian musyrikin Arab, kemudian orang-orang munafik. Nah, ketiga-tiganya menertawakan Nabi dengan mengatakan begini, wahai Muhammad, kamu aja belum tentu selamat, ngapain kita kamu gitu loh. Nah, setelah mendengarkan celotehan orang-orang Yahudi, munafik dan musyrikin Arab, Allah menurunkan surah Al-Fathu ayat 2. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Muhammad, kamu sebelum salah ataupun nanti sampai kamu mati akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu, dan Allah akan membimbingmu siratan mustaqima, ke jalan yang lurus. Akan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang Islam, para sahabat mengatakan begini saat itu. Wahai Rasulullah, ayat itu kan khusus buat jenengan. Berarti jenengan yang selamat. Bagaimana dengan kita sebagai orang Islam yang ikut sampean? Lalu Allah menurunkan surah Al-Fathu ayat 5. Liyaghfira lakal mu'minin wal mu'minat. Jadi Allah juga akan mengampuni. Saya sedikit lupa yang Al-Fathu ayat 5-nya itu. Al-Fathu ayat 5. Loh, udah keluar. Ustadz Sugi bisa nggak dibantu Ustadz? Sebentar.
Surah Al-Fat. Saya takut salah baca ayatnya. Al-Fat ya? Al-Fat ayat 5 Ustaz. Nah, begini. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, mereka akan mendapatkan jannat, surga-surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya, wa yukaffiru anhum sayyiat, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka, wa kana dzalika indallahi fauzan azima, dan itu adalah keuntungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini latar belakangnya turun ketika orang-orang Islam menanyakan kepada Nabi Muhammad apakah orang yang mengikuti Nabi Muhammad selamat atau tidak. Nah, begitu Mas Kelvin. Jadi orang Islam itu selamat, begitu ya. Bisa dilihat di dalam kitab yang bernama Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi dari Spanyol, daerah Cordova. Sekian. Oh iya Bang, berarti kalau kita kembali di ayat 262 itu sebenarnya di situ perkataan siapa Bang? Yang mana Bang? Al-Baqarah 62 itu kan ada orang Yahudi, orang Nasrani, Tabi'in itu kan disebut beriman dan tidak ada keraguan di antara mereka. Al-Baqarah 62 Ustaz. Iya. Al-Baqarah 62. Saya buka ya, Al-Baqarah 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana. Ini ayat ini ya sering dibawa oleh orang-orang liberal, orang-orang agnostik dan lain sebagainya untuk menyerang Islam, bahwa mereka mengatakan semua agama akan masuk surga. Semua agama itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemikiran yang mengatakan semua agama itu sama. Apa istilah gaulnya ya? Semua agama sama itu namanya itu. Ada isme-ismenya gitu. Pluralisme. Pluralisme agama. Orang-orang yang berpaham pluralisme agama biasanya menggunakan ayat ini mengatakan bahwa semua agama benar. Padahal ayat ini turunnya untuk Abdullah bin Salam wa amana ma'ahum ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini khusus kepada Abdullah bin Salam dan orang-orang yang sama-sama beriman kepada Rasulullah ketika bertemu Rasulullah. Jadi Abdullah bin Salam, kemudian orang-orang yang bersama dia awalnya adalah ada yang Sobiin, ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada bahkan yang Majusi saat itu. Nah, ketika wa alqu Muhammadan, mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka beriman. Amanubih, mereka semuanya beriman. Lalu turunlah ayat ini. Jadi ayat ini khusus orang-orang itu di saat itu, tidak bermakna umum. Gitu, Mas Kelvin. Oh, sebenarnya untuk Rasulullah ya Bang ya, ayat ini ya. Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Bin Salam dan kawan-kawannya yang saat itu sebelum masuk Islam. Kenapa yang nggak disebut di ayatnya ini Abdullah bin Salam tapi disebut Yahudi, Nasrani dan Sabi? Loh, kan orang-orangnya itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Abdullah bin Salam Nasrani itu loh. Makanya Abdullah bin Salam juga pernah dibahas di dalam surah Ali Imran ayat 113, Mas. Dia itu termasuk orang Nasrani yang taat kepada Allah. Kan gini bunyi ayatnya. Min ahlil kitab ummatun qaimah yatsluna kitaballah ana al-laili wa hum yasjudun. Ada dari kalangan ahlul kitab yang mereka taat kepada Allah, tengah malam mereka membaca kitab Allah dan mereka sujud kepada Allah. Ingat, ibadah mereka juga sujud, ada sujudnya saat itu. Nah, ketika Abdullah bin Salam dan orang-orang yang bersama mereka ini bertemu Nabi Muhammad, mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Loh, kenapa kok di Al-Quran tidak disebutkan aja Abdullah bin Salam? Nah, ini perbedaan Bible dengan Al-Quran, Mas. Kalau Quran itu ada istilahnya asbabun nuzul. Sebab-sebab kenapa ayat itu diturunkan oleh Allah. Kalau di dalam Bible tidak, karena baru ditulis 70 tahun setelah Yesus
meninggal. Itu pun murid yang bernama Markus ya. Dan itu tidak pernah disahkan oleh Yesus sendiri. Yesus tidak pernah mengesahkan semua tulisan-tulisan tersebut karena Yesus sudah meninggal 70 tahun sebelum ditulis itu. Gitu, Mas. Kalau Al-Qur'an enggak, Nabi Muhammadnya masih hidup. Ketika ada sebab turunnya ayat, turunlah ayat. Kemudian ada ayat semuanya ya. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Itu turun ketika kepada Sayyidina Abu Bakar. Itu perbedaannya. Orangnya turun. Orangnya turun. Boro-boro Abdullah bin Salam, sahabat Nabi itu diceritakan dalam Quran tapi nggak disebut namanya. Contoh radhiyallahu an wa radu an dalika dalika khosyarobah ya kalau nggak salah tat. Itu kan untuk para sahabat itu kan. Betul. Nah itu. Assalamualaikum. Intinya aku jadi hotelnya nih. Jadi hotelnya. Halo, Akbar. Pada ngumpul sini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Wafi tadi udah tak kirim ya itu. Makanya aku sekarang ada hati-hati juga karena ada kok. Masih saya teliti tuh, takut tidak benar itu. Kenapa? Riwayatnya itu takut masih diperbincangkan gitu. Enggak, maksudnya di kitabnya memang ada. Ya, tapi masih saya teliti lagi. Takut Iya, apa? Karena di bawahnya ada bacaan gini, Ustaz. Kalau nggak salah begini tadi. Wa nahnu fi hadza la fil ikhtilaf, kayak gitu kayaknya. Dalam permasalahan ini kami masih ikhtilaf, kayaknya seperti itu. Oh iya, makanya itu yang dibawa itu ya itu. Kan satu-satunya di antara semua tafsir. Iya, masih ikhtilaf kan. Kalau Islam ini ketika ditanya ya enak kita gitu kan, ayatnya jelas, ada enak gitu loh jawabnya itu. Kok nggak kayak Kristen kalau ditanya muter ke sana kemari gitu. Ustaz Sugi. Ya. Mumpung ada Ustaz Wafi, Kak, saya mau kolaborasi ya. Jadi gini, saya fitnah. Jadi misalnya tadi saya tambah sedikit aja Cung ya. Ini ketika ada ayat kan ada itu ya, aku tidak tahu gimana nasibku. Itu orang Kristen mengartikan berarti Nabi Muhammad tidak jelas, dia tidak tahu neraka. Padahal itu dalam tafsirannya itu, aku tidak tahu, aku ini bukan nabi yang pertama, belum aku ada nabi-nabi yang lain, dan aku tidak tahu gimana nasibku ini. Atau dibunuh seperti Masya Allah. Subhanallah. Semoga berkah amin ya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu ya. Ya itu kan gini Tat, itu kan terkait dengan sikap kaumnya terhadap Rasulullah. Sebenarnya itu nggak ada hubungannya neraka, surga, itu nggak ada hubungannya itu. Betul enggak? Iya, kita kan gini ya. Dalam Markus 6 ayat 4 itu. Beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Termasuk Nabi Muhammad juga tidak diterima, tidak tahu nasibnya. Apakah dia seperti Yesus? Gini aja, Tata. Kan kalau jadi oten itu kan gampang ya, tidak usah belajar ya. Kalau sampai ditanyain begini gimana? Kenapa ayahnya Nabi Muhammad tidak disebutkan dalam Quran? Ayo, kan gitu cuma kan nanyanya gimana kira-kira? Nah, di dalam Quran. Nah, gini Jo. Al-Quran itu kitab suci, isinya perintah, larangan, kisah-kisah, bukan sejarah. Maka kalau ingin tahu itu di sejarah, Abu Abdullah Abdul Muttalib wa Hashimun Abdi Manaf Yantasib, itu kan di sejarah itu. Kecuali Bible, Yesus putra Daud bin ini itu sejarah itu. Jawab gitu aja Cung. Oh, kalau yang tanya seger-seger gak diterima itu Ustaz. Nggak masalah, yang penting kita nyampaikan. Karena coba Taurat itu isinya perintah, larangan, syariat, akidah. Bukan menjelas tentang nasabnya Musa ke atas apa bapak-bapaknya. Aku izin para asatid semua ya. Kan gini tadi saya timer ya di komalnya siapa tadi berserah itu diskusinya Ustadz Alwan sama Kang Kores. Saya di mute itu Ustadz sama dia, tidak bisa taping.
Nah itu kan sedang membahas kelanjutan. Sebenarnya kita kan ada uni kita ini lagi bergerilya ya di belakang, berusaha mengkoordinir lah kita ini agar diskusinya selalu terarah ya, selalu terarah apa namanya ya pokoknya gimana lah, pakai timer, nggak ada hujatan kita hindari, apalagi kan ini kan kita seperti dunia baru ya, yang sebelumnya kan kita di Zoom gitu. Dengan catatan harus lebih ekstra hati-hati, dan tadi dilanjutkan dan itu sudah masuk program kan di antara kita semua para ustadz di sini semua gitu, dan itu akan dibahas kelanjutan. Di program kita terjadwal kan dari narasumber Kristen itu ada dipersiapkan, misal ada 8 orang dan di kita juga ada 8 orang, cuman dijadwal gitu bergilir biar lebih tertata, tertib dan mengedukasi gitu. Ya seperti yang sudah berjalan kemarin kan gurunda kita Bang Zuma dengan siapa, dengan Ustadz Wafi kayak gitu. Cuman ini kan yang diusung ya oleh Uni, salut juga nih Uni Ripa di balik layar lagi bergerak ternyata. Dan ini persiapan untuk kita semua juga para asatidz semua. Bismillah. Mungkin itu ya. Tadi Ustadz Alwan sama Ustadz Alwan juga tadi. Bang Zuma masih masih connect Bang Zuma? Masih dong. Mau nggak lawan Herdi Suara lagi saya Bang? masih kedengaran kan? Cek. Ya. Mau nggak lawan Herdok lagi Bang? Herdok itu kalau sama saya nggak tahan lama itu. Kumaha? Kalau lawan Herdok lagi mau Bang? Waduh, gimana orang itu ya? Iya, saya juga paham sama dia Bang. Ya kalau bisa kita ini aja ya, apa namanya kan yang lain gitu ya, karena Herdi ini. Tadi gimana, Dinda Liv? Tadi sebenarnya ya ya kayak gitulah ngalor ngidul, tapi memang tadi agak sedikit redam ya, nggak terlalu frontal gitu. Kataku ya agak mendingan juga nih, nggak takut kena banned lagi juga kali mungkin ya. Nggak bawa ya yang istilahnya apa ya, hadis-hadis palsu atau apa gitu tadi nggak. Mana aku bilang setelah selesai gitulah layar paling tidak saya bilang kayak gitu. Karena begitu dia mau menghujat, kita ingatkan lagi gitu loh. Kita ingatkan lagi. Karena nggak bagus saya bilang, kalau memang niatnya mau mengedukasi ya udah yang bener aja, bawalah data yang valid saya bilang, atau jangan kamu ramu sendiri seenaknya, aku bilang gitu. Ya seperti contoh Herdi itu kan menuduh Allah Tuhannya orang Islam itu dua. Waktu itu kan saya naik, alasannya ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu pernah menjumpai penduduk surga, penghuni surga itu dengan wajah yang tidak dikenal. Di hadis itu diceritakan begitu. Karena tidak dikenal, kemudian Allah itu menjumpai lagi dengan wajah yang dikenal. Nah ini diartikan Allah itu dua. Maka saya bilang, kalau begitu argumenmu, kamu harus mengaku Yesus itu dua. Saya bilang, lah kok bisa? Karena Yesus pernah menjumpai Maria dengan wajah yang dia kenal. Kemudian Yesus pernah menjumpai Maria dengan wajah yang tidak dikenal. Di mana? Di dalam Yohanes 20 ayat 15. Sehingga Maria menyangka Yesus itu penjaga taman. Berarti Yesus dua dong. Kabur langsung dia enggak. Saya gitu kan langsung kabur dia. Makanya Herdi ini kalau debat sama saya nggak sampai 10 menit kabur. Karena kan saya tampol balik dengan kitabnya. Gitu. Terlalu ini dipaksakan kadang-kadang. Iya betul. Dibilang mau ketawa ya ketawa, tapi kadang-kadang dikira kita nertawain kitab. Ya kitab yang dibawa bener, gitu kan. Tapi konteksnya itu kemana arahnya tuh nggak nyambung gitu loh. Aduh, makanya kadang-kadang bingung serba salah ini. Mau dihujat ya nggak boleh gitu kan. Asli bener. Saya juga bilang tadi sama yang penyelenggaranya itu, si siapa berserah itu. Tak ingetin lagi lah. Ya, ada kecurangan gitu di sana Ustaz. Kecurangannya itu teman-teman muslim di komentarnya. Oh iya. Itu ini loh.
Cek. Ya. Ada. Mereka itu kok mereka, astagfirullah. Si Herdi ini kan menggunakan data-data itu kan ini link kan gitu ya, aplikasi gitu ya kan. Ada nggak tuh yang bisa dapatkan aplikasinya tuh? Itu kalau saya tangkap sih ya Gurunda ya, dia itu memang sudah punya bekal sih. Ada dikasih Ustaz. Contoh ada. Karena kita lihat dia buka laptop itu sudah tersimpan rapi gitu. Iya, memang dia kan seperti memang sudah ya terus. Nah, itu ada gitu nggak aplikasinya tuh? Ada Bang, ada. Bahkan Herdi tawarin ke saya gitu, lewat kalau ada. Ini Gurunda ya. Ya gampang, berarti kan kalau dia punya data, kita buka juga data itu. Betul. Iya, kok kita tabrak-tabrakan suaranya ya? Lanjut Gurunda. Karena kenapa? Saya udah berapa kali temukan si Herdi itu. Berapa kali ku dapat dia itu buka aplikasi itu menunjukkan hadis, dia nggak baca semua. Nah, iya, itu keterangan hadisnya itu kadang nggak dibaca. Main ceplek-ceplek dia. Potong-potong. Betul. Ya, makanya aku bilang ada nggak tuh yang bisa temukan data-data itu. Kalau itu sudah kita pegang, udah selesai dia. Kirim ke saya Dinda, biar saya blender orangnya. Saya cuma kesal aja karena kalau dia bawa data-data kayak begitu, saya nggak biasa Google gitu loh. Sementara materi-materi itu kan materi Google semua. Gini Bang, kalau itu sudah ada, tinggal kita siapkan. Iya, gimana? Datanya itu banyak banget dan dia ngirimnya itu ke saya lewat Telegram gitu. Banyak banget gitu loh Bang. Jadi mungkin per hari saya bisa ngirim ke jenengan sebagian gitu. Tapi intinya seperti itu Bang. Intinya seperti itu apa ya, kalau saya baca ternyata kadang dia ngambil separuh, yang di atasnya gak diambil. Kayak itu Ustadz Alif, ingat gak yang malam-malam dia bawa hadis munkar? Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu ternyata yang di bawahnya tidak dibaca sama dia, sengaja ditutupi. Nah, kan ketahuan akhirnya. Intinya seperti itu dah Bang. Betul kata jenengan Bang. Sebenarnya kitabnya saya tidak mempermasalahkan gitu loh. Tapi yang pesan yang disampaikan setengah bermasalah dan bukan konteksnya itu yang dia sampaikan. Itu pertama. Kedua, memang pernah saya kepergok waktu saya sampai ulang-ulang itu Ustadz, sampai ulang-ulang yang saya pernah share ke Ustadz itu ya. Sampai ulang-ulang. Ini orang aplikasi tafsir ya di HP-nya ketika di Zoom itu kan, kalau di Zoom kan keluar tuh aplikasinya semua. Jadi ada beberapa aplikasi sama sebenarnya. Cuman dia mengeluarkan referensi salah satu aplikasi kasir yang itu tidak banyak kesalahan di dalamnya. Yang dia keluarkan tuh yang itu gitu loh. Nah, ini kan orang kayak gini bermasalah ini. Begitu saya cek aplikasinya, ini aplikasinya bermasalah, kenapa dipakai? Kemudian narasinya itu apa ya? Dia bikin sendiri gitu loh, disimpulkan sendiri gitu. Padahal maksud hadis itu tidak seperti itu gitu. Betul. Sering kayak gitu itu. Betul. Kalau saya pelajari itu. Bukan sering Ustadz, memang seperti itu terus dia. Tidak pernah bener kalau memahami itu. Coba nanti dikirim deh, kirim ke saya. Siapa? Yang Fathul Bari saja dia itu punya berapa juz itu? Bener, kitabnya banyak tapi nyerang itu kan, buat nyerang itu dia sudah punya clue-nya gitu loh, titipannya di sini, poinnya di sini kayak gitu loh. Yang saya tangkap ya selama saya perhatikan itu begitu, tidak utuh informasi yang disampaikan sehingga dia dinarasikan tuh negatif, itu yang bermasalahnya. Betul. Iya. Sebenarnya kalau terjemahan datanya gak ada masalah sih. Betul itu, Kak. Itu kan memang lanjut, Bang. Sudah titipan-titipan sih ya. Kayak masalah Al-Quran beberapa versi juga kan karena memang sudah dia screen.
poinnya di mana, baca pun aslinya nggak bisa gitu. Tapi dia ngoreksinya itu, Bu, ini data tip kayak ini loh, kalau masalah temanya tentang apa kiroah gitu kan, perbedaan mushaf atau apa, ini katanya kan gitu. Padahal sebenarnya bacanya pun nggak bisa gitu, makna terkandung pun nggak tahu gitu loh. Itu makanya saya itu ketawa kadang-kadang, ya Allah gitu. Ya itu kalau Herdi ya, yang saya tangkap selama ini. Silakan yang lain. Betul kata Sayyidina Ali itu ya, al-haqqu bi ghairi nizam yaghlibuhu batil bi nizam itu. Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Makanya Ustaz, ketika Herdi dia misal menampilkan di Sirah atau di mana ya kitab apa, ya saya langsung cari juga itu versinya kan beberapa gitu kan. Nah, ketahuan nih, oh ini dipenggal kalimatnya gitu loh. Ya kayak gitu seringnya. Betul Ustaz. Aduh, kalau Edis mah sebenarnya udah pada tahu juga sih. Edis ya begitu sih. Edis, kiamat. Ya itu memang mereka begitu. Kalau Edis nggak pernah dia bawa kitab kayaknya ya. Dia tuh cuma tukang narasi miring karena jarang share screen dia. Kalau kiamat itu yang saya tahu. Kiamat saya tahu, Herdi yang saya tahu. Ada lagi kata Unirifa, Bang. Pendeta baru itu sering bawa hadis siapa ya, lupa saya. Yosi siapa gitu mungkin. Tapi kalau hadis itu Jong, sampean enak aslinya. Tinggal baca syarahnya kan, mereka itu kan cuma dipotong terus disampaikan menurut dia gitu loh. Ini loh nabimu gini, ini hadisnya. Padahal dah tahu maksudnya apa itu gitu. Baru ketika dijelaskan, saya contohkan kan pernah dulu itu ya. Ini loh nabimu mengajarkan LGBT. Ini ayatnya dia mencium bibirnya gitu. Hasan dan Husain itu gitu loh. Padahal kalau hadis Ustadz, saya mesti langsung sejak Herdi seumpama langsung ngomong hadis itu, saya langsung buka syarahnya seperti itu. Iya. Padahal kan hadis itu kan justru luar biasa di situ. Karena Nabi mengatakan, saya sengaja mencium Hasan itu lehernya, mulutnya, karena dia suatu saat matinya meninggalnya diracun. Sedangkan Husain, kenapa aku cium lehernya? Aku tahu suatu saat nanti dia meninggalnya dipenggal. Tapi orang-orang itu harus mengerti kan, laki-laki dicium gitu kan banyak di pelintir-pelintir kayak gitu. Nah ini Ustadz ya, barusan kan saya dinaikkan di Kaisar juga, dan memang ada yang terpengaruh. Itu kan barusan di Kaisar itu kan ada yang dari Malaysia ya. Dia itu lagi ngejelek-jelekin Islam, dia Muslim katanya. Cuma dia lagi pinggu. Karena apa? Yaitu mengikuti narasi dari CP. Di situ dia lagi ngejelek-jelekin itu. Aduh ya Allah kata saya. Tapi lagi dinasihatin juga sama orang Malaysia juga yang Muslim. Nah Ustadz Alif, justru ya sampean Ustadz Wafi itu ya. Justru kalau mereka pakai pemahaman CP, enak kita itu. Karena lah iya, parah lo bodohnya CP itu. Betul. Iya. Saya dulu pernah ada orang ngaku mau mu'alaf katanya, asalkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terus kamu mau nanya apa? Saya nanya semua yang ada di CP. Iya, tunjukkan semua. Ditanyain semua, bahkan videonya ditunjukin. Aduh, semuanya ya ditunjukkan. Jadi saya jelaskan. Lah akhirnya kabur dia. Ternyata pura-pura dia mau masuk Islam. Sekiranya kita tidak menjawab, tidak bisa misalnya. Nah dia, wah udahlah. Kalau gitu saya tidak mau mu'alaf. Saya kan mau gitu. Nah jelasin terus kabur dari grup khusus itu. Khusus. Anehnya Ustaz. Dia bilang saya ini orang makrifat katanya. Itu barusan. Ini sebenarnya orang ngarang atau enggak? Tapi kok percaya CP? Contoh ya. Dia bilang apa namanya? Ini yang tadi saya dengar ya. Tapi oke lah saya berpikir positifnya, artinya orang ini terpengaruh CP gitu. Dia tidak percaya sama Allah gitu kan, kekuasaannya dan lain sebagainya. Tetapi dia percaya surat Al-Fil
bahwa di situ buktinya berhala itu hebat sehingga turun pasukan burung ya, ababil ya, membunuh ini gajah. Saya tanya, kamu percaya berhala bisa ngirim burung untuk memusnahkan pasukan gajah gitu? Kok kamu saya jadi gugupnya, kok kamu malah percaya sama burung berhala bisa mengirim burung ababil kayak gitu? Ini kok jadi aneh logikanya gitu loh. Saya bilang, Bu, itu Allah yang Maha Kuasa gitu. Yang dilindungi itu kan Ka'bah. Saya bilang, kok malah jadi percaya berhala gitu? Itu kan kalau sama dalam An-Najm juga. Iya Bang, ya Ustaz. Itu kalau dalam sejarah terus asbabun nuzulnya itu kan Abu Bakar itu bilang ke penduduk Mekah itu, ayo kita pergi. Mekah ini punyanya Allah. Bukan tugas kita, biarlah Allah yang menjaga. Ayo kita tinggal nonton. Mereka ke bukit semua. Karena Abu Bakar ini punya keyakinan Allah tidak akan membiarkan Ka'bah ini dihancurkan. Punya keyakinan seperti itu. Akhirnya keluarganya, penduduk di sekitar itu, ayo kita pergi dari sini. Mau dihancurkan Ka'bah ini. Kita tunggu bahwa Allah pasti menyelamatkan Ka'bah ini. Ternyata pas mereka nonton, golongnya Abu Bakar itu nonton, beneran. Sebelum nyampe itu dihancurkan oleh Allah. Karena kan itu ceritanya gini. Abu Bakar diambil untanya 200. Diambil oleh raja itu, Abraha itu. Akhirnya Abu Bakar apa kakeknya Nabi Muhammad? Abdul Muthalib, ya, Abdul Muthalib. Nah, itu dia. Nah, terus kata raja itu, Abdul Muthalib, saya akan menghancurkan Ka'bah. Gimana? Oh, saya kesini bukan masalah itu. Tolong unta saya kembalikan ke saya. Yang 200 kamu curi ambil itu. Loh, kamu ini seharusnya kamu takut Ka'bah mau dihancurin. Kok kamu malah minta unta? Gampang itu kalau itu, katanya. Nah, masalah Ka'bah bukan urusanku. Ada yang punya kok. Pasti dilindungin. Tapi urusanku dengan untaku, katanya. Gitu. Hanya ya itu udah. Memang benar-benar nonton Abdul Muthalib itu. Ya. Pasukan mau merusak langsung digagalkan oleh Allah itu. Gitu. Iya. Itu ya. Bahwa informasi dari mereka itu memang sekarang ini kan liar dan kemana-mana, terorganisir memang sekarang. Poin yang ditanya. Ustaz, ada hadis itu Ustaz, itu saya tanggepin itu CP itu Ustaz. Kan gara-gara itu terus video saya di tag berapa kali itu sama Sopi Katul itu. Masalah hadis kalau nggak salah itu riwayat Imam Muslim, kalau nggak Bukhari kayaknya. Cuma hadisnya mauquf sampai sahabat Abu Hurairah, nggak sampai kepada Rasulullah. Nah, hadis itu isinya gini Ustadz, bahwa umat terbaik adalah umat yang membawa tawanannya dalam keadaan terbelenggu, dirantai tawanannya itu. Nah, itu di framing sama CP bahwa kalau ingin jadi umat Islam terbaik harus berperang dan membawa tawanannya itu harus dengan cara dirantai. Kata Christian Prince. Padahal sebenarnya kalau dia bawa hadis, kita cukup bawa syarahnya sebenarnya. Itu langsung terjawab itu di syarahnya itu. Ternyata syarahnya tidak ngomong seperti itu. Syarahnya itu mengatakan begini, sahabat Ansor ya, bukan sahabat Ansor, siapa satunya yang sama-sama mengikuti dua kiblat, sahabat yang awal-awal itu Ustaz. Nah itu waktu berperang itu membawa tawanan orang kafir itu dengan cara dirantai. Itu awal-awal dakwah Rasulullah itu. Nah, orang yang dirantai ini adalah tawanan dari kalangan orang-orang kafir. Kenapa kok disebut sahabat ini disebut umat terbaik? Karena gara-gara dia merantai tawanan itu, akhirnya tawanan itu tidak disiksa, tidak dipaksa, dibawa ke tempat Islam,
Dan akhirnya tawanan itu masuk Islam karena tahu kebenaran Islam. Dan nanti dia akan masuk surga dalam keadaan membawa rantai. Isinya seperti itu. Jadi maksud umat terbaik ini karena bisa memualafkan dua tawanan tersebut. Bukan gara-gara umat terbaik kalau bisa menarik orang kafir ya masuk ke Islam lalu sampai dirantai gitu. Ini kan pemerkosaan dalil namanya itu. Pemerkosaan makna, intinya seperti itu. Gitulah kira-kira Ustaz. Ya makanya memang kalau sarahnya enak, kan sarah itu penjelasan. Sudah aku bilang, Al-Quran tanpa tafsir ya kita ya di situ doang. Misalnya walladzina yu'minuna bil ghaib, apa gaib itu? Nggak tahu. Cukup situ saja. Nah, ya sahabat muhajirin, betul teman-teman, muhajirin. Makanya muhajirin itu memang umat terbaik. Karena apa? Termasuk ada juga kelebihan gini. Orang munafik itu muncul di Madinah. Kalau sahabat muhajirin, tidak bisa mereka ikut Nabi memang karena beriman gitu. Berjuang mereka. Maka yang banyak munafik itu dulunya di Madinah itu. Kalau sudah muhajirin itu saringan udah itu. Orang-orang yang luar biasa. Ikut Rasulullah hijrah gitu. Sehingga yang banyak munafik itu waktu di Madinah. Mereka ada orang-orang yang takut lah. Terpaksa saya ini beriman kan gitu. Karena Islam udah banyak ya. Nah, akhirnya banyak hadis-hadis seperti itu. Intinya benar itu. Apapun mau pakai hadis apapun kalau kita tahu syarahnya, tinggal kita jelaskan gitu. Apa ayat itu maksudnya gimana gitu. Hadis-hadis tersebut ya. Betul Ustaz. Lanjut yang lain. Sahabat-sahabat apa tuan rumah masih terjaga gitu, jangan sampai dia udah tidur. Tuan rumahnya kayaknya lapar itu Bang. Tadi ngetek di bawah. Oh ya Allah. Oh iya, karena besok saya perjalanan jauh mau ke Sumbar. Mau kemana? Saya mohon pamit dulu. Gimana Ahi? Iya. Kirain mau ke umroh gitu. Belum. Enggak, mau ke Sumbar. Perjalanan 12 jam itu. Wow. Oh. Biar yang penting enggak ke Taman Eden Ustaz. Sumatera Barat. Nanti habis Sumatera Barat ke Sumatera Selatan. Nah, gimana Ahi? Ke Lampung. Ada di peta. Di peta? Ada lah. Kayaknya nggak ada kayaknya. Sumatera paling luas. Itu acara 40 harinya ini. Siapa? Istrinya Bang Fauzi. Oh. Iya. Jadi ya tugas saya ngawani lah gitu, ngawanin ke sana gitu. Kalau alhamdulillah, masya Allah, ini pejuang-pejuang ndak ini. Terus Dinda Tahta kapan ke Makassar ini? Besok, lusa? Ya. Tanya mau hijrah ke sini. Iya, memang saya cita-cita saya pengen ketemu Bang Juma. Kalau ke Makassar saya jangan ketemu, menetap di sini. Saya pamit dulu ya, saudaraku sekalian. Siap. Iya. Ya, assalamualaikum. Makasih ya, makasih. Waalaikumsalam. Bentar, aku tanya Ustaz di bandara. Cita-cita sejak kapan, Ustaz? Dari sejak kapan cita-cita itu? karena gini, kalau yang lainnya saya banyak lah ya, termasuk Sugi ketemu. Cuma Bang Juma ini padahal saya dari FB dari tahun 2013. Iya betul. Bersama tapi tidak pernah ketemu gitu. betul. Anu lah Bang, cariin calon istri beliau Bang. Itulah makanya aku bilang ke Makassar lah, di sini jadi guru di markas MMCI, tinggal di sana. Markas MMCI itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kamar di markas itu. Lagi perlu tenaga tau Ustaz? Tinggal sama santri.
Ya, enggak juga, tapi sekalian Ustaz Dinda Alwan Dinda Tahta aja di sana jadi guru kan? Kan ada penghafal Quran kita tinggal di dalam tuh. Kan jenengan Ustaz Tahta sukanya kan yang kayak Mikana gitu, apa banyak di sana? Tapi tadi ya saya sedikit lucu ya, nemu pertanyaan ini ke Oten, jawabannya lucu Bro dah. Saya tanya yang itu Matius 2:23 itu. Itu maju kena mundur kena jawabannya. 2:22. Matius berapa Ustaz? Apa jawabannya katanya? Yang hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Di mana tertulisnya? Saya tanya gitu. Dan nanti ketika sudah dipaksakan ke situ dalam PB, orang Nazaret itu posisinya sebagai orang apa? Letaknya di mana? Orang hina kan, rata-rata dihinakan orang Nazaret. Ya, lucu aja sih tadi jawabannya. Iya. Kan nggak ada nubuatan orang Nazaret. Ibu katanya Ibu Rahma lagi di ini ya, lagi di Pak Torosoki katanya dikeroyok kata orang tuh. Kata teman-teman kita di live komen katanya Ibu Rahma dikeroyok di mana? Roomnya Torosoki Bang. Torosoki. Repot Bang, saya naik di sana, saya dari tadi ngantri di Megana gak dinaikkan. Di Torosoki di mute, ditendang. Waduh kata saya. Kalau saya disuruh bayar 2K baru naik. Oh gitu Bang. Sama dia. Kalau saya masih di. Oke, mungkin ini Akhi, mungkin adik kita ini udah mau istirahat kali. Adi Mafri ini. Jangan sampai kita kasihkan beliau udah terkantuk-kantuk. Iya. Aman. Oh, aman. Aman, tapi suaranya gitu aman. Iya. Suaranya kok serak-serak banjir sudah. Allahu Akbar. Ini ada sahabat kita naik tuh. Siapa tuh? Jun apa itu? Ya, Jun selamat Jirah. pagi Mas Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Bang Suma, Bang Tata, sama Ustadz Najak dan Bang Halif. Moga-moga selalu sehat selalu. Amin ya Rob wa iyyakum. Amin ya Rabbal. Iya, wa iyyakum. Semua ada salam dari Kendari. Mana tuh? Wih, iya, salam kembali. Sulawesi Tenggara, Dinda. Oh, iya. Kampungnya Abdul Amir Lee. Iya, Pak Amir. Kena Bennett kemarin Pak Amir. Bang Zuma. Gara-gara kok bisa? Kayaknya gara-gara Pak John sama Erben nggak berkutik gitu. Iya, kena pertanyaan Ustadz Alif itu langsung gitu. Bennett mereka. Loh, Ustadz Alwan. Ustadz Alwan, iya. Tapi jenengan manas-manas sih Ustadz sama Bang Zuma. Aduh. Kapan lagi ke Kendari? Pertanyaan, iya. Insya Allah nanti banyak sih undangan ini, banyak undangan. Ya saya juga sibuk Ustaz. Bagaimana di Zoom juga sudah tidak ada HP yang dulu itu rusak, jadi tidak ada lagi. Cuma nomornya Bang Suma, tapi malu-malu juga mau hubungi. Itu Khalifah Malik itu kemana? Ini Bang Junaidi. Siap. Allahu Akbar, Masya Allah. Beliau ini masih aktif loh, akhi Dinda. Aktif di mana Bang? Di situ Bang, Ustaz. Biasa. Di situ. Pasukan rumput hijau. Oh, Masya Allah. Bang Zuma, ingat nggak sama
di Zoom namanya Khalifah Malik yang suka menghujat, itu mana kabarnya ya? Kemarin nongol loh. Ferguson. Iya, Ferguson bang. Kemarin nongol di komalnya Dedi. Dia chat sih, minta dinaikin. Mungkin sudah di neraka kali. Belum ke neraka. Ngakunya dia pakai nama ini, benar siapa tuh? Siapa barusan tuh? Khalifah Malik. Nah, saya Khalifah Malik Ferguson naikin, saya naikin, maksud terus ngechat, saya lihat di bawah itu, tapi nggak dinaik-naikin sama Bang Dedi. Waktu tadi malam ya, Ustaz Ali. Ya. Waktu semalam itu kan? Iya, saya lagi tiduran saya di bawah. Khalifah Malik itu Ferguson. Kenyang di grup WA dulu aku sama Bang Juma dengan Ferguson. Betul. Biasa sampai jam 7 pagi baru tidur, habis teleponan sama dia itu kan. Teleponan dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Tak ada hentinya. Ngocet terus sampai anak-anak di rumah juga nggak tidur, ditertawain sama anak-anak. Saya sendiri. Nelpon dari jam 9 pagi sampai jam 7, 9 malam sampai jam 7 pagi nelpon. Bang Juma sendiri kan sering ngingetin saya kan. Udah deh, saya tahu kamu semalam nggak tidur sekarang. Ini para guru ndak, mungkin saya izin turun ya, nggak enak itu katanya minta ke room sebelah yang saudara kita ini. Sebenarnya aku dari tadi nemenin itu udah agak sering juga. Iya, jangan kok bisa diterima terus. Apa tuh deh? Aku dikasih tangga di Torosaki, di Lia itu dikasih tangga malah. Iya, saya ditendang bang. Dikasih tangga. Cuma kadang-kadang mau ke Torosaki. Nggak tahu, ini katanya Bu Rahma itu kan kasihan sendirian katanya. Yang tadi itu. Iya, aku ke sana. Iya, udahlah. Sekalian kita pamit, kasihan adik kita di ini. Iya. Beliau mahasiswa, ntar mau istirahat. Oke. Iya. Saya duluan ya. Udah ya, Dinda Mafti ya. Iya bang. Iya. Bersama. Oke. Ya sahabat-sahabat, adik-adikku sekalian, kita tutup aja dulu sambil monitor. Bang John, thank you ya bang. Salam kompak sekali ya. Siap. Dinda Tahta, saya tunggu kabarnya kapan mau ke Makassar. Dinda Najak juga sama Nalif. Siap. Oke, Dinda Mapri, udah ditutup aja dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tengok dulu mana di Torosaki. Saya pamit juga Dinda Mafri. Mohon maaf, ini kelamaan sudah ya. Ustaz Tahta, Ustaz Alif, monggo. Ya. Pamit juga semuanya. Assalamualaikum.